Kami hormati Sekretaris Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Dekan dan para Wakil Dekan Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para Direktur Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati para Kepala Biro dan Kantor Universitas Hasanuddin. Serta yang kami hormati para Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Serta yang kami hormati seluruh fakultas dan program studi Universitas Hasanuddin yang telah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hadirin sekalian, kami mengucapkan selamat datang di acara Unhas Open Day 2025. Hadirin, perkenalkan saya Fahri Ramadan dan rekan saya Andi Sopi Salsarani selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada hari ini. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat dan hidayahnya pula sehingga kita semua dapat berkumpul dan hadir pada acara di pagi hari ini. Tak lupa salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman yang penuh kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang kami hormati, sebagai agenda pembuka pada pagi hari ini, marilah kita saksikan secara bersama-sama pemutaran video profil Universitas Hasanuddin berikut ini. Welcome to Hasanuddin University, one of the best universities in Indonesia, located in the city of Makassar, South Sulawesi. Officially inaugurated on September 10, 1956, Hasanuddin University has the vision to be the center of excellence in human development, science, technology, arts and culture based on the Indonesian maritime continent. Unhas is determined about its mission of creating a quality, innovative and proactive learning space to create and disseminate knowledge of excellence and beneficial science. Since 2020, Unhas has been building multiple campuses in different regencies. April 2022, the journey of Unhas was continuing by a new rector's mission to be more autonomous and a modern university in performing quality of education, research, community services, and good university governance. This is to bring Unhas into more independent and globally competitive in modern and digital society. Unhas had launched new breakthroughs, the first 2 episodes, as the next steps of the journey to being an agile and adaptable university. Unhas has 17 faculties and schools with more than 200 of study programs. To support the learning process, Unhas provides high-quality facilities and equipped with advanced technology. Unhas Library with e-library service, Unhas Hospital, Dental Hospital, Marine Station in Barang Lumpur Island, Science Techno Park and Teaching Industry, Maiwa Breeding Center, Close House and Animal Center, Unhas Hotel and Convention. Unhas has long implemented Green Campus in its environment by maintaining green open space and become the city forest, which this is one of Unhas' role in reducing global warming. To support better educational services, Unhas is supported by quality and highly dedicated human resource. As of now, over 2,552 lecturers are teaching in Unhas. Among them are 385 professors, making it the institution with the highest numbers of professors in Indonesia.
As of today, more than 47,000 students are studying in Unhas and they come from all regions of Indonesia. Unhas also opens its gates widely to international students. Aside from its role in education, Unhas also has become an excellent research and community service institution that is always improving its research plan and continuing to take part in international level. Unhas manage numerous community service schemes by referring to excellent programs. In the research field, Unhas manage a lot of research and continuously optimize the research quality, increasing global competitiveness as well as to downstream the research results into innovation products. Hasanuddin University maintains collaboration and cooperation with various institutions in Indonesia and around the world to broaden its benefits. Unhas has over 45 national partnerships and over 88 global partnerships until 2022. These collaborations aim to promote the implementation of the Unhas visions and missions to become a world-class university. Unhas is increasing its quality and making various achievements both nationally and globally. Hasanuddin University not only facilitates hard skills in academics but also soft skills, interests, and talent. There are at least 40 student activities units in Unhas: sports, arts, science, and other specific activities. Many awards and achievements have been collected by Unhas students, either individually, in groups, or even unit-based, at the local, national, and global scale. Our achievement and contribution are concerted effort on the part of the entire Unhas academic community. Hasanuddin University will always stand up for education and humanity. Unhas pursues strategic moves, commits to challenging goals, and promote innovation, breakthrough in science and technology. Unhas will continue to provide local benefits and globally respected. Unhas stronger together. Oke, boleh diberikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Universitas Hasanuddin. Luar biasa sekali ya Luar kampus biasa kita. banget. Nggak sia-sia. Prestasi dan juga prestige dari Universitas Hasanuddin itu nggak tertandingi lagi sih. Oke, Iya, ada benar. apa lagi nih Kak? Oke, jadi untuk hari ini karena banyak teman-teman yang baru datang, kita mau ngasih informasi, ada beberapa informasi yang perlu kita Iya, sampaikan. benar. Yang pertama adalah ada edisi kampus tour spesial. Iya benar, kampus tour. Apa tuh kampus tour Kak? Jadi kampus tour kampus. Ya, itu Benar maksudnya. juga, Jadi nggak untuk salah. kampus tour adalah teman-teman bakalan diajak berkeliling Yap. menggunakan bus dari Universitas Hasanuddin ke tiap-tiap fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Betul. Kemudian gimana cara daftarnya Kak? Silahkan langsung aja ke booth PMB buat langsung registrasi. Iya. Karena kuotanya itu terbatas dan ada di 2 sesi. Iya benar. Mhm. Sesi 1 dan sesi 2. Oke, terus informasi selanjutnya buat teman-teman dan juga yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, itu ada fasilitas 360. Jadi teman-teman dan yang lain bisa langsung nikmati fasilitas dari Universitas Hasanuddin. Iya. Dan jangan lupa tag @akademikunhas di Instagram. Iya bener banget. Jadi di sebelah kiri, kalau teman-teman lihat Bapak Ibu mohon izin, di sebelah kiri ada kamera 360 yang berputar-putar. Jadi Iya, bisa sambil bener. bergaya gitu untuk Iya. bisa diposting dan Iya. tag Akademik Unhas Unhas tentunya. Instagram. Apalagi nih? Oke, jadi teman-teman yang jangan cuma di atas doang, jadi teman-teman sudah bisa keliling langsung di booth-booth fakultas untuk lebih lanjut mengenai fakultas yang diinginkan. Iya, Jadi teman-teman jangan cuma stay di atas doang kayak mau nonton, tapi kalian sudah bisa jalan-jalan ke booth fakultas yang telah ada di tempat. Iya, kemudian perlu disampaikan juga bahwa di fakultas itu, di masing-masing fakultas atau masing-masing booth Iya. akan ada barcode yang teman-teman perlu vote dan Iya, akan betul. mendapatkan penghargaan untuk best Booth. booth. Iya, best booth.
Jadi buat teman-teman yang masih di atas silahkan merapat ke bawah untuk langsung jalan-jalan nih, dapat informasi mengenai fakultas impiannya di Universitas Hasanuddin. Dan setelah itu akan ada sebuah penampilan atau presentasi sebenarnya. Iya benar. Oh ya, ada penampilan, Apa ada nih? presentasi juga. Iya. Dari salah Spesial satu banget. fakultas Apa hayo? yang hari ini bawa ornamen-ornamen dari Jepang. Oh, iya benar. Ada kimono, ada jejepangannya, ada apa lagi? Ada kungfu panda. Kungfu panda. Ada lampu-lampu lampion juga. Gitu. Iya, lucu banget. Ada nggak yang bisa tebak kita bakalan dengar presentasi dan penampilan dari fakultas apa? Yang Ayo teriak apa? paling kenceng kita kasih hadiah. Yang paling nyentrik nih. Yang paling kenceng, coba fakultas Ayo. apa? Fakultas apa? Fakultas apa? Ilmu. Dari sini. Oke, apa? Oke, langsung aja. Fakultas apa? Ilmu budaya. Ya, langsung Oke. saja mari dia kita saksikan penampilan dan presentasi dari Fakultas Ilmu budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Baik semuanya? Baik, makasih. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin, Pak WR1 bidang akademik dan kemahasiswaan, Ibu WR3, yang saya hormati para dekan yang sempat hadir dalam lingkup Unhas, wakil dekan, dan panitia, peserta, dan terutama anak-anakku sekalian dari seluruh daerah yang ada di Sulsel dan mungkin juga di luar Sulsel. Baik, waktu sangat terbatas, izinkan saya presentasi. Setelah itu ada tarian, mungkin 5 menit atau 7 menit tarian dari sastra Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang. Baik, kami ada 10 departemen di Fakultas Ilmu Budaya. Yang pertama Sastra Indonesia. Nah, ini boleh dikata departemen yang sudah berumur, ya, termasuk senior di sana. Akreditasi unggul. Baik, lanjut, next. Lalu sastra daerah. Sastra daerah ini favorit sebetulnya. Yang saya mau bilang begini, ini tantangan bagi kita. Generasi muda ini tidak ingin masuk sastra daerah, karena disebutnya ya bahasa Bugis, bahasa Makassar saja. Biar kita tidak sarjana bisa masuk di sini. Padahal ini penjaga kebudayaan. Dalam kesempatan ini saya undang adik-adik semua untuk masuk sastra daerah. Karena walaupun lang-lang buana ke Perancis, ke Inggris, ke Australia, ke Amerika, ya daerah itu, sastra daerah Bugis Makassar tidak pernah dilupakan. Itu identitas kita. Ya, saya undang adik-adik sekalian untuk masuk di situ. Ke Amerika pun orang akan mencari ya keluarganya, ingat masa lalunya, masa kecilnya, dan itu adalah daerah. Terus sastra Asia Barat. Ini sastra Arab. Biasanya diisi oleh alumni pesantren, ya hafiz, hafizah, tapi juga mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin menguasai bahasa Arab. Terus, next. Terus, ya, sastra Inggris. Sastra Inggris ini favorit juga. Ya, persaingan ketat.
akreditasi internasional, dan ini biasanya paling banyak mahasiswanya. Ya, student body-nya paling banyak. Terus, nah sastra Prancis, mengapa sastra Prancis orang lebih berpikir akan ada Menara Eiffel, ada lain-lain ya. Tapi intinya di sana banyak pemikir, banyak filsuf. Ya, silakan masuk di sana. Terus sejarah. Ya, sejarah juga ini penting bagi kita. Ya, kita biar maju, biar modern, tidak boleh melupakan sejarah kita. Ya, sejarah Indonesia, sejarah dunia, dan seterusnya. Next, arkeologi. Arkeologi ini jangan dipandang enteng, karena ini juga menyangkut sejarah manusia, ya, sejarah peradaban, sejarah kebudayaan. Kita tidak bisa maju kalau tidak memahami budaya, memahami arkeologi, memahami sejarah peradaban dan budaya. Terus sastra Jepang. Sebentar setelah saya ini akan ada penampilan dari Himpunan Sastra Jepang. Ini juga favorit. Jadi Inggris, Indonesia, Jepang, ini 3 ranking favorit di Fakultas Ilmu Budaya. Terus Mandarin. Mandarin ini papan tengah dalam klasmen. Tapi setiap saat dia mau nohok naik ke atas 4 besar. Ya, apalagi kami ada program 2+2, 2 tahun di Unhas, 2 tahun di Nanchang University. Ini hebat sekali program ini. Kemudian pariwisata ini baru, ya, banyak peminatnya. Dia bayi yang ajaib, ya, bayi yang sehat, baru tapi sudah banyak peminat. Habis saya kira. Baik, saya kira itu presentasi. Dan saya undang Himpunan Sastra Jepang. Sudah siapkah tangan tariannya? Coba lihat, naik ya. Waktu terbatas. Musik juga siapkan ya, tolong siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saat ini kita sedang menyaksikan tarian Sakase Yasakase, sebuah tarian yang syarat akan filosofi kehidupan. Tarian Sakase Yasakase merupakan tarian seperti bunga sakura yang bermekaran dalam waktu singkat. Tarian ini menggambarkan keindahan yang sementara, semangat perjuangan, dan siklus kehidupan yang terus berjalan. Setiap gerakan melambangkan kelopak bunga yang terbuka dan angin yang berhembus, mencerminkan keterhubungan manusia dengan alam, sebuah nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya Jepang. Judulnya Sakase Yasakase, berarti mekarlah mekarlah, sebuah ajakan untuk terus maju dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nikmati dan resapi setiap gerakan karena di dalamnya tersimpan pesan tentang keindahan, perjuangan, dan makna kehidupan itu sendiri. Inilah dia tarian Sakase Yasakase, persembahan spesial dari Fakultas Ilmu Budaya.
Oke, beri tepuk tangan yang meriah dari penampilan Fakultas Ilmu Budaya dari Sastra Jepang. Wow. Keren banget performance dari Fakultas Ilmu Budaya, khususnya program studi Sastra Jepang. Luar biasa sekali ya tadi penampilan. Benar. Coba kamu cosplay lagi, coba Oh, ulang. jangan. Ulang, coba 1, 2. Sana ya. Jadi selanjutnya akan ada presentasi lagi tentunya. Iya, betul. Dari salah satu fakultas yang seingat aku fakultasnya ini adalah fakultas yang berhasil mencetak mahasiswanya menjadi mahasiswa berprestasi juara 2 Wow, betul. tingkat Universitas Hasanuddin. Yap. Mungkin untuk calon mahasiswa baru di UNAS, siapa yang mau jadi mahasiswa berprestasi angkat Prestasi, tangan? ayo. Oh, itu Ada yang yang pertama. menjulang tinggi itu luar Keren biasa sekali. banget. Saya doain kamu Amin. tahun ini lulus UNAS. Amin. Iya, oke. Selanjutnya ada yang tahu akan ada penampilan dari program studi mana? Fakultas apa? Ayo. Ayo. Ada yang bisa tebak? Clue kali Coba ya? Clue, kita clue. tanya-tanya yang di sini nih, yang udah Oke. ngantri. Iya, yang lagi ngantri. Langsung pada gini. langsung balik. Enggak dimakan kok deh, enggak dimakan. Iya. Oh, Ada nggak yang jadi. bisa tebak? Kenapa? Apa? Tanda tangan. Oke. Fakultas Peternakan. Oke. Oke, sudah siap Fakultas Peternakan ya? Dan langsung saja mari kita sambut, ini dia performance dari atau presentasi dari Fakultas Peternakan. Peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Bapak Wakil Rektor yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan, dan teman-teman sekalian, siswa SMA yang sempat hadir pada hari ini. Perkenalkan, kami dari Fakultas Peternakan. Ya, peternakan tadi di profil Unhas sudah diperlihatkan. Kami punya beberapa produk unggulan di Unhas, ya. Yang pertama adalah ada Mayua Breeding Center dengan produksi utama adalah daging sapi premium, ya, dan produk-produk turunannya. Yang kedua, kami punya produk unggulan disebut sebagai Alope, ya, ayam lokal pedaging atau ayam lokal unggulan Sulsel, ya. Dan produk-produk lain tentunya hari ini di booth kami di sebelah kiri tersedia susu yang bisa diminum gratis, ya. Ada juga produk-produk daging, nanti bisa dikunjungi di booth kami di sebelah kiri. Baik, Bapak Ibu dan siswa yang sempat hadir pada hari ini, peternakan hanya punya satu prodi, ya. Hanya satu punya prodi, yaitu prodi S1 Peternakan. Dengan satu prodi ini kami perkenalkan bahwa kesempatan bergabung di Unhas paling besar ada di prodi Peternakan. Ya, kami menyiapkan kursi 450, ya, total 450 kursi. Artinya kesempatan terbesar masuk Unhas ada di Peternakan, ya. Kami insya Allah siap memberi layanan, akan menyelesaikan studi, ya, tepat waktu. Kami sudah berjanji untuk paling tidak 90% mahasiswa yang masuk peternakan kita selesaikan dalam 8 semester. Insya Allah, ya. Ada 4 bidang keilmuan yang kami tawarkan, bukan di ini, ya. Jadi semua dipelajari dari semester 1 sampai 8 itu. Jadi prodi peternakan itu tidak identik dengan menggembala, ya, meskipun itu nanti di prakteknya akan ada. Kami belajarnya di peternakan ada bidang ilmu dasar tentunya, baru masuk kepada biosains peternakan. Kemudian masuk pada manajemen industri peternakan, teknologi atau nutrisi dan teknologi pakan, dan teknologi hasil ternak. Itulah kira-kira bidang ilmu yang akan dipelajari di peternakan ini. Baik,
itu barangkali yang saya sempat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk presentasi dari Fakultas Peternakan. Oke. Selanjutnya akan ada sebuah presentasi juga dari fakultas yang isinya itu cewek-cewek cantik, dijamin. Dan penuh kasih sayang. Iya, penuh kasih sayang. Oh, oke. Kalau kamu sakit, kamu bakalan dirawat. Oh, oke. Gitu. Udah jelas banget ya. Mhm. Atau kamu punya pacar anak keperawatan? Oke, coba di sini. Siapa yang mau masuk ke perawatan angkat tangan? Ayo, oh banyak. Tuh banyak tuh. Cewek-cewek cantik semua. di sana. Kalau cowok ada nggak yang mau masuk ke perawatan cowok? Nah, itu di sana. Boleh diberikan tepuk tangan untuk cowok-cowok yang masuk fakultas keperawatan. Nah, luar biasa sekali ya. Gimana teman-teman, udah dibawa kakak KTP sudah dibawa semua? Nggak, bercanda. Kayak ngantri ini ya, ngantri. Oke, selanjutnya akan kita langsung panggilkan saja. Ini dia persentase atau performance dari Fakultas Keperawatan. Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, serta Ibu Wakil Rektor. Mohon izin saya lihat catatan dulu. Yang terhormat Ketua Senat, kemudian Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD, SPBM. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni dan Sistem Informasi Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi SH MHum, beserta para pimpinan, dekan, wakil dekan, beserta para panitia yang sama berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu, Prof, kami dari Fakultas Keperawatan akan sharing kepada adik-adik siswa. Hai, halo adik-adik. Hai, senang bertemu adik-adik. Kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin izin membawa mahasiswa kami yang cantik-cantik ini memperkenalkan kepada adik-adik bahwa kira-kira seperti inilah gambaran yang ada di Fakultas Keperawatan. By the way, ini adalah mahasiswa dari keperawatan, kemudian ada mahasiswa fisioterapi, dan yang cantik-cantik ini dari Hanze University. Presentasi fakultas dulu ya.
presentasi untuk penarinya setelah ini ya. Sabar. Sekedar informasi, booth Fakultas Keperawatan, teman-teman, adik-adik siswa, booth keperawatan itu ada di sisi kanan, booth nomor 4. Dan setelah ini ada sedikit merchandise untuk adik-adik siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Kami sudah siapkan merchandise. Mohon diperhatikan ya. Ada yang beruntung bisa dapat oleh-oleh dari Fakultas Keperawatan. Nah, baik, kami perkenalkan Fakultas Keperawatan. Di Fakultas Keperawatan ada program studi D3 Keperawatan, kemudian S1 Keperawatan, S1 Fisioterapi, S2 Keperawatan, program profesi fisioterapi, program profesi nurse, serta ini yang terakhir adalah program spesialis keperawatan medikal bedah. Nah, terkait akreditasi, nah ini adalah salah satu yang menjadi poin penting ketika adik-adik ingin masuk ke program perguruan tinggi adalah mengenai akreditasi. Nah, di kami Fakultas Keperawatan akreditasi untuk S1 itu S1 Keperawatan adalah akreditasi unggul oleh LAMPTKes serta akreditasi internasional yaitu ASIN. Kemudian S1 Fisioterapi itu di kami itu sudah akreditasi unggul oleh LAMPTKes. Jadi sudah terjamin bahwa S1 Keperawatan, S1 Fisioterapi itu adalah unggul. Alhamdulillah. Saat ini untuk S2 Keperawatan juga sudah akreditasi unggul oleh LAMPTKes dan akreditasi internasional ASIN. Baik, selanjutnya kita akan perkenalkan mengenai pimpinan dari Fakultas Keperawatan. Dekannya itu adalah Profesor Arianti Saleh, Eskep MSI. Kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan itu Bapak Syahrul Said, Eskep Nurse PhD. Kemudian ada Wakil Dekan Bidang Perencanaan SDM dan Alumni itu Dr. Ervina, Eskep Nurse. Wakil Dekan Bidang Kemitraan Bapak Dr. Tahir hadir bersama kita. Nah, ini Wakil Dekan kita Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Bapak Dr. Tahir, Eskep Nurse MKes serta Ketua GPM Ibu Dr. Suni. Next. Selanjutnya kami perkenalkan Ketua Program Studi ada Ibu Dr. Maulid Eskep, kemudian ada untuk S1 Keperawatan ada Ibu Dr. Yuliana Syam, kemudian untuk Ketua Program Studi S1 Fisioterapi Ibu Andi Bese Ahsania, kemudian Ketua Program Studi S2 Keperawatan Nurse Saldi, PhD, Ketua Program Studi Profesi Nurse Syahrul Ningrat, Ketua Prodi Profesi Fisio Irianto, serta Ketua Prodi Spesialis KMB Dr. Andina Setiawan. Oke, selanjutnya, nah ini profil lulusan. Ini profil lulusan adalah kira-kira gambaran adik-adik nantinya ketika selesai dari S1 Keperawatan dan atau S1 Fisioterapi. Anda nanti bisa bergelar SFT untuk S1-nya, gelar akademik, kemudian setelah lulus profesi, kalian bisa mendapat gelar FTR. Nah, lama studi di S1-nya itu lebih kurang 7 semester, lebih kurang 3,5 tahun, dengan SKS 151 SKS. Kemudian untuk program profesi, karena setelah nanti akademik SFT, kalian akan lanjut ke program profesi yaitu Visio. Itu dilaksanakan lebih kurang 3 semester. Gelarnya adalah FTR. Oke, selanjutnya untuk S1 Keperawatan, gelar akademik setelah Anda lulus S1 itu adalah Eskep, diselesaikan lebih kurang 7 semester dalam waktu tempuh 4 tahun dengan jumlah SKS 146 SKS. Kemudian program profesi nurse
diselesaikan dalam 2 semester dengan waktu tempuh lebih kurang 2 tahun yang diakhiri dengan Ukomnas. Baik profesi fisioterapi maupun profesi nurse itu akan diselesaikan melalui uji kompetensi nasional untuk bisa mendapat gelar profesi. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik, fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Fakultas Keperawatan. Kami punya ruang baca, kemudian ada lab komputer, kemudian ini adalah lab keperawatan, ada lab fisioterapi. Jadi kalau di fisioterapi kalian bisa gym, kemudian ini adalah ruang kuliah kami. Selanjutnya ini ruang OSCE. Ini kalau mau Ukomnas, ini kami gunakan untuk simulasi. Iya. Nah, selanjutnya kegiatan-kegiatan, oke, bisa dipercepat. Oke, ini penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya, student exchange. Oke, terus, nah ini adalah kegiatan kemahasiswaan, kegiatan dosen dan mahasiswa. Oke, selanjutnya. Dan program kerjasama yang dimiliki oleh Fakultas Keperawatan. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, baik. Demikianlah presentasi dari Fakultas Keperawatan. Kalau misalnya teman-teman pengen kenal lebih jauh tentang Fakultas Keperawatan, silahkan berkunjung ke sisi kanan, booth nomor berapa? 4. Oke, terima kasih dari kami Fakultas Keperawatan. Kami tunggu kehadiran teman-teman siswa di Fakultas Keperawatan booth nomor 4. Kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beri aplaus yang meriah untuk Fakultas Ilmu Keperawatan. Iya, oke, luar biasa sekali ya, itu salah satu tarian. Iya benar Judulnya apa banget. tuh tariannya tuh, Sofi? Mapa Dendang. Mapa Dendang. Oke, ya, iya sih kan lagunya kan Mapa Dendang ya, benar-benar. Gak salah Oke. lagi. Selanjutnya adalah kita bakalan ngasih informasi juga tentang kampus tour. Iya, betul. Jadi karena kuota untuk sesi 1 dinyatakan sold out atau Sold habis, maka untuk kampus tour akan dilaksanakan kembali di sesi 2 dan teman-teman bisa registrasi Iya. di pukul 13.00. 00. Oke. Semangat banget ya, sampai cepet banget fullnya slot untuk kampus tour sesi pertama. Benar sekali, dan selanjutnya akan kita juga sampaikan bahwa teman-teman jangan lupa datang ke booth masing-masing Ya, yang ada betul. di fakultas. Kemudian jangan lupa untuk vote Ya. siapakah yang akan booth apakah yang akan mendapatkan Booth terbaik. Oke, Selanjutnya Rame adalah banget. performance dari salah satu fakultas aku nih sebenarnya nih. wow, apa Yang nih? tagline-nya tuh Wow. bersama bersatu Wow. berjaya. Fakultas kamu ya? Iya, yang selalu tagline-nya salam biru kuning. Oke, salam biru kuning. Kayaknya udah ready ya, udah rame di sana tuh. Oke, udah pada nggak sabar nih. Dan langsung saja kita selesai secara bersama-sama. Ini dia presentasi atau performance dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Gigi Ruslin, MSc. Mohon maaf. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Akademik, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Wakil Rektor 3. Yang saya hormati para dekan, para wakil dekan, dan para direktur serta para calon mahasiswa Universitas Hasanuddin. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk hadir di acara Unhas Open Day, dan kami berharap adik-adik semua setelah acara ini sudah bisa menentukan pilihannya. Ya. Baik, mohon slide-nya, panitia. Semoga semua tetap semangat ya sampai akhir acara. Ya, oke, baik. Mungkin lanjut saja. Jadi bahwa di fakultas kami, ya, Sospol itu adalah fakultas yang salah satu fakultas tertua di Universitas Hasanuddin, dan tahun ini insya Allah sudah 64 tahun. Ya, jadi kalau manusia itu sudah masuk. Jangan dibilang tua ya, sudah sangat dewasa ya, sudah sangat dewasa. Dan kami ada pimpinan fakultasnya, dekan kami ada di sini, Profesor Dr. Pil Sukri. Mohon slide-nya dipercepat saja. Ya, ya ini yang paling gagah, Prof. Sukri. Beliau adalah dosen ilmu politik, kemudian WD 1. Saya sendiri wakil dekan 1. Namanya Ibu Hasniati dari Prodi Administrasi Publik. Kemudian WD2 Dr. M. Iqbal Sultan, beliau adalah Prodi dari Ilmu Komunikasi. Kemudian Wadek 3 adalah Profesor Dr. Suparman dari Sosiologi, dan kami ada Ketua GPMPR Dr. Sapriyadi. Jadi setelah acara ini saya presentasi, ada kami berikan 3 hadiah ya. Bisa dihafal-hafal tadi, siapa tahu nanti soalnya dari salah satu pimpinan ya. Jadi ada 3 hadiah yang akan kami berikan kepada adik-adik mahasiswa, dan yang mau menjawab mungkin bisa dekat-dekat ke panggung. Kemudian ini visinya, fakultas berkualitas, profesional, dan menjadi rujukan nasional maupun internasional dalam pengembangan ilmu sosial politik berbasis benua maritim pada 2026. Next. Ya, mungkin langsung saja ke program studi. Tolong panitia. Ya.
Jadi di FISIP Unhas itu kami ada 7 departemen dan 7 program studi. Yang pertama adalah program studi saya yang tertua, administrasi publik. Kemudian disusul dengan ilmu komunikasi, kemudian sosiologi, antropologi, kemudian setelah antropologi apa lagi? Ya, ilmu politik dan pemerintahan. Ya, mohon maaf ya. Jadi ilmu politik dulunya bersatu, sekarang mereka menjadi masing-masing departemen. Dan untuk semua program studi sarjana sudah unggul ya. Jadi ada mahasiswa yang ingin memilih program studi, pertama yang dilihat itu adalah akreditasinya. Dan alhamdulillah semua program studi sarjana sudah terakreditasi unggul oleh BANPT. Kemudian juga sudah ada yang terakreditasi internasional PIBA dan semua juga terakreditasi AUNQA. Ya, jadi semua program sarjana sudah terakreditasi BANPT unggul dan terakreditasi internasional, dan 1 mendapatkan akreditasi PIBA. Ini datanya. Ini banyak program studi sini karena termasuk juga S2 dan S3 ya. Jadi total program studi kami ada 18 ya. Ya, ini di departemen yang saya sebutkan tadi. Ya, mohon next saja. Ya, ada 7. Ya, kemudian jalur masuknya saya kira ya. Nah, ini daya tampung, perlu juga kami sampaikan bahwa daya tampung kami itu kurang lebih 700 ya. Jadi kalau di administrasi sendiri lebih 100 orang bisa diterima. Kemudian komunikasi yang tahun lalu juga adalah salah satu program studi favorit, itu juga banyak biasa diterima. Kemudian hubungan internasional seperti ADMC tadi itu salah satu andalan kami ya di hubungan internasional. Kemudian ilmu politik, dan insya Allah adik-adik kalau memilih prodi yang ada di kami, insya Allah peluangnya besar ya. Nah, ini data program mahasiswa kami ya, kurang lebih 3.000 ya, 3.000 untuk tahun ini yang aktif di FISIP Unhas. Next. Data alumni, jadi alumni kami yang mau masuk di Fakultas Ilmu Sosial, kalau mau jadi politisi, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, ya banyak juga menjadi menteri ya, kemudian ya bupati ada beberapa ya. Jadi kita itu sudah langganan ya setiap tahun, alhamdulillah beberapa alumni kita ya yang masuk di politik, di administrasi ya, kemudian ketua KPU, ketua Bawaslu itu semua dari kami ya. Mau jadi antropolog ya. Nah, ini yang tahun lalu bisa menjadi perbandingan kalau mau memilih FISIP ini, sebaran peminat dan yang lulus ya. Saya kira next saja ya. Saya kira ya ini di kami ada beberapa himpunan ya, jadi sesuai program studi masing-masing ada himpunannya. Kemudian ada beberapa UKM yang punya minat atau bakat menjadi penari ya, ada Sodek. Kemudian ada beberapa olahraga, cabang olahraga, bulu tangkis, tenis meja dan seterusnya ya, ada UKM-nya di sana. Kemudian yang selalu juara internasional dan nasional menjadi kebanggaan Unhas itu adalah karate ya. Kami punya yang kemarin banyak prestasi yang didapatkan, dan untuk adik-adik yang punya bakat olahraga, kalau juara nasional itu luar biasa reward yang diberikan oleh Unhas. Itu 1 kali juara dapat 6 juta. Jadi banyak mahasiswa kami yang hanya ngumpul-ngumpul rewardnya itu bisa naik haji ya, menaikkan orang tua. Dan ini luar biasa dukungan dari Pak WR1 untuk anak-anak kita yang berprestasi. Ya, ini data prestasi kami 2004, internasional itu ada 15, nasional 37, lokal 13, dan total ada 65 prestasi yang diraih oleh anak-anak kami. Dan kalau ada yang mau melihat booth kami itu ada pas di tengah-tengah ini, merah kuning, bersama bersatu berjaya ya tagline kita ya. Silahkan adik-adik ke sana, dan kalau ada yang berbakat jadi penyiar, di sana juga kita siapkan media untuk bisa menjadi penyiar ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan seperti janji saya tadi, saya akan memberikan tolong panitia ya dari FISIP
memberikan 3 hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, siapakah nama dekan FISIP Unhas? Yang calon mahasiswa, bukan? Calon mahasiswa, siapa yang mau menjawab? Ini calon mahasiswa ya? Siapa? Oke, ya lari naik di sini. Waduh, ya mari sini. Siapa nama dekan FISIP Unhas? Ya, perkenalkan dulu namanya, dari SMA mana? Nama saya Khadijah Ramadhani Hamzah dari SMA 12 Makassar. Dan nama dekan FISIP Unhas FISIP siapa? Unhas adalah Pak Sukri. Pak Sukri, Prof Sukri. Prof Sukri. Aduh, yang mana? Ada 2 di sana, yang mana? Dari 2 itu apakah yang pakai topi atau yang pakai kacamata? Yang pakai kacamata. Oh, 100. Mana panitia? Tolong dikasih hadiahnya. Ini. Ya. Ordal. Ini saya tidak nyangka ini. Kenapa dia yang naik? Karena Oke, yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah sebutkan minimal 3 program studi yang ada di FISIP Unhas. Ya, siapa yang mau menjawab? Saya cari yang calon mahasiswa. Ini calon mahasiswa ini. Oke. Cepat. Ada 7 program studi sarjana di FISIP Unhas. Sebutkan minimal 3 diantaranya. Ya, siap-siap yang lain ya. Kalau salah ya bisa digantikan. Ya, silakan nak. Ya, program studi apa saja yang ada di FISIP Unhas? Yang pertama antropologi. Antropologi. Yang kedua hubungan internasional. Hubungan internasional. Yang ketiga ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, benar. Ya, terima kasih. Siapa namanya? Nama saya Mufid Fauzan dari SMA 12 Makassar. Mufid Fauzan. Oh, ini temannya tadi ini. Oke. Terima kasih Mufid ya. Ya. Mau sini dulu. Mau pilih program studi apa? Kalau mendaftar nanti mau pilih apa? Fakultas Pertanian Ilmu Tanah. Oke, ya, enggak apa-apa. Biar tidak pilih saya tapi tetap dapat hadiahnya ya. Oke, satu lagi. Oke, pertanyaan ketiga terakhir. Sebutkan salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di FISIP Unhas. Ayo, itu di sana. Tunggu dulu, jangan sampai SMA 12 lagi. Bagian kanan ada. Ini dari. Oke, ya silakan saja yang jilbab warna peach. Ya, warna apa namanya ini? Ya, sebutkan nama, dari SMA mana? Itu tuh. Baik, Oke, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurelisa Salam dari Man 2 Kota Makassar. Man 2 Kota Makassar. Oke. Salah satu UKM, UKM dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu adalah UKM Kewirausahaan. Kewirausahaan, UKM kewirausahaan. Tidak ada kewirausahaan. Coba yang lain lagi, ya. Universitas itu ada. Ada yang tadi saya sebutkan. UKM ya. UKM apa? Ya, UKM ilmu. Bagaimana? Oke, diganti yang lain. Mohon maaf ya. Ya, oke. Boleh yang lain, cepat. Ya, siapa yang bersedia? Cepat, waktunya habis ya. Yang mana? Oke. Ya, silakan ini nih yang baju. Nah, sini nak ya. Ya, siapa namanya? Sahwa Hijri dari SMA Negeri 3 Goa, yaitu Resimen Mahasiswa Satuan 701 atau Menua. Bukan UKM, unit kegiatan mahasiswa yang ada di FISIP Unhas. Ya. Ada tadi saya sebutkan yang sering berprestasi, ya. Bagaimana? Karate.
Karate. Iya, karate, UKM karate ya. Oke. Ini. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kami dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sofi, itu barusan presentase dari Fakultas Ilmu Ilmu Sosial Sosial dan Ilmu Ilmu Politik. Politik. Jadi kalau tadi Mapres 2 UNAS itu Fakultas Peternakan, kalau Mapres utamanya ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wow, rame banget. Kalau teman-teman tahu Ibnu COC, anak FISIP itu. Promosi. Oke, promosi ya dikit. Dan selanjutnya adalah sesi Kue berhadiah. Wow, jadi ini buat teman-teman calon mahasiswa. Benar. Oke. Jadi untuk sesi kuis pada pagi hari, kita sebut pagi aja ya. Pagi hari ini adalah 2 orang tercepat yang naik ke atas panggung ini kita kasih hadiah. Cepat. Ayo. Dua orang. Oke. Semangat sekali. Iya. 2 cewek cantik nih guys. Oh, coba ke tengah-tengah dikit. Yuk, ke tengah-tengah dikit. Cantik. Oke. Pertanyaannya adalah 2X. Canda. Oke. Kirain single nggak? Jadi untuk sesi kali ini akan dipandu oleh siapa? Ibu Direktur Pendidikan, Ibu Profesor Rismaila Maulani, kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung untuk memberikan pertanyaan. Iya, sudah siap? Siap. Insya Allah siap Kak. Ini Ibu Iya, Direktur apa ini? Pendidikan loh. Bismil dulu. Oke, tapi Ibu. Makasih. Halo semuanya adik-adik. Ya, semoga semuanya masih betah ya untuk mengunjungi. Ada berbagai macam booth dari fakultas. Namun sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita ada kuis. Iya, ya. betul Ibu. Nah, untuk 2 adik ini. Jangan Google. Jangan buka Google. Pertanyaan pertama. Tuh, dengar pertanyaan pertama. Untuk siapa Yang nih, Bu? gampang dulu. Silakan. Siapa yang mau duluan? Yo. Oh, Oke. siapa namanya? Nama saya Frilia Lovenia, saya dari SMK Negeri 1 Toraja Utara. Jauh dari Toraja. Tepuk tangan untuk Toraja Utara. Jauh banget ya Toraja Utara Nah, di sini. kemudian ini nanti kalau misalnya lulus nih, mau pilih apa? Kalau misalnya terpilih, saya mau masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Woi, ada nih calon mahasiswa tak, Prof? 1. Apa prodinya? Administrasi Publik. Oh, mantap. Kemudian yang 1 siapa? Perkenalkan nama saya Naila Ramadan Sam dari SMA Negeri 17 Makassar Ibu. Woi, hidup mana SMA 17? Ada juga yang lain? Oke, mau pilih program studi apa? Insya Allah Fakultas Kedokteran. Woi, kedokteran. Mantap. Oke. Pertanyaan pertama nih ya buat Lovenia ya. Oke, siap. Unhas ini kan cukup banyak ya kampusnya. Boleh nggak sebutkan 4 aja boleh sebutkan 4 kampus Unhas yang kamu tahu? Silakan. Ya, lokasinya kampus mana aja? Ayo. Ada yang dekat. Iya. Di dalam kota, ada yang di luar kota. Yang saya tahu yaitu Unhas Tamalan Rea. Oke, 1 benar. 1, Unhas Tamalan Rea. Unhas Goa. Unhas Goa. Benar. Apa Unhas lagi? Baru. Unhas Baru ada, Bu? Ada nggak sih? Prof? Baru ada. Oke, 3, 1 lagi. Satu lagi, ayo. Tuh dengerin audiens tuh. Ya, dengerin aja, dengerin. Bocoran ya. Satu lagi, ayo apa, ayo.
Orang yang di bawah udah, ya, Unhas Selayar. Iya. Yang ada di Selayar itu Fakultas Vokasi. Tepuk tangan dulu dong untuk Fakultas Vokasi yang Luar di biasa Selayar. sekali. Oke, terima kasih. Lavenia, dikasih hadiah nggak sih? Oh iya, dikasih ya. Iya, satu dulu ya. Satu dulu. Yang ini kita kurung di sini. Nah, Iya. makasih ya, semoga jadi mahasiswa UNAS. Kemudian Oke, satu yang kedua lagi. nih. Siapa nama wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan? Iya. Dia udah Tadi buka beliau Google, ada jujur. di Dia udah buka Google. Tadi beliau ada di sini. Ya, beliau hadir di sini. Tadi Iya, ada ya. tadi disebut. Siapa nama wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan Universitas Hasanuddin? Tunggu dulu, baru dibuka website Unhas, baru dibuka dulu, dibaca dulu, dicari. Coba. Jangan dong Kak, katanya. Dicari ya. Iya, oh ya, dibacakan silahkan. Oke baik, terima Iya. kasih atas pertanyaannya Ibu Tabe. Jadi wakil rektor Universitas Hasanuddin yaitu Profesor Dr. Muhammad Rusli, MKes, PH, DSP, MBK. Benar nggak? Wah, tunggu nggak, Kak, Bapak, Ibu? tunggu Ibu. Salah katanya. Salah. Coba diperbaiki Kurang, sedikit iya, lagi. kurang lengkap. Ada yang Ucapan gelarnya kurang lengkap. Ada yang kurang satu huruf. Iya, ada yang Tadi kurang. profesor siapa? Nah ini orangnya datang nih. Iya. Kalau salah bahaya, nggak jadi hadiahnya. Profesor Dr. Gigi Muhammad Rusli, Masih benar? Masih Ruslin. benar nggak? Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes, DSD, SP, SPM, MB Konsultan. Benar nggak? Gak Bro? apa-apa, kita hargai effortnya ya. Kita Kira-kira hargai effortnya. yang mana orangnya nih kira-kira nih? Dari yang bertiga di depan ini yang mana orangnya? Ayo yang mana, Bisa ayo. nebak nggak? Bisa nebak nggak yang Feelingnya yang mana? mana? Iya, coba saya pegangkan mic-nya. Silahkan, yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Benar ini. Pakai kacamata Ibu Tabe. Sama-sama pakai kacamata. Iya. dua, Dicocokkan tiga. saja sama di sini. Yang mana? Yang mana? Bismillah yang di tengah Ibu Tabe. Hah? Yang Yang rambutnya hitam katanya. Dia susah menentukan yang mana rambutnya masih hitam ya. Iya, Yang pakai celana apa? Celana warna biru, hitam, atau yang warna coklat? Pakai Tabe Ibu celana jeans. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya ya, jangan lupa ya Dek ya. Nanti nggak lulus masuk UNAS. Oke, baik. Terima kasih, kita kasih hadiah dan tepuk tangan untuk dua adik kita dari Yang satu, SMA Toraja Utara dan juga SMA 17 Makassar. Makassar. Makasih ya. Iya. Selamat. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga yang udah berhasil menjawab kedua pertanyaan. Iya, semoga lulus UNAS nah. Semoga Ditunggu lulus di Unhas. Iya. Amin. Oke. 2026 kenapa 25? Kenapa 2026? 2025? Kelas berapa? Oh. Masih kelas 11 ternyata. Masya Allah. Iya, oke. Ini kelas berapa? Kelas 12. Oh, kelas 12. Oke, terima kasih. Ini kelas 11 yang dari Jubel, ini kelas 12 dari SMK 1 Toraja Utara. Oke, terima kasih banyak ya. Oke. Iya. Terima kasih. Semoga lulus Iya, luar biasa Unhas. sekali. Amin. Amin. Masih kelas 11 ternyata. Sekarang. Oke, seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, di sebelah kiri panggung ada instalasi foto booth 360 yang bisa teman-teman gunakan dan itu free. Free Buat banget. siapapun bisa berulang kali menggunakan fitur foto booth yang tersedia Iya. di sebelah kiri dan mungkin bisa disorot ke sebelah kiri teman-teman. Oke. Nah, oke, udah ada di sebelah Iya. sana. Bakalan langsung foto nih. Iya, dan Iya. kita saksikan ini dia. Masih kita saksikan. Ya, sudah seperti komentator bola ya jatuhnya ya. Oke, jadi kalau misal Bapak dan Ibu sekalian, kami undang dengan hormat siapa tahu mau pakai fitur 360 ini. Sama teman-teman juga bisa upload di Instagram dan tag
akademik Unhas untuk di-repost. Iya, dan sebelum kita beralih ke performance atau presentasi dari fakultas selanjutnya, Yap. silahkan kita akan memberikan informasi lagi terkait acara Unhas Open Day tahun 2025 ini. Oke. Jadi teman-teman, Unhas Open Day tahun 2025 ini dipersembahkan oleh Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Hasanuddin tentunya di bidang akademik dan kemahasiswaan. Kemudian di hari ini akan banyak sekali aktiviti yang tersedia dan oke, kita akan fokus ke sebelah kiri dulu di sana. Iya, wow. Ada Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor. Rektor juga, dan juga dari Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru sedang melakukan Sesi sesi foto. benar, sesi foto booth 360 sudah berputar, iya, dan Wow, bergaya asik banget. asik banget tentunya. Dan ini semua dipersembahkan spesial oleh Universitas Hasanuddin untuk Hasanuddin. teman-teman calon mahasiswa baru tentunya. Betul. Oke, sekali lagi kita infokan buat teman-teman yang mungkin udah kehabisan slot di sesi pertama untuk kampus tour, bisa mendaftar kembali untuk sesi kedua pada jam 1 siang nanti. Benar banget. Dan selanjutnya adalah kita akan menyaksikan sebuah presentase tentunya Iya, betul. dari sebuah fakultas yang ada di Jauh di Kabupaten Goa. Wow, jauh banget. Iya. Fakultas bestseller kayaknya. Iya, jujur gede banget fakultasnya Iya, di sana betul. ya. Kita mau cek-cek suara dulu, mau cek ombak mana masanya semua ini. Coba mana suara teman-teman yang dari fakultas yang ada di Goa? Wow. Luar biasa sekali. Kayaknya banyak juga nih calon mahasiswa baru yang mau daftar di kampus gua. Bener. Langsung aja kita sebut. Iya. Langsung aja kita sebutin dulu. Kita sebutin dulu. Iya. Terus kita panggil ke atas panggung. Oke. Kita cek-cek dulu. Teman-teman, ada nggak di sini yang mau menjadi mahasiswa teknik? Ayo, oh, rame banget. Di atas gimana? Di atas. Ada yang mau jadi anak teknik nggak? Teknik. Oh. Iya. Lanjut aja. Oke, langsung saja. Mari ini kita sambut performance dari Fakultas Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan universitas dan fakultas, senang sekali rasanya bisa berkumpul di sini di kegiatan Unhas Open Day tahun 2025. Betul sekali, Karsa. Kenalin, nama aku Arsa. Dan saya Kamil, tentu saja kami di sini akan menjelaskan mengenai program studi apa saja yang ada di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Sebelum itu gimana kabarnya Kak Kamil? Alhamdulillah sehat dong. Sehat dong, udah lama nggak jumpa kita. Ya, betul Libur sekali. panjang? Iya, bagaimana Karsa? Alhamdulillah baik juga. Ya, tentu saja hari ini adalah hari yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman yang akan menjadi calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin 2025. Amin gak nih siapa yang mau jadi mahasiswa Universitas Hasanuddin? Amin. Amin. Oke, langsung saja ya. Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, lokasinya di mana Kamil? Tentu saja berlokasi di Bontomaranu, Kabupaten Goa. Teman-teman ada yang tahu nggak nih ada berapa prodi di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin? Ada berapa program studinya? Berapa? Berapa? Benar, ada 15 program studi di Fakultas Teknik. Keren ya Kamil? Ya tentu saja. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ada masih bertanya-tanya nih, kira-kira apa bedanya Fakultas Teknik dengan fakultas yang lainnya? Nah, Fakultas Teknik intinya adalah fakultas yang akan mempelajari mengenai keterampilan kita dalam mendesain. Oke, benar sekali Kamil. Jadi di teknik ini kita itu belajar mendesain, berbeda dengan fakultas lainnya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk yang pertama. Yang pertama ada Departemen Teknik Sipil. Departemen Teknik Sipil telah terakreditasi unggul atau predikat A oleh BAN Dikti untuk menunjang perkuliahan dan juga tentu saja departemen ini
difasilitasi oleh lab-lab yang sangat menunjang mahasiswa-mahasiswa nantinya. Seperti misalnya lab struktur dan bahan, lab hidrolika, dan lab mekanika tanah. Yang pastinya setelah fasilitas tersebut akan memberikan prospek kerja yang sangat banyak, seperti misalnya menjadi kontraktor, perusahaan konsultan, dosen, dan perusahaan konstruksi dan lain sebagainya. Intinya departemen ini akan mendesain fasilitas umum yang digunakan seperti misalnya jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya. Kemudian departemen yang kedua ada Departemen Teknik Mesin. Berdiri pada tahun 10 September 1960. Dan juga departemen ini mencakup bidang-bidang seperti rekayasa, mekanika seperti konversi energi, material, dan mekatronika. Kemudian departemen ini telah terdiri dari 11 laboratorium untuk proses pembelajaran dan juga 3 laboratorium untuk penelitian yang akan mendukung tugas akhir. Kemudian ada pun beberapa lab diantaranya seperti lab gambar dan perencanaan, lab pengecoran, dan lab mekanika fluida. Tentu saja dari fasilitas yang diberikan akan memberikan prospek kerja yang sangat luas bagi mahasiswa lulusan nantinya. Seperti sebagai seorang mechanical designer, project engineering, dan juga sebagai quality control. Jadi intinya sebagai seorang lulusan dari teknik mesin, kita akan mendesain bagaimana mesin-mesin dapat bekerja menjadi lebih efisien. Biasanya cowok-cowok suka ya sama teknik Tentu mesin, saja. Kamil? Di departemen ini kebanyakan memang cowok-cowok sih. Nah, kemudian di yang ketiga ada Departemen Teknik Perkapalan. Lulusan ini sudah mencapai sekitar 1.800-an mahasiswa yang telah terakreditasi unggul oleh nasional dan internasional. Dan juga saat ini ada 416 mahasiswa aktif dan juga ada 18 dosen yang mengajar di departemen ini. Untuk bidang keahlian tersendiri di departemen ini ada struktur bangunan laut, rancang bangun kapal, hidrodinamika kapal, dan juga transportasi laut. Dengan prospek kerja yang sangat luas seperti surveyor atau pemeriksa kapal, konsultan pelabuhan, dan juga dapat bekerja di galangan kapal. Jadi di departemen ini mereka yang akan bekerja bagaimana untuk mendesain kapal, bukan mereka yang naik di atas kapal tersebut. Selanjutnya apa, Kamil? Ada teknik apa lagi nih, Kamil? Nah, selanjutnya ada departemen yang keempat, Departemen Teknik Elektro. Fun fact teman-teman, saya berasal dari Departemen Teknik Elektro. Nah, kalau elektro belajar tentang listrik doang, Kak Kamil? Tidak Karsa. Nah, di Departemen Teknik Elektro ini juga terdapat konsentrasi yang sangat banyak. Seperti misalnya yang dijelaskan Karsa, ada kelistrikan, kemudian ada telekomunikasi yang akan membahas mengenai bagaimana telepon dapat digunakan, dan juga teknik komputer, kendali, dan elektronika. Di departemen ini terdiri dari beberapa lab, seperti misalnya lab listrik dasar, lab elektronika daya, dan juga lab elektronika dan device. Dengan prospek kerja yang sangat luas, seperti sebagai seorang akademisi, peneliti dan pengembang, dan juga menjadi teknopreneur. Kemudian departemen yang kelima ada Departemen Teknik Arsitektur. Di departemen ini, mereka yang akan mendesain bagaimana untuk mendesain rumah dan kantor yang lebih efisien, yang dapat memiliki banyak manfaat untuk penggunanya nantinya. Dengan kemitraan dan kerjasama yang sudah sangat luas, seperti internasional dan juga internasional, dengan The University of Melbourne dan juga Nagoya University. Dan juga prospek kerja yang sudah sangat luas, sebagai menjadi pelaku industri manufaktur, praktisi arsitektur, dan juga pelaku industri juga konstruksi. Dan intinya mungkin teman-teman sudah tahu nih, Departemen Arsitektur adalah departemen yang akan mendesain rumah dan kantor-kantor kita. Kemudian ada Departemen Teknik Geologi. Departemen teknik ini adalah departemen yang sangat lengkap karena sudah mempunyai laboratorium dan juga perpustakaan seperti lab geofisika, lab geodinamik, lab mineral optik, dan lain sebagainya. Kemudian mata kuliah peminatan yang terdiri dari geologi teknik, energi sumber daya mineral, dan juga geologi laut. Intinya di departemen ini, teman-teman akan belajar bagaimana untuk mendesain daerah mana yang memiliki sumber daya yang melimpah. Kemudian yang ketujuh ada Departemen Teknik Industri. Fun fact teman-teman, Departemen Teknik Industri awalnya adalah departemen
awalnya merupakan konsentrasi yang berada di bawah naungan Departemen Teknik Mesin. Namun kemudian tepat tahun 2017 sudah beralih menjadi di bawah naungan Fakultas Teknik dan menjadi program studi baru. Di departemen ini sudah terdiri fasilitas yang sangat banyak, seperti misalnya terdapat lab land manufacturing, lab system manufaktur, dan prospek kerja yang sangat luas, seperti menjaga quality control, operational logistik, dan project analysis. Nah, di Departemen Teknik Industri ini, teman-teman akan mempelajari bagaimana cara mendesain proses pengolahan bahan baku menjadi bahan yang jadi. Nah, selanjutnya apa nih Karsa? Selanjutnya yang ke-9 ada program studi teknik lautan atau Ocean Engineering. Saya merupakan salah satu dari jurusan ini, yang dimana kita itu mempelajari rekayasa bangunan di onshore maupun offshore. Jadi kayak pelabuhan, dermaga, offshore di tengah laut, itu kami tugasnya ya. Nah, di peminatan labor risetnya ada rekayasa dan pengelolaan pelabuhan, ada produksi bangunan pengeboran minyak dan gas lepas pantai, ada juga kebencanaan kelautan dan anomali cuaca. Jadi di teknik lautan juga kita mempelajari fenomena tsunami, teman-teman. Selanjutnya ada dinamika bangunan apung, ada rekayasa pengelolaan pesisir, struktur bangunan laut, dan juga energi kelautan. Lapangan kerja yang diberikan dari lulusan teknik lautan juga ini berbagai macam ya teman-teman. Kita bisa bekerja di perusahaan minyak dan gas, bisa menjadi konsultan, bekerja di galangan kapal, instansi pemerintah, BUMN, Pertamina, PT Freeport, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, selanjutnya apa nih Karsa? Selanjutnya ada teknik sistem perkapalan. Jadi di teknik sistem perkapalan ini kita mendesain mengenai komponen yang ada di kapal. Jadi sistemnya ya teman-teman, kayak sistem permesinannya, listrik, navigasi, perpipaan di dalam kapal, analisis resiko, dan sebaran emisi. Kelompok riset yang ada di sistem perkapalan diantaranya itu sistem bangunan laut, sistem permesinan kapal, penggerak dan produksi kapal, kelistrikan dan kendali kapal. Lapangan kerja yang ditawarkan juga ini luas. Ada bisa menjadi bekerja di perusahaan pembangunan kapal, galangan kapal, pengeboran lepas pantai, perusahaan pelayaran, konsultan, bahkan TNI AL teman-teman. Oke, lanjut yang ke-10. Yang ke-10 ada departemen apa Karsa? Ada perencanaan wilayah dan kota Kamil. Jadi di sini itu kita mempelajari tentang perencanaan perumahan dan pemukiman. Ada juga perancangan kota. Ada juga wilayah dan mitigasi bencananya dan pemodelan geospasial. Teknik ini sudah bekerja sama nasional dan internasional loh Kamil, ya, dan juga sudah terakreditasi unggul. Kerjasama itu dengan International Academic Concern for Sustainable Cities, bekerja sama juga dengan University of Kitakyushu, Toyoshi University, dan University Malaya. Prospek kerjanya juga bisa menjadi konsultan perencanaan wilayah dan kota dan masih banyak lagi. Yang ke-9, yang banyak juga peminatnya, ada teknik pertambangan. Di sini ilmu tekniknya mencakup teori, praktik, sains, teknologi, dan penerapan dalam mengekstraksi mineral dari alam. Tentu saja teknik pertambangan sudah terakreditasi nasional dan internasional. Laboratoriumnya mau tahu ada apa aja? Oh, apa aja Karsa? Laboratoriumnya ada eksplorasi mineral, ada analisis dan pengolahan bahan galian, ada geomekanika, perencanaan dan valuasi tambang, dan juga lingkungan tambang itu sendiri. Lulusannya juga nggak main-main ya, pasti banyak banget yang mau bekerja di pertambangan ya teman-teman. Bisa juga menjadi peneliti dan pendidik, menjadi konsultan dan wirausahaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya di era sekarang, masuk di Departemen Teknik Informatika. Di zaman canggih ini pasti banyak peminatnya juga ya teknik Siapa informatika. nih yang tidak mau di Departemen Teknik Informatika ini? Mungkin Betul, ini yang sudah dinanti-nantikan oleh teman-teman. Nah di sini itu kita mempelajari mendesain kecerdasan buatan, Internet of Things, Cloud Computing, dan Big Data. Ini juga sudah terakreditasi nasional dan internasional, jadi nggak usah ragu teman-teman kalau mau masuk di teknik informatika. Laboratoriumnya ada kecerdasan buatan, komputasi paralel, dan Internet of Things, ada mendesain animasi dan multimedia, ada juga komputasi ubiquitas dan jaringan, sistem berbasis komputer, keamanan internet, dan juga pusat komputer. Tentu
prospek kerja juga luas karena di zaman ini ya Kamil ya, ada bisa menjadi IT konsultan, bisa menjadi game developer, cloud engineer, data analisis, cyber analisis, dan masih banyak lagi. Oke, prodi yang ke-13 ada teknik lingkungan. Di sini tentu kita mempelajari mengenai kualitas air, baik itu pengolahan air limbah, air minum, sumber daya air, dan juga remediasi lingkungan air. Di sini juga ada kualitas udara dan gas rumah kaca. Prospek kerjanya bisa menjadi peneliti lingkungan, teman-teman. Selanjutnya, 2 prodi terakhir yang baru di Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik, yaitu ada program studi teknik metalurgi dan material dan juga geodesi. Teknik metalurgi dan material ini dibawahi oleh teknik mesin, sedangkan geodesi dibawahi oleh teknik sipil. Tapi kalau geodesi masih mandiri nih, Ya, tapi betul kalau sekali. untuk metalurgi dan material udah terbuka untuk Tahun ini SNBP. udah terbuka untuk umum ya teman-teman. Untuk SNBP dan SNBT. Mungkin itulah penjelasan dari kami mengenai program studi yang ada di teknik kelautan. Kalau ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut mengenai teknik yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah, boleh banget ya teman-teman untuk mengunjungi booth kami yang tepat berada di depan kami ini yang berwarna merah hitam itu. Untuk teman-teman teknik boleh angkat tangan. Mana teman-teman Itu teknik? adalah booth kami Fakultas Teknik. Oke Kamil, ubur-ubur ikan lele. Kami tunggu ya, Le. Oke, saya Arsal Dani Saptarina. Saya Ahmad Kamil Talib. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanuddin Muda, lintasi cakrawala, cemerlangkan Nusantara berteknologi. Kami pamit. Oke, itulah tadi performance dari Fakultas Teknik. Dan selanjutnya kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc, di acara UNHAS Open Day tahun 2025. Dan saat ini kita sedang menantikan kedatangan yang terhormat Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, tentunya Sofi, di acara UNHAS Open Day tahun 2025 ini sebagai pihak yang akan membuka secara resmi UNHAS Open Day. Dan ya, masih saat ini kita nantikan kedatangan beliau di venue atau JK Arenatorium GOR UNHAS. Iya. Ada. Ya, dan sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Rektor Universitas Hasanuddin. Ada mau ditarik, ada mau dipanggil enggak? Narik sih. Mau panggil siapa? Oke, karena Bapak Rektor sedang bersiap-siap untuk melakukan sambutan. Nah, selanjutnya adalah kita akan move ke siapa yang mau dapat hadiah spesial dari kita. Oke. Ayo, yang mau dapat hadiah, oke. Satu orang tercepat yang naik ke atas panggung kita kasih hadiah, cepat, oke. Silakan ke panggung. Cepetan. 1, 2. Satu orang. Ada 2 tangga loh kanan kiri. Ayo, satu orang. Ayo, dipersilakan teman-teman. Jangan malu-malu. Ayo teman-teman. Nggak ada nih. Nggak ada yang hadiahnya mau. spesial. Nggak ada yang mau. Hadiahnya oke. Sudah ada hadiah di sini. Oke, udah ada hadiah loh ini. Udah ada hadiahnya loh. Ayo, satu Masa nggak orang ada yang tuh mau cepat. dapat? Silakan naik. Sini maju. Silakan Ayo. naik, silakan naik.
Yang kerudung merah, Satu kerudung merah, orang ayo tercepat. cepat. Ya, maju. Oke, silakan. Oke, cowok Iya. nih cowok. Kalau mau hadiah jangan malu-malu kucing. Betul. Iya, oke. Nanti ketikung. Oke. Silahkan boleh diperkenalkan namanya ke tengah sedikit. Oke. Namanya terus dari SMA mana dan hari ini kenapa mau datang Unhas Open Day? Iya, oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Aljabar dari Sekolah Aman 1 Kota Makassar. Saya datang ke Unhas Open Day untuk cek-cek Fakultas Teknik dan juga Fakultas Hukum. Oke. Kebetulan saya masih mau masuk hukum atau enggak teknik. Oke, easy. Prodinya apa? Kalau untuk teknik sendiri, prodinya informatika. Oke. Kalau hukum ya Fakultas Hukum, ilmu hukumnya. Oke, terus pertanyaannya adalah Apa ayo? apa ya? Ayo. Mau ditanya Fakultas apa yang pertama berdiri di Unhas? Ayo. Fakultas Ekonomi Bisnis. Betul? Betul. Oke, kita kasih hadiah. Terima kasih banyak. Siapa namanya tadi? Jeffrey. Selamat Jeffrey. Oke, selamat ya Jeffrey. Ya, silahkan bisa kembali ke tempatnya. Sekali Dan lagi kami mengucapkan Ya. selamat datang kepada yang kami hormati Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. iya teman-teman diaminkan. Jadi siapa tahu teman-teman bisa aminkan, bisa masuk Unhas dan ketemu beliau juga langsung di Betul, Unhas amin, tentunya. insya Allah. Dan selanjutnya kita akan beralih ke rangkaian pembukaan dari acara Unhas Open Day tahun 2025 ini, di mana sambutan pertama akan diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD SPBM Konsultan dengan hormat dipersilakan. Ya, mohon maaf sebelumnya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, masih mana ini calon mahasiswa Unhas? Kurang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, kami banggakan bersama Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, Master Sains. Terima kasih banyak Prof atas kehadirannya Bapak Rektor. Yang kami hormati para kolega Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik Universitas, para pimpinan tingkat fakultas, ada lengkap tadi Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan para guru besar yang sempat bergabung dari beberapa fakultas dan seluruh tenaga staf di Universitas Hasanuddin, seluruh tenaga tendik dan para panitia, event organizer, pelaksana, penyelenggara kegiatan Unhas Open Day 2025. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul. Ini kegiatan Unhas Open Day yang ketiga kalinya kita adakan dan alhamdulillah ini bagian dari upaya Unhas untuk terus menyampaikan informasi yang jelas kepada calon mahasiswa Universitas Hasanuddin. Targetnya Bapak Rektor bahwa kurang lebih saat ini yang mendaftar ikut kegiatan Unhas Open Day kurang lebih 3.000 mahasiswa, calon mahasiswa dari seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan kami yakin ada yang dari luar provinsi. Kami sangat berharap event ini menjadi ajang untuk calon mahasiswa Unhas mengenal lebih jauh Universitas Hasanuddin, mengenal fakultas, mengenal program studi yang akan dipilih pada kegiatan penerimaan mahasiswa melalui tingkat nasional SNPMB maupun pada jenjang penerimaan mahasiswa jalur mandiri di Universitas Hasanuddin. Kami berharap teman-teman calon mahasiswa, adik-adik calon mahasiswa kenal lebih jauh dulu sebelum memilih. Karena kalau Anda mengenal lebih jauh, kita tahu seperti apa prospeknya ke depan.
Sekali lagi terima kasih banyak kepada para panitia. Di sini ada Ibu Direktur Pendidikan, terima kasih banyak Ibu Dir. Ada Ibu Kasubdit Pendidikan, penerimaan mahasiswa baru yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan insya Allah tadi kita mulai dari pagi-pagi sudah mulai meriah dan kami berharap membuat mahasiswa, calon mahasiswa lebih mendapatkan informasi yang lebih jelas. Bahkan kami juga membuat event untuk kampus tour, jadi mereka harus datang lihat fakultasnya, bukan hanya melihat brosur, langsung melihat fakultasnya, melihat fasilitasnya, melihat dosen-dosennya. Demikian dari kami, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih banyak kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Baik, hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu sambutan oleh Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus membuka secara simbolik acara Unhas Open Day tahun 2025. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc dengan hormat kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak menjawab salam, bagi yang tidak memperhatikan saya di sini, kemungkinannya masuk Unhas itu sedikit. Beritahu teman-temanmu sekarang, berhenti bicara dulu, lihat rektor, karena barang siapa yang tidak melihat rektor berpidato pada saat Unhas Open Day, peluangnya untuk masuk Unhas berkurang 50%. Nanti ada CCTV menangkap, wah ini nggak cocok masuk Unhas ini. Masa rektornya bicara dia nggak peduli. Apalagi rektornya gagah seperti ini. Semangat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak WR1, Wakil Rektor Bidang Akademik, para dekan, wakil dekan, dan seluruh pimpinan yang hadir, dan terkhusus anak-anakku sekalian, calon mahasiswa Unhas. Ya. Tidak banyak universitas besar di Indonesia yang itu mau membuka diri lebih awal supaya calon mahasiswa itu bisa mengetahui lebih dekat. Kalau sudah merasa besar seperti Unhas, ngapain lagi kita promosi? Ya. Setiap tahun tanpa promosi pun ada 80.000 mahasiswa calon mahasiswa yang mau masuk Unhas. Banyak sekali, yang kita terima hanya kurang lebih 10.000. Artinya apa? Memang masuk Unhas tidak mudah. Tapi kenapa Unhas Open Day tetap dilakukan? Kita sangat berharap bahwa saudara-saudara itu yakin betul, hakul yakin bahwa sudah disinilah cita-cita saya. Saya sangat ingin menjadi keluarga besar Unhas yang keren ini. Ya. Ada banyak alasan kita memilih Unhas, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Bisa dibaca di internet, bisa baca di berbagai medsos ya. Walaupun kadang-kadang medsos itu juga menyerang Unhas, tapi gak usah peduli ya. Biasanya yang menyerang Unhas itu adalah orang-orang yang cemburu, ya, orang-orang yang sirik, orang-orang yang tidak mau melihat bahwa ada universitas terbaik di timur yang saat ini bersinar, menyala, ya, Unhas menyala, ya. Unhas salah satu perguruan tinggi yang tidak pernah diperhitungkan, bisa meraih begitu banyak medali emas, begitu banyak trofi, begitu banyak status terbaik di negeri tercinta ini. Walaupun kita hanya 1 dari 21 PTNBH yang ada di timur, tapi Unhas telah memberikan bukti bahwa spirit, bahwa jiwa Hasanuddin, jiwa Sultan Hasanuddin, semangat Sultan Hasanuddin itu mengilhami dan menginspirasi rohnya untuk kemudian membawa universitas yang juga menggunakan nama Hasanuddin
untuk betul-betul menjadi salah satu universitas terbaik di dunia. Tepuk tangan dong buat Unhas. Mana tepuk tangannya? Yang tidak tepuk tangan, peluangnya masuk Unhas semakin berkurang. Hari ini kami berbahagia untuk sharing kepada anak-anakku sekalian. Mungkin tidak semua bisa masuk Unhas karena peluang memang harus kompetitif. Tapi minimal saudara pada hari ini bisa kita jangkau. Bisa kita buka bahwa pendidikan itu sangat penting. Ya. Oleh karena itu saran saya pertama adalah tidak harus masuk ke pilihan pertama. Kadang-kadang pilihan kedua atau pilihan ketiga, yang penting masuk Unhas dulu. Ini adalah suatu kesempatan untuk kalian kemudian berkiprah dalam mengembangkan prestasinya di kemudian hari. Termasuk saran saya adalah cek mana prodi-prodi yang masih peluangnya besar. Ya. Banyak prodi baru yang kita buat. Ini saya harapkan saudara-saudara jangan takut untuk kemudian masuk ke dalam suatu program studi yang masih baru. Karena kenapa? Kami buat karena itu adalah permintaan pasar, itu adalah kebutuhan dunia. Ya, sehingga pada hari ini saya kira Unhas Open Day telah memberikan ya, semacam opsi-opsi itu. Lihatlah ke seluruh fakultas. Dan tidak ada fakultas yang lebih baik dari fakultas lain. Semuanya sama. Saudara-saudara tidak boleh mengatakan bahwa kalau saya tidak masuk di fakultas A, maka hidup saya tidak akan bahagia. No. Dimanapun fakultas itu, saudara-saudara ditentukan oleh kapasitas individu. Karena kenapa? Indonesia ini besar. Indonesia ini memiliki comparative advantage. Di mana apapun bidang yang saudara pilih, sepanjang kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka insya Allah karier saudara-saudara akan gemilang, karier saudara akan menyala ke depan. Ya. Sehingga sekali lagi terima kasih pada seluruh pimpinan yang telah membuka diri bukan hanya untuk mahasiswanya saja, tapi juga untuk masyarakat luas, termasuk saudara-saudara yang belum resmi masuk Unhas, tapi kita sudah membuka diri. Ayo bergabunglah dengan kita nanti, dan mudah-mudahan semangat ini membuat anak-anakku sekalian rajin belajar, ya. Rajin belajar karena kompetisi masuk Unhas memang tidak mudah. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Semoga Unhas Open Day ini memberi manfaat ya buat generasi-generasi penerus bangsa. Unhas akan menjadi salah satu universitas yang sangat penting menjamin bahwa Indonesia emas insya Allah kita capai di tahun 2045, tapi memerlukan generasi emas. Dan generasi emas bisa dicapai dengan adanya universitas yang disebut Universitas Hasanuddin yang juga memiliki prestasi emas yang gemilang. Saya kira itu saja, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka Unhas Open Day tahun 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Mohon izin Prof untuk pembukaan secara simbolik. Kami mengundang dengan hormat para pimpinan Universitas Hasanuddin untuk sekiranya membersamai di atas panggung untuk pembukaan secara simbolik. Baik hadirin, berikut merupakan sesi opening atau pembukaan secara simbolis acara Unhas Open Day tahun 2025 yang akan dimulai oleh Rektor Universitas Hasanuddin didampingi pimpinan dalam ruang lingkup Universitas Hasanuddin, dan kita akan hitung secara bersama-sama dari kehitungan ketiga, dimulai dari 3, 2, 1. Dan dengan demikian acara Unhas Open Day tahun 2025 telah dinyatakan dibuka secara resmi.
Kemudian silahkan untuk dapat melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Mohon izin Bapak. Dan mohon untuk rekan-rekan media untuk dapat melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, silahkan fokus ke kamera Bapak Ibu. Mohon izin. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi tersenyum lebar, lebih meriah. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Iya. 3, 2, 1. Oke, baik. Iya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh pimpinan selingkup Universitas Hasanuddin atas kesediaan untuk pembukaan acara Unhas Open Day 2025 secara simbolik. Oke, luar biasa sekali. Itu adalah rangkaian acara pembukaan pada siang hari ini. Dan selanjutnya akan ada sebuah penampilan spesial dari orang-orang berbakat, bertalenta yang hobinya nyanyi. Nyanyi dan sudah terkenal sampai dengan luar negeri. Iya, saking banyaknya prestasinya saya izin buka dulu contekannya. Silahkan. Untuk melihat segudang prestasi yang sudah ditorehkan dari kaca nasional dan juga kaca internasional. Tentunya. Selanjutnya adalah penampilan dari salah satu UKM yang paling terkenal di Universitas Hasanuddin dengan segudang prestasi baik dari kancah nasional hingga internasional. Dan tagline terkenal UKM ini adalah Nobody Sings Like Us. Gitu. Mungkin teman-teman sudah pada tahu bakalan siapa yang akan tampil setelah ini. Namun sebelum itu kita bacakan dulu prestasinya. Jadi UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa berprestasi yang ada di Unhas dan meraih yang pertama juara 1 di Lisbon Sings di Portugal pada tahun 2022. Kemudian juara 1 di World Choir Games Korea Selatan pada tahun 2023 dan juara 1 di World Choir Games yang dilaksanakan di New Zealand pada tahun 2024. Sepertinya sudah siap? Sudah siap. Kita mau ikut nyanyi apa gimana nih? Kita ikut nyanyi juga? Enggak sebagus mereka. Oke, dan sambil menunggu ini dia langsung saja penampilan spesial dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Look at
Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Iya, luar biasa sekali ya, dibawakan 3 lagu sekaligus. Jarang-jarang loh langsung 3 lagu. Biasanya cuma 2 lagu, 1 lagu. Tapi untuk spesial kita perlihatkan kepada calon mahasiswa baru. Ini dia paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin yang baru saja pulang dari New Zealand, berhasil membawa juara 1. Wow, keren sekali paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Oke, ya. mungkin banyak dari teman-teman mahasiswa baru mau masuk di dalam PSM nantinya. Iya. Wow. Kalau misal pengen ngelihat penampilan PSM harus masuk Unhas. Harus. Dan tentunya mohon teman-teman untuk bisa berikan doa, dukungan dan restu juga kepada paduan suara mahasiswa Unhas yang akan kembali bertanding di ajang Vietnam International Choir Competition. Wow, sudah sampai ke luar negeri ya. Mainnya udah bukan di Indonesia lagi, tapi udah di luar negeri. Di luar negeri. Iya, betul. Iya. Dan selanjutnya akan ada sebuah performance ataupun presentasi dari fakultas yang pertama kali betul berdiri di Universitas Hasanuddin. Tertua. Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Apa? Hah? Apa? Bayar utangmu? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apakah sudah siap Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke. Sudah siap. Langsung saja kita sambutnya dia Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat anak-anakku sekalian. Saya akan memperkenalkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dalam acara Unhas Open Day. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah fakultas ekonomi tertua di Indonesia dan tertua di Unhas. Usianya jauh lebih tua daripada Universitas Hasanuddin. Sekarang ini usianya sudah 76 tahun. Kalau orang tua sudah masuk usia pensiun. Ya. Tapi Unhas selalu berbenah supaya tidak menjadi tua. Silakan slide selanjutnya. Nah, ini pimpinan Fakultas Ekonomi, ada Wakil Dekan Profesor Mursalim, ada Wakil Dekan Profesor Arifuddin, ada Wakil Dekan Dr. Anas Iswanto Anwar. Slide. Nah, pimpinan Fakultas Ekonomi ini banyak. 3 kepala departemen, 4 ketua prodi S1, lalu ada 11 prodi S2 dan S3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas ini memiliki 3 departemen. Departemen Ekonomi, Departemen Manajemen, dan Departemen Akuntansi. Untuk program S1
ada 4 prodi, ekonomi, manajemen dan bisnis, serta akuntansi, dan ada 1 yang baru tahun kedua ini, yaitu ekonomi Islam. Ya, slide. Nah, ini tahapannya dilewati saja. Nah, Fakultas Ekonomi salah satu fakultas di Unhas ini, ada beberapa fakultas sudah menjalankan apa yang kita sebut dengan program fast track. Tahu enggak fast track itu? Anak-anakku sekalian masih sekolah S1, mendaftar masuk S2. Setelah diwisuda S1, lalu kira-kira 6 bulan kemudian wisuda juga S2. Lalu kita beri kesempatan lagi masuk S3. Jadi doktornya bisa usia 25 tahun. Seperti itu, ya. Jadi salah satu dari beberapa fakultas yang menjalankan program fast track S1, bagus prestasinya, langsung masuk S2 tanpa menyelesaikan S1. Itu program unggulan kami. Ada program yang kita sebut dengan jalur penyatuan magister dan doktor. Ada program master menuju doktor. Dan sekarang kita sudah mulai masuk program doktor dan magister by research. Kita sudah kembangkan ke sana. Terus saja. Nah, Fakultas Ekonomi ini termasuk Royal memberi beasiswa. Kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, kita bekerja sama dengan LPS, kita bekerja sama dengan Kala Group, beasiswa Kementerian Keuangan, beasiswa Pemda, dan ada satu lagi beasiswa yang kita sebut dengan beasiswa dana abadi yang diberikan oleh Unhas melalui fakultas. Jadi Anda sekolah tidak usah khawatir, insya Allah ada beasiswa. Kalau dianggap memenuhi syarat. Lanjut. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan fasilitasnya Fakultas Ekonomi. Ini Fakultas Ekonomi, dilihat dari depan. Terus fasilitas yang lain, silakan. Ini ruang pimpinan, terus saja. Ini ruang kuliah. Ada aula Prof. Basri, ada aula lecture teater Prof. Latandro. Terus ini ruang kuliah GDLN. Ini ruang rapat. Terus ini di Pasar Sarjana fasilitasnya. Terus ini ruang kelas. Ini ruang kelas mahasiswa. Kalau Anda tidak percaya silakan nanti datang lihat. Berkunjung ke ekonomi. Terus ini ruang kuliah di lantai 3. Lalu terus ini laboratorium. Laboratorium komputer untuk simulasi bisnis. Dan beberapa mata kuliah yang menggunakan program komputer. Terus ini kita punya ruangan multimedia. Kalau adik-adik senang hobinya forecast, bisa menggunakan sarana ini. Terus ruang admin. Terus ini kami punya international office. Sebelum saya menjelaskan international office, tolong di slide selanjutnya. Ini perpustakaan kami, perpustakaan library, bisa diakses melalui internet. Terus ini kantin, lalu ada student center di lantai 2, ada amphitheater, ada sarana ibadah, masjid. Lalu salah satu kebanggaannya Fakultas Ekonomi apa? Toiletnya bersih sekali, sangat bersih. Saya berani jamin bahwa toilet kami ini adalah toilet yang salah satu yang terbersih di Unhas. Ya. Ini taman di depan ruang kuliah,
setelah kuliah mahasiswa duduk, lalu ada program dual degree Fakultas Ekonomi. Kami sudah bekerja sama dengan Section UUM Malaysia, Section Applied Science Belanda, MSU Management Science University Malaya, University of Munster Jerman, lalu Griffith University Australia. Ini kerjasama kita. Section akan datang tanggal 24 mendaftar mahasiswa kami. Section memberi kesempatan kepada mahasiswa S1 yang belum selesai, sudah semester 4 atau semester 5 atau semester 6 untuk melanjutkan ke Belanda 1 tahun dan mendapatkan 2 ijazah. 1 ijazah sarjana ekonomi, 1 ijazah Bachelor of Business and Science Management. Section. Atau menawarkan mahasiswa S1 yang bagus bahasa Inggrisnya ke sana 6 bulan gratis, tidak perlu bayar SPP, hanya membayar biaya hidup selama di sana, tapi tidak terlalu mahal. Ini section dengan Munster. Sementara kalau UM dengan MSU untuk program S2 dan S3, kalau Griffith kami sudah menghasilkan alumni dual degree. Kali ini karena lebih murah, maka kita akan mendorong mahasiswa kita yang bahasa Inggrisnya bagus ke Belanda untuk mendapatkan 2 gelar. 1 gelar dari Indonesia, 1 gelar dari Belanda. Lanjut. Nah, akreditasinya kami semuanya unggul, alhamdulillah, dan internasional. Ada satu yang saya ingin sampaikan. Satu-satunya fakultas di UNHAS ini yang punya alumni 2 kali jadi wakil presiden. Hanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yusuf Kalla itu adalah alumni Fakultas Ekonomi tahun 66. Beliau menjadi sarjana ekonomi tahun 65, pernah jadi menteri. Ada 2 alumni kita yang pernah jadi menteri, Pak Yusuf Kalla dengan Prof. Basri Hasanuddin, pernah juga jadi rektor, pernah jadi menteri, pernah jadi duta besar. Jadi itulah Fakultas Ekonomi memang sudah tertua dan banyak menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa di Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Inilah akreditasi kami, semuanya unggul. Adik-adik bisa lihat di stand FEB ada banyak yang bisa diperlihatkan di sana. Karena saya ingin membagi-bagi hadiah, saya undang dosen muda saya, Dr. Indira, untuk memulai kuis atau apa ini? Kuis. Ada 5 hadiah, 5 ya? 5 hadiah. Fakultas Ekonomi itu saja gambarnya uang sana. Berarti mega metodo ina. Dia akan membagi hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Dr. Indira. Ini dosen muda kami. Sekarang ini beliau adalah sekretaris program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin. Silakan Ibu Indira. Terima kasih banyak Prof. Rahman Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya punya 5 pertanyaan untuk adik-adik semua. Yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan goodie bag khusus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS. Jadi saya bakal menunjuk pertama 3 orang dulu untuk menjawab pertanyaan seputar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS. Saya undang kira-kira siapa yang mau dapat hadiah? Angkat tangan. Angkat tangan. Oke, yang sebelah sini dulu boleh. 3 orang boleh naik, 3 orang boleh naik. Siap, Prof? 3 orang boleh naik. Boleh ke tengah. 1. Ada lagi? 2, 3. Oke, sip. Oke, siap. Kalau teman-teman bisa menjawab dengan betul, akan kita kasih hadiah langsung ya. Hadiah langsung. Oke, yang pertama pertanyaannya. Rebutan ya.
Siapa nama dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unhas saat ini? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naila Ramadhan, kerap disapa Naila. Jadi saya dari SMA Negeri 17 Makassar. Nah, sesuai dengan pertanyaannya Kak, siapa nama dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Nah, jadi jawabannya itu adalah Profesor Dr. Abdurrahman Khadir, SEMSI. Sekian, terima kasih. Betul, Prof? Oke, baik. Silakan langsung diserahkan, Prof. Baik. Oke, thank you. Pertanyaan yang kedua, rebutan ya. Berapa banyak departemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Kunti Cesaria, dipanggil Ayla dari SMA Negeri 17 Makassar. Jadi pertanyaan tadi itu berapa banyak departemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Jadi departemennya itu ada 4, Kak. Iya, ada 4. Oh ya, makasih. Saya jelaskan ya, 3 departemen, tapi ada satu dibawahi oleh 3 departemen, ekonomi Islam, jadi manajemen ilmu ekonomi, manajemen akuntansi plus ekonomi Islam, ya seperti 4 departemen, benar? Oke, baik. Terima kasih. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Sebutkan salah satu alumni terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari SMA 9, lulusan terbaik Unhas itu Yusuf Kalla. Betul ya, Prof? Baik. Oke, foto bersama dulu mungkin. Ya, saya undang lagi ntar, Pak. Foto dulu. Oke, terima kasih. Baik, masih ada 2 goodie bag lagi. Masih ada yang mau dapat hadiah? Oke, saya butuh 2 orang lagi yang mau dapat hadiah. Angkat tangannya. Boleh dari sini 1, dari sini juga boleh 1. Silakan 1 orang. Ayo, hurry up, hurry up. Ya. Oke, silakan. Oke. Jadi nanti saya berikan pertanyaan, tolong rebutan, yang mana yang bisa jawab lebih cepat dan benar langsung dapat hadiah. Oke? Pertanyaannya, sebutkan akreditasi program studi manajemen. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivianti Arsyad, biasa dipanggil Pipi. Saya dari SMA Negeri 1 Goa, Salis. Sebutkan manajemen. A. Unggul. Di Unhas itu tidak ada manajemen, yang ada manajemen. Pertanyaan terakhir, berapa jumlah wakil dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas? Baik, perkenalkan, nama saya Mutia Mutmainah. Jadi saya akan menjawab berapa banyak wakil dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada 3. Ya, Kak. Terima kasih. Betul ya, Prof? Baik. Oke. Foto dulu, silakan. Oke, terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Prof. Rahman. Ya, terima kasih. Demikian presentasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Benar-benar ya, UNHAS Open Day tahun ini bertabur hadiah. Benar. Nah, dengan modal pengetahuan saja tentang UNHAS sudah bisa dapat bawa pulang goodie bag. Wow, goodie bag premium. Sampai saya tadi ada yang 2 kali naik ke atas panggung itu. Luar biasa sekali saking ambisinya. Udah di Jadi band. guys, selanjutnya akan ada sebuah challenge Iya, untuk betul. teman-teman. Jadi namanya adalah UNHAS Open Day Reels Challenge. Wow. Ini buat konten creator nih. Yang suka nge-vlog kayak day in my life, day in my life. Iya, betul. Gitu. Jadi akan dibacakan syarat dan ketentuan sudah ada di atas. Yang pertama, bertakwa, bercanda. Pertama, terbuka untuk seluruh peserta UNHAS Open Day tahun 2025. Dan juga yang kedua adalah konten video harus berisikan kegiatan selama UNHAS Open Day tahun 2025. Nggak boleh ada endorse ya? Nggak boleh, nggak boleh. Terus oke. yang ketiga adalah mengupload video rilis di Instagram pribadi masing-masing, tidak boleh di private. Jadi yang introvert nggak boleh dulu ya? Iya, nggak boleh dong. Harus buka buat dapat Oke, silakan. hadiah. Nomor 4 apa? Nomor 4 Sofi? dilarang menggunakan kata-kata kasar atau visual baik dari gestur, image atau elemen-elemen yang kasar, bermuatan sara, pornografi, kekerasan dan menyinggung pihak tertentu. Iya, kemudian yang kelima adalah jangan lupa pakai hashtag UNHAS Open Day 2025, hashtag Universitas Hasanuddin dan mention akun Instagram @hasanudif_unif dan @akademikunhas. Nah, itu wajib banget ya guys. Jadi dan yang paling penting peserta wajib follow akun Instagram Hasanuddin Unif dan Akademik Unhas. Iya, benar-benar. Jadi kalau nggak ketahuan follow terus ikut challenge otomatis gugur. Dan timelinenya adalah periode upload akan sampai tanggal 9 Februari 2025 jam 23.59. Betul. Jadi masih ada waktu buat ngedit. Iya, jadi teman-teman di UNHAS itu populer dengan jam 23.59. Betul. Karena di Indonesia biasa deadline-nya jam 23.59. Betul. Terus keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan pemenang akan diumumkan di Instagram Akademik Unhas pada tanggal 10 Februari 2025. Iya, luar biasa sekali. Jadi jangan lupa ikutan ya challenge yang diadakan oleh Subdit PMB Direktorat Pendidikan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yakni UNHAS Open Day Reels Challenge. Oh iya, ini buat 5 pemenang. 5 Iya, pemenang. benar. Jadi buat kalian jangan berkecil hati karena bakalan ada kemungkinan untuk menang lebih besar begitu. Benar-benar. Jadi ada 5 hadiah menarik untuk 5 orang pemenang yang kontennya paling menarik dan keren. Oke. Oh iya nih, tadi ada yang bilang kalau pada bingung cari toilet di mana. Oke, toiletnya itu teman-teman di sebelah kanan panggung itu toilet cowok dan sebelah kiri itu toilet perempuan. Jadi teman-teman mungkin ada yang bingung sampai jauh-jauh kalau mau buang air, jadi bisa dimanfaatkan yang ada di tempat. Oke. Dan selanjutnya, selanjutnya kita bakalan dengar lagi nih presentasi dan performance dari salah satu fakultas yang rindang. ya jadi fakultasnya ada di sebelah sana, hijau-hijau. Yang hijau-hijau tua gitu. Ada maskotnya juga di sana tuh. Wih, lucu banget. Lucu banget. Siapa nama maskotnya ya? Nama maskotnya siapa? Iya, kan gak kedengeran suaranya di sini. Bener, apakah sudah ready? Ini dia dari Fakultas Kehutanan. Kehutanan. Gimana? Oh iya, sudah ikut ke sini. Yeay, maskot. Dan langsung saja ini dia kita sambut Fakultas Kehutanan. Halo. Halo. Apa kabar Makassar? Mau menyanyi atau presentasi? Nyanyi. Oke, saya datangkan satu artis dari Kehutanan, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman kita yang satu ini, namanya si Pongi. Si Pongi ini adalah simbol untuk pemadam kebakaran hutan. Jadi adik-adik atau teman-teman yang mau berfoto nanti datang ke stand Fakultas Kehutanan. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Ruslin, Pak Dekan MIPA, para kolega Wakil Dekan dan Bapak Ibu Dokter serta Ibu Dekan yang cantik yang masih bertahan. Sebagai pengantar, silakan
Fakultas Kehutanan ini saya tidak perlu menjelaskan banyak, nanti PPT-nya adik-adik bisa dapatkan setelah persembahan menyanyi. Saya cuma mengatakan, kalau Anda mau selamat dunia akhirat, masuk kehutanan. Karena kehutanan dengan menanam satu pohon, ada yang memanfaatkan, Anda akan mendapat amal jariah yang nanti dipanen di hari kemudian. Kalau Anda tidak mampu bangun masjid, tanamlah pohon, bergabunglah di kehutanan. Yang kedua, kalau tadi ada menyebut wakil presiden, hanya Fakultas Kehutanan yang pernah menjadikan presiden, menjadi seorang presiden. Jadi kalau Anda mau punya cita-cita yang tinggi, jadi presiden, masuk di Fakultas Kehutanan selain dari TNI, yaitu Pak Joko Widodo, orang kehutanan. Apalagi yang ketiga, semua akreditasinya sudah internasional dan di kehutanan asik sekali kuliahnya, tidak perlu kita jual fasilitas UNHAS sudah luar biasa. Tapi kehutanan punya hutan pendidikan yang 5 kali lebih luas dari hutan pendidikan IPB dan UGM. Anda bisa manfaatkan sambil belajar di lapangan, sambil menikmati, sambil kuliah dan camping bersama kita semuanya. Dan untuk persembahan saya undang Adek Lopi. Adek Lopi siap? Ayo, kita berikan tepuk tangan salah satu mahasiswa kehutanan yang punya prestasi dengan menyanyikan sebuah lagu. Silakan Adek Lopi naik ke atas panggung, hibur kita sebelum presentasi yang disampaikan oleh dosen-dosen muda. Lagunya sementara disiapkan. Nanti setelah ini Lopi. Judulnya apa? Apa? Jai. Ya, kirim di sini. Sambil nunggu lagunya ternyata belum disiapkan, apakah perlu saya menyanyi dulu? Di sana tempat lahir beta. Nanti dilanjut. Karena setelah ini ada sesi WD1 akan menyanyi katanya. Yang jelas bukan saya. Eril, kalau belum siap PPT-nya aja dulu. Iya kalau belum siap. Ais, dia naik. Kalau belum siap PPT-nya aja dulu. Enggak, kalau udah siap, sudah siap. Oh iya, nyanyi dulu ya. Oh, PPT dulu. Baik, karena sambil disiapkan lagunya, kita tampilkan dulu PPT-nya. Silakan dosen-dosen muda kita yang keren dan oke, silakan Pak Heril. Ambil alih dengan Pak Iswanto. Ayo, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pak Dekan Fakultas MIPA dan Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan bagaimana Fakultas Kehutanan. Oke, langsung saja untuk slide selanjutnya. Oke, ini adalah pimpinan dari Fakultas Kehutanan, ada Profesor Mujtahid, terus tadi telah kita lihat bersama-sama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pak J, sapaan beliau, Profesor Samsurijal, terus ada Pak Andang Suryana Soma, ini adalah keturunan Sunda kalau kita lihat dari namanya, terus ada Ibu Syahidah, Wakil Dekan 3, terus ada Ibu Profesor Astuti Arif, Ketua GPMPR. Khusus di kehutanan sendiri ada 3 program studi khusus jenjang sarjana. Yang pertama itu adalah kehutanan, yang kedua
adalah rekayasa kehutanan dan yang ketiga adalah konservasi hutan. Dari 3 program studi ini ada nanti program studi khusus untuk magister ataupun S2 dan ada khusus program doktoral. Cek. Oke, kalau tadi itu adalah pimpinan atau yang berada di Fakultas Kehutanan pimpinannya. Nah, kita akan berlanjut kepada pertanyaan buat adik-adik semua. Kenapa harus memilih Fakultas Kehutanan? Teman-teman semua atau adik-adik semua yang masih bingung kenapa harus memilih kehutanan atau belum jelas mau memilih fakultas apa yang ada di Universitas Hasanuddin. Alasannya adalah yang pertama bahwa lulusan yang ada di Fakultas Kehutanan itu bisa menawarkan adik-adik semua untuk bisa menjadi manajer, peneliti, fasilitator ataupun eco-entrepreneur. Nah, itu semua tersedia dalam 3 prodi tadi. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya dosen di prodi Rekayasa Kehutanan dan di sebelah saya adalah Pak Hairil. Beliau dosen di prodi Kehutanan. Nah, berdasarkan Keyword University Ranking, dari tiap tahunnya itu kita mengalami peningkatan untuk peningkatan ranking ini jenjangnya adalah skala internasional atau dunia. Nah, patut adik-adik semua untuk bersyukur bahwa di Universitas Hasanuddin Fakultas Kehutanan atau Forestry Faculty itu salah satu-satunya fakultas yang berada pada university di tingkat dunia, dan ini bisa dilihat dari prestasi dari 2022, 2023 dan 2024 itu terus mengalami peningkatan dari 351 naik ke 100 peringkat di 251 sampai 300 top dunia. Nah, tentu dengan prestasi tersebut kita memiliki jurnal yang dikelola dengan skala internasional juga dan mumpuni. Nah, adik-adik nanti bisa kenal atau tahu di Fakultas Kehutanan itu ada namanya jurnal FS atau Forest and Society. Jurnal tersebut juga merupakan jurnal yang bereputasi internasional dan ini masuk peringkat Q1. Kalau adik-adik semua perlu tahu bahwa Q1 ini adalah peringkat top atau peringkat dari pengelolaan jurnal ranking nomor 1 di dunia. Dan untuk di Universitas Hasanuddin sendiri yang memiliki jurnal berindeks Scopus ini untuk by subjek kehutanan itu bahkan di Indonesia yang satu-satunya jurnal yang memiliki Q1 itu hanya ada di Fakultas Kehutanan. UPB dan UGM itu masih ada di peringkat 2 dan 3, belum masuk sampai Q1. Nah, itu patut adik-adik bisa sampaikan ke orang tuanya kenapa harus memilih kehutanan. Selain itu kami juga punya jurnal nasional, ada perennial dan jurnal hutan dan masyarakat. Next. Nah, tentu tadi itu semua sudah bisa dibayangkan bagaimana prestasi yang ada di hutan pendidikan. Nah, kemudian kita mau cari tahu lagi, ada apa di Fakultas Kehutanan atau rumahnya seperti apa? Silakan Pak Hairil. Oke, seperti penjelasan Pak Iswanto tadi, tentunya berdasarkan ranking yang kita peroleh itu tidak serta-merta akan didukung banyak hal, salah satunya fasilitas. Dan salah satu fasilitas kita untuk dalam proses pembelajaran adalah hutan pendidikan ini yang punya luas sekitar 1.400 hektar, di mana site utamanya itu ada sekitar 10% dari luas total. Dan ini ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ada yang bukan hanya tempat belajar saja, tapi dapat kita berkreasi dan beberapa banyak kegiatan hal-hal yang lainnya. Ini salah satu kegiatan tadi rapat koordinasi pimpinan universitas, terus kita punya kegiatan yang rutinitas setiap tahunnya, istilahnya lah summer camp ataupun camp yang kita mengundang dari banyak universitas yang ada di Indonesia, termasuk juga universitas yang ada di Malaysia yang bisa kita kategorikan sebagai summer camp internasional. Terus ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di hutan pendidikan,
mulai dari inbound student dan profesor. Ini ada beberapa kunjungan internasional mulai dari Universitas Hawaii, terus terkait juga dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, yaitu himpunan mahasiswa internasional. Terus ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang kalau kita lihat dari berbagai negara, ada dari Universitas Putra Malaysia, ada dari Hawaii, ada San Diego State University, dan beberapa universitas-universitas yang lain. Lanjut, please. Oke, seperti itu. Jadi kalau masuk di Fakultas Kehutanan, yakin dan percaya adik-adik semua tidak perlu khawatir cari tempat liburan atau satu minggunya mau ngapain. Yang jelas satu minggu kita ke hutan, kita rekreasi, ketemu dengan orang luar atau bule, jadi bisa belajar bahasa Inggris selain belajar yang ada di hutan atau flora fauna itu kalian bisa akses semuanya. Ada banyak fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan di hutan pendidikan yang ada di UNAS. Teman-teman atau adik-adik yang berasal dari Bone atau Maros mungkin bisa jalan-jalan sana, mirip dengan Malino. Jadi keseluruhan itu terisi oleh hutan pinus. Nah, tadi itu rumah kita atau hutan pendidikan. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan di Fakultas Kehutanan selain kita melakukan praktek, kita melakukan kegiatan mahasiswa. Nah, di Fakultas Kehutanan juga banyak prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa kami. Yang pertama tadi kegiatan inbound atau outbound yang keluar negeri, jadi peluang atau kesempatannya adik-adik untuk bisa keluar negeri itu sangat terbuka lebar. Nah, prestasi lainnya kalau teman-teman bisa atau pernah baca sebelumnya, Dia Angkasa atau buku Dia Angkasa, Dia Aurora atau penulis atau film yang sedang dibuat atau digarap. Nah, penulisnya itu adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan. Kita beraplaus ini kalau teman-teman atau adik-adik pernah baca bukunya Dia Angkasa, Dia Rasi, Dia Bara, Dia Aurora, dan buku terakhirnya itu adalah 3726 NPL. Itu bercerita atau berkisah soal aktivitasnya sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan, dan melalui novel ini dia berhasil lulus tanpa mengerjakan skripsi. Kita beri aplaus buat mahasiswa kita tadi, ada dari mahasiswa Fakultas Kehutanan namanya Wina Sari, dia penulis. Nah, itu bisa kalian ketemu juga kalau ada kesempatan. Nah, selain itu prestasi yang bisa ditawarkan oleh fakultas kami, di dalam juga itu ada banyak unit-unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Baik ada lembaga nasional maupun internasional. Nah, tadi ini kita kenapa di Fakultas Kehutanan itu banyak sekali atau ramai dengan tamu-tamu dari luar, bisa dilihat dari gambar ini. Ini adalah kerjasama yang telah dan sedang berjalan yang dilaksanakan oleh Fakultas Kehutanan. Bisa dilihat dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Indonesia. Kemudian skala internasional kita ada dari Amerika, bahkan di ujung dari Amerika ada Hawaii sampai di Australia, itu kita punya kerjasama internasional. Jadi hampir setiap semester atau tiap pekan itu mahasiswa-mahasiswa dari luar juga melaksanakan kegiatan di hutan pendidikan maupun di Fakultas Kehutanan. Nah, ini adalah profil hutan pendidikan. Jadi bisa dilihat jarak dari Makassar ke hutan pendidikan dan ada apa saja yang ada di Fakultas Kehutanan, hutan pendidikan Fakultas Kehutanan. Nah, ini gambarnya terdiri dari ekosistem atau vegetasi pinus dan luasnya adalah 1400. Bisa dibayangkan luasnya bisa tersesat lah, bisa hilang. Nah, ini tadi yang saya bilang, Sabtu Minggu pokoknya tidak pusing untuk mencari tempat hiburan karena kita akan disibukkan dengan praktek di lapangan. Nah, ini aulanya. Ini aula yang punya kapasitas 500 orang Pak Iswanto yang bisa kita gunakan dengan berbagai kegiatan. Terus ada bus package juga, ada gedung riset yang bisa digunakan oleh mahasiswa kita untuk menginap sekitar 300 orang. Ini ada beberapa bis harmoni, kita punya 8 unit, ada musola, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang lain. Ini Acacia Park yang biasa kita tempatkan untuk melakukan kegiatan summer camp. Ini juga ada beberapa site-site yang bisa kita gunakan untuk camp, misalnya di
Gang Activus. Ini adalah event tiap semester yang kita lakukan, yaitu bertema selama 1 minggu. Ini semuanya bercampur antara dosen, kemudian tenaga pendidik dan mahasiswa. Kita melaksanakan camping atau kemah bersama dalam seminggu dengan dipenuhi banyak aktivitas atau aktiviti di dalamnya. Dan seru, kita di lapangan sama-sama, makan sama-sama, kemudian belajar bersama di hutan. Oke, lagi next kayaknya ya. Oke, selanjutnya karena tadi kita banyak menjelaskan soal profil, kemudian ada juga prestasi lain yang bisa kita tunjukkan hari ini. Salah satunya adalah menyanyi. Oh ya. Selanjutnya adalah persembahan dari mahasiswa kami yang beberapa event telah menjuarai lomba nyanyi yang ada di Universitas Hasanuddin. Dengan itu persilakan langsung saja ya kepada Novi, silakan. Tes. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survive I realize wherever you go, that's where I follow. Nobody promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for now. Do this anymore, 'cause you already know what you did to me. Oh, the only one I'm waiting for. Wherever you go, that's where I follow. Nobody promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over, our time on earth was through, I wanna hold you
just for a while. And take a smile. If the world was ending, I wanna be next to you. If the world was ending, I wanna be next to you. Oke, berikan aplaus yang meriah buat penampilan dari Lofi. Oke. Iya, merupakan mahasiswa Fakultas Kehutanan. Gimana teman-teman rasanya ngantri? Capek. Kenapa enggak dari pagi datang? Jauh rumah? Dari jam 5 datang? Oke. Dan selanjutnya akan ada penampilan spesial nih, Sofi. Oke, nyanyi lagi nih kita. Nyanyi lagi? Iya, betul. Masih mau berapa lagu nyanyinya? Berapa? 10 lagu? 10 lagu. 10 album? Nanti juga datang Bruno Mars. Boleh. Oke, silakan Sofi. Oke. Kita panggilkan siapa yang bakal undang nyanyi. aja yang langsung. WD1 Band featuring Syukra. Oke. Oh, masih di setting dulu ternyata, Di setting Sofi. dulu. Kita tes ombak kali ya? Ya, kita tes ombak. Oke. Mungkin kita sebutin SMA-SMA yang berasal dari berbagai kota atau kabupaten yang ada di boleh. Selatan. Oke, mana suaranya SMA yang ada dari kota Makassar? Rame ya. Kayaknya anak Jubel banyak nih tadi. Banyak dong, Terus pasti. mana yang dari Kabupaten Goa? Oh, ada di sana. Iya, di sana ya, bener ya soalnya. Oke, selanjutnya Kabupaten Takalar. Wow, datang jauh-jauh dari Takalar. Pasti SMA 1 Takalar itu. Iya, oke. Terus Kabupaten Pangkep. Mana suaranya? Oh, ada Wow, juga. banyak juga. Setelah Pangkep apa lagi ya? Apa lagi ya? Maros. Baru sudah. Baru. Oke. Kabupaten Baru. Oh, masih di rumah. Selanjutnya Kota Parepare. Rame Oh, juga. banyak, rame. Jauh. Coba dari Takalar kita naik dikit ke Jeneponto. Jeneponto. Wow, rame juga. Oh, di sini setiap kabupaten begini. Oke, selanjutnya kita mau ngasih info beberapa info tentunya perlu dihadirkan. Jadi untuk teman-teman di sebelah kiri ada foto booth yang teman-teman bisa ikuti di situ. Ada 360 kamera yang bisa teman-teman ikutin dan bergaya sambil mengikuti kamera yang berputar-putar. Terus ada juga properti alma mater Unhas ternyata. Oh iya. Oh, bisa pakai alma mater Unhas. Iya, padahal belum jadi mahasiswa udah bisa pakai alma mater. Terus tadi aku sempat jalan-jalan ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Iya. Alam. Di sana ada jungkok pakai alma mater Unhas. Jungkok kearifan lokal. Terus satunya siapa tuh saya tidak tahu jujur. Aku juga nggak tahu. Sehun katanya Oh, Sehun. Jaehyun. Oh, Jaehyun. Ada jungkok sama Jaehyun. Jaehyun. Iya. Sehun. Ada di sana, iya. Ke sana, Mi. Ke sana. Iya. Oke. Jungkook Terus pakai jangan alma lupa mater. juga ikutin Instagram challenge Betul. yang ada di Reels. Ya, ada 5 orang pemenang. Dan selanjutnya Oke, sekali lagi kita undang dengan meriah WD1 Band featuring Syukra. Siap. Kita tampilkan para wakil dekan 1 yang mengurusi akademik dan kemahasiswaan untuk mempersembahkan 100 buah lagu. Dimulai dengan lagu pertama. Berikan tepuk tangan. Lagu pertama nyanyi barengnya Kangen dari Dewa 19. Everybody, tangannya. Cek. Oke, jadi ini adalah WD1 Band. Seharusnya ada Pak WR1 juga sebagai leading vokal. Saya perkenalan dulu buat adik-adik semuanya yang nantinya akan masuk di Unhas. Saya kenalin dulu semuanya, ini adalah wakil dekan bidang
vokal juga. Lalu ada Prof. Aslam dari FIKP. Di bass ya, Prof. Aslam bass ya. Ayo Prof. Lalu di gitar ada Prof. J. Karena ada Dan Power 1 Prof. Ruslin sebagai leading vokal. Lalu ada Pak Wahid dari FKM Kesehatan Masyarakat. Ini pada gitar. Lalu ada Prof. Mursalim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada di drum. Lalu ada Dr. Gigi Acing dari Fakultas Kedokteran Gigi. Ada pada piano. Lalu ada Prof. Maskun dari Fakultas Hukum. Ini juga pada bass. Lalu ada Pak Zainal dari Fakultas Pertanian. Juga pada biola. Dan ada Dan Pak ada Hai. gestar kita, syukran. Ada Pak Khairudin juga sebagai drum kita, drummer, dan saya pada kabel. Oke. Ada strummer juga dari Fakultas Baik, Pertanian. terima kasih. Itu tadi lagu kita akan turun sekarang. Ayo, mainkan. Kita mulai mic pertama dari Ibu Direktur Pendidikan Prof. Risma, yang juga dari Fakultas Kehutanan. Bersama lagi
kehadiran dari para wakil dekan satu kita. Wah, lagu selanjutnya lagunya oke nih jujur. Iya. Oke, ini ada info penting untuk teman-teman yang sudah mendaftar kampus tour sesi pertama untuk sekiranya segera ke pintu keluar sebelah kanan dan mencari sesuai bus yang ada tertulis di gelang. Iya, jadi sekali lagi teman-teman untuk yang sudah mendaftarkan sesi kampus tour di sesi pertama silahkan merapat ke sebelah kanan kami di pintu keluar sana. Ya. Dan di gelangnya itu sudah tertulis angka 1 sampai 5 Betul. yang menandakan bus teman-teman. Ya, jadi jangan sampai salah bus ya teman-teman. Sesuaikan dengan gelang yang teman-teman punya. Iya, benar-benar. Dan kami juga mengucapkan selamat mengantri ya untuk sesi 2. Ya, sesi 2. Harus tahan-tahan banting. Ya. Karena Tuhan tentu mau lihat apakah effortnya kita tuh bagus bisa masuk Unhas. Supaya keterima Unhas. Amin. Supaya keterima Unhas. Oke. Kita doain yang satu gor ini semua keterima Unhas. Amin. Amin. Oke. Kita next Lanjut. lagu ya. Oke, Ya udah silakan. gak sabar nih lihat artis kita. Oke. Jadi langsung aja ini dia penampilan dari Kak Syukran. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kurang semangat nih. Selamat siang. Harusnya yang mau daftar di Unhas harus semangat dong. Dan selamat siang juga buat Bapak Ibu petinggi-petinggi Unhas pastinya. Perkenalkan saya Syukran bakal menghibur teman semuanya yang udah hadir siang hari ini. Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Yang tolong nyanyi bareng semua dong. Jangan cintai aku, sing. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Aku ingin menjadi padamu, aku ingin jadi jagoanmu. Boleh nyanyi bareng semua dong? Jangan cintai apa adanya. Sekali lagi dong, lebih kencang lagi. Tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita
Entah sudah selesai yang keberapa, masih saja kau ada lekat di kepala. Hari ini janji esok pasti lupa, tetapi hati tak tepati tampar aku di pipi. Biar sadar dan ku mengerti, hujan sabarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewaku yang tak lama. Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Hari ini janji esok pasti lupa, tetapi hati tak tepati. Sorry no, tampara. Biar sadar dan ku mengerti, hujan sabarkan derasnya, tutup air mata, temani kecewaku yang tak lama. Berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Bukan ku tak berupaya, lebih kencang lagi dong. Ku yang tak lama, berdosakah ku berdoa, minta kau terluka dan tinggalkan dirinya. Hujan samarkan derasnya, tutup air mata. 3 tahun tak terasa, masih kau yang ada, bodoh yang sebenarnya. Semua dong. Tampara, sadarkan kau aku takkan terjadi. Lagi. Ini kita nyanyi lagu apa lagi nih? Justru lagi. Oke, kayaknya ada yang mau tampil lagi setelah ini. Saya break dulu ya. Nanti kita nyanyi lagi. Terima kasih. Oke, kita pending dulu ya Kak, sesi nyanyi-nyanyinya. Bener-bener. Kita latihan, kita simpen-simpen suara dulu sebelum nyanyi-nyanyi Iya, lagi. betul. Karena sesaat lagi akan ada sebuah performance juga atau presentase dari Iya, betul. Fakultas Pertanian. Pertanian. Oke, langsung saja ini dia Fakultas Pertanian. Pertanian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, nanti menyanyinya akan dilanjutkan kembali. Kali ini kita akan menampilkan tentang Fakultas Pertanian. Next slide. Nah, Fakultas Pertanian ini kalau di peringkatan perguruan tinggi secara internasional itu berada di urutan 251 ya sampai 300, menjadi universitas Fakultas Pertanian ketiga terbaik di Indonesia ya. Kita berikan aplaus. Nah, next
Nah, ini di Fakultas Pertanian kita memiliki fasilitas yang cukup bagus dan lengkap. Anda bisa akses internet, Anda bisa ada fasilitas musola, dan juga ada beberapa laboratorium lapangan, dan juga ada beberapa ruangan, bukan beberapa, hampir semua ruangan ber-AC. Next. Nah, program studi apa sih yang bisa dipelajari diambil di pertanian? Stop ya. Ada 8 program studi saat ini. Ada program studi agroteknologi, program studi agribisnis. Adik-adik sekalian, di akhir presentasi saya akan ada kuis, akan ada game, dan akan ada pemberian cendera mata dari yang menjawab terbanyak. Saya ulangi, ini program studi S1 sarjana, ada agroteknologi, ada agribisnis, ada ilmu dan teknologi pangan, teknik pertanian, ada proteksi tanaman, ilmu tanah, teknologi industri pertanian, dan pembangunan pertanian berikutnya. Dan akan dibuka yang baru, pemuliaan dan bioteknologi tanaman. Jadi ini selanjutnya, ini adalah dari agroteknologi. Ya, kita lihat ini banyak sebenarnya minat-minat di masing-masing prodi. Kita lihat ada agroklimat, tanaman pangan, ada landscape, ya, ada pupuk hayati, dan ada bioteknologi. Next, ini profil lulusannya, ada pendidik, ada teknisi pertanian, dan juga didukung oleh fasilitas-fasilitas laboratorium yang lengkap. Next, ini barcode, silakan ada di scan, dan juga sudah tersedia di booth Fakultas Pertanian. Lanjut. Kemudian kita pindah ke Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Di Sosial Ekonomi ada 2 program studi. Ada program studi agribisnis dan ada program studi pembangunan pertanian. Agribisnis ini sudah terakreditasi internasional, ya, lembaga akreditasi dari Jerman. Ruang kuliah cukup lengkap, fasilitasnya ini tadi lembaga akreditasi. Lanjut. Ya, lulusannya diharapkan mampu berwirausaha. Jadi harus berwirausaha. Biasanya bidang agribisnis, bidang pertanian, ya, dan juga bisa pengembangan agribisnis. Lanjut. Lalu kemudian program studi yang berikutnya adalah program studi pembangunan pertanian. Lanjut. Ini profil lulusan menjadi perencana pembangunan pertanian, ya. Kemudian pengelola pembangunan pertanian, kemudian penyuluh pembangunan pertanian. Lanjut. Kita pindah ke program studi lain, program studi proteksi tanaman. Next. Nah, beberapa bidang kajian yang ada pada prodi ini, ada entomologi, ada fitopatologi, mikologi, dan ada pengendalian hayati, hama, dan patogen. Lanjut. Ini profil lulusannya, ya, bisa menjadi akademisi, guru dan dosen, bisa menjadi konsultan, dan juga bisa menjadi entrepreneurship. Dalam menjalankan pendidikan, dibekali dengan keterampilan di laboratorium, dan juga ada beberapa kerjasama dengan institusi luar negeri. Ada 9 ya, tercatat sampai saat ini dan terus akan berkembang. Lanjut, kita pindah kepada prodi ilmu tanah. Apa sih yang dipelajari pada prodi ilmu tanah ini? Next slide. Nah, ini ada bidang kajian pada prodi ini. Jadi adik-adik yang tertarik dengan teknologi tanah dan manajemen air. Di negara kita kalau musim hujan banyak air, ya, musim kering kemarau, mungkin ini perlu manajemen air, ya. Lalu kemudian ada proteksi tanah, ada survei tanah, kemudian ada penggunaan lahan dan teknologi informasi spasial, melihat dari udara di mana kira-kira lahan yang nganggur, lahan yang cocok untuk pertanian dan sebagainya. Itu ilmu tanah. Next. Kemudian
program studi ilmu dan teknologi pangan. Jadi pertanian ini bukan hanya pada hulu, juga pada hilir. Ya, orang perlu olahan-olahan produk-produk pangan. Lanjut. Nah, fasilitas laboratorium yang ada di ilmu dan teknologi pangan ini sudah cukup bagus, sudah cukup canggih, berstandar internasional. Ya, ada 5 laboratorium yang bisa kita gunakan, yang mulai dari laboratorium mikrobiologi, kimia analisa, pengolahan pangan, pengembangan produk, dan juga ada satu instalasi teaching industri yang memproduksi coklat. Tadi di slide Unhas ada gambar coklat, itu produksi dari teaching industri. Lanjut. Berikutnya teknik pertanian. Nah, ini yang pilih fakultas teknik, kalau pilih teknik pertanian itu kuliahnya di Tamalan Rea, bukan di Goa. Ya. Nah, apa sih yang dipelajari pada program studi ini atau program studi teknik pertanian? Mempelajari banyak tentang mesin-mesin pertanian. Ya, kita harapkan nanti ada mesin pertanian modern. Mulai dari mekanisasi pertanian, teknik tanah dan air, ya irigasi, teknik penanganan pasca panen, termasuk agroinformatika dan bangunan pertanian. Berikut, ini adalah profil lulusan dan beberapa laboratorium pendukung dalam menjalankan proses pembelajaran di prodi ini. Lanjut. Berikutnya adalah teknologi industri pertanian. Ya. Teknologi industri pertanian ini punya 3 rumpun kajian. Yang pertama rekayasa dan teknologi proses, kemudian manajemen industri, jadi ada yang tertarik dengan industri pertanian, ya bisa mengambil kajian ini. Lalu bidang kajian ketiga yaitu bioindustri dan lingkungan. Lanjut. Ini adalah fokus kajian. Ada beberapa ya, terutama produk pertanian, termasuk perikanan. Kemudian beberapa profil lulusan, diharapkan nanti ada yang sudah selesai lulusan seperti ini. Lalu kemudian ada beberapa mata kuliah penciri program studi. Lanjut. Nah, ini program yang baru. Lanjut, ini yang coming soon. Tahun ini akan dibuka tentang pemuliaan dan bioteknologi tanaman. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini, kalau Anda mengenal jagung hibrida baru yang dihasilkan Unhas, jagung JJUH, jagung jago Unhas, itu hasil dari pemuliaan tanaman. Itu menjadi produk dari Unhas, ya. Jadi kita lihat ini beberapa yang bisa dilakukan pada program studi ini, termasuk bioteknologinya. Lanjut. Ini ada kurikulumnya, ada beberapa kajian, ya misalnya pemuliaan, kemudian bioteknologi tanaman, termasuk ilmu dan teknologi benih. Bagaimana menghasilkan benih-benih tanaman yang bisa tahan penyakit, bisa lebih produktif, dan lain sebagainya. Lanjut, ini adalah hasil beberapa dari pemuliaan jagung atau penyilangan jagung, dan juga ada padi dan beberapa produk sorghum. Lanjut. Sekarang kita akan masuk kepada kuis. Adik-adik yang ikut kuis ini, kalau menjawab benar, nanti ada cenderamata dari Fakultas Pertanian. Silakan ditampilkan kuisnya. Kuisnya menggunakan aplikasi Quizizz. Ya, biasa digunakan. Ya. Nah, silakan di-scan. Ya, sambil antri barangkali, sambil duduk di sana, ya sambil ini silakan di scan QR code. Ya. Kita berikan waktu 2 menit untuk men-scan. Ya. Setelah 2 menit kita akan start pertanyaannya. Ya, sudah ada 5 partisipan, 8, 9, ya terus naik. Ya, 20, 30, oh baru 23. Ya. Lanjut.
Silakan. Kita punya waktu 2 menit untuk mempersiapkan partisipan masuk ke dalam sistem. Mohon nanti kalau sudah 2 menit langsung dijalankan saja ini ya. Oke guys, jadi silakan bisa di scan barcode-nya, ada join my quiz dengan kode 436950. Berarti tentunya ada hadiah menariknya di Pak ini? Ya. Ada hadiah menarik pasti. Ada. Oke, jadi jangan lupa semuanya di scan dan Baik, waktunya sudah masuk. Sekarang kita start. Silakan yang sudah ada di dashboard tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada 10 pertanyaan. Silakan. Ya, ini adalah. Oke, jadi langsung dimulai dan kita sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada dan teman-teman bisa langsung saja kerjakan soalnya. Saya masih menunggu untuk teman-teman, ada 125 orang yang bergabung dalam quiz hari ini dan masih kita lihat siapakah ini dia, apakah sudah final rank. Iya, jadi untuk pemenangnya adalah yang bisa jawab tepat dan masih berlangsung tentunya, selalu berubah-ubah antara 1, 2 dan seterusnya. Iya, sementara masih memimpin Sisi, tapi apakah bisa tergantikan Sisi? Kita lihat sudah 7 soal terjawab. Oke, masih banyak yang di bawah ya. Waktu menjawab sisa 2 menit. Ya. Waktu menjawab sisa 2 menit. Oke, apakah sudah selesai? Masih bergeser antara peringkat 3, 4, dan 5 dan perlu diketahui bahwa ada 5 orang yang pemenang yang empat orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Fakultas Pertanian. Dan untuk yang bermain jangan lupa diperlihatkan nama atau username-nya sebagai bukti bahwa memang Anda yang punya HP tersebut. Dan masih kita lihat ini dia 1 dan 2 sudah lumayan berdiam diri. 3 dan 4 masih saling bergeser antara satu sama lain. Oke, baik, masih ada 3 dan 4 posisi. Dan sepertinya sudah menjadi final rank untuk sesi kali ini. Siapa? Sepertinya dari sana saya dengar teriakan atas nama Sisi. Siapa Sisi? Siapa? Ya, sudah selesai kuisnya. Sekarang ini adalah 4 besar yang akan mendapatkan kesempatan. Sisi, ya, sudah ada Sisi. Ya, Silakan. Sisi silakan dan memperlihatkan gadget masing-masing ya sebagai bukti. Terus yang kedua ada Naila Hanifah. Ya. Dan yang ketiga ada Diska. Ya. Kemudian yang keempat adalah Tari. Tari mana Tari? Tarinya tari kecak, tari apa?
Madani Syab dari SMK Telkom Makassar. Perkenalkan, nama saya Diska Dwi Hermalia Hasan. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Gak apa-apa, jauh-jauh dari gua dapat hadiah dari Ini kayaknya ada yang mau pindah fakultas. Mau masuk pertanian lagi. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Ya, oke, ya kita foto bersama. Ya silakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke. Oh iya. Baik. Oke. Oh sekali lagi ya. Oke, terima kasih. Ya, Terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan kepada di booth pertanian masih banyak cenderamata. Silakan kunjungi dan ada staf bisa ada apa namanya ini. Ada mahasiswa di sana yang bisa bantu dan juga akan ada merchandise. Iya, oke, terima jadi- kasih. iya, terima kasih banyak, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Fakultas Pertanian. Oke, selanjutnya akan ada sesi quiz yang dipersembahkan oleh Unhas TV. Dan sebelum itu saya akan memanggil rekan saya dulu, Sofi silahkan. Iya, menemani saya karena jangan di ghosting juga saya. Iya. Nah, Sorry. walaupun saya pernah di ghosting juga, tapi jangan di ghosting beneran. Oke, selanjutnya adalah sesi quiz dari Unhas TV untuk teman-teman 3 orang tercepat yang naik ke atas panggung. Ayo. Kita kasih hadiah. 1, Ayo, 2. 3 orang. Ayo, Cepetan, ayo. Jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Bawa rombongan dia. Ini bawa rombongan. Iya. Ayo cowok kok malu sih? Ayo yang lain yang mau. yang lain 3 yang orang, mau. 3 orang. 3 orang Ayo. tercepat ke atas panggung dapat hadiah. Oke, 1. Ribuan. Nah, iya. 1, 2 lagi. Oke, 2 orang lagi. Ayo, 2 orang ayo. lagi. Iya, 2 orang lagi. Penawaran dari Rp10.000. Bercanda. 2 orang lagi. Oke, sudah ada 3. Oke, udah cukup. Sudah cukup. Yap. Iya. Silakan. Oke, bentar. Oke, kita Ambil mic dulu. akan minta dulu perkenalan nama, terus SMA mana, terus datang hari ini mau ngapain, sama nomor NIK, nomor akta kelahiran, nomor KTP bisa Anda. Ya, jadi oke. nama sama sekolah saja. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dari SMA Islam Terpadu Kobik. Halo Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Saifullah, asal sekolah dari Kobik Islamic School. Satu sekolah ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, asal sekolah dari Kobik Islamic School. Satu sekolah semua. Jadi semua dari Bone? Ya, Makassar. Oh, Makassar. Dari Kira Makassar. Iya. Oh, ada juga di Bone tuh? Iya. Iya, oke. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang berkaitan sama Unhas TV. Ayo. Pernah Iya. dengar Unhas TV nggak? Ah. Pernah dengar Unhas TV Pernah sebelumnya? dengar sebelum Unhas TV? Baru dengar. Baru dengar. Oke, gak apa-apa. Itu yang videoin kita Unhas TV. Nah, itu Unhas TV semua tuh. Iya, bener. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu simpel banget. Siapa ya? Oh, Iya. yang pertama menjawab siapa? Jadi aturannya adalah tidak boleh salah. Iya dong. Karena cowok selalu salah. Iya. Nah, Masuk. Oke, yang pertama, apa nama Instagram resmi Unhas TV? Ayo. Kenapa? Bisa nyontek tidak buka HP? Bisa atau tidak buka HP? Bisa tapi pakai waktu. Bisa pakai waktu. Kita Ya, hitung dari 10. Oke, hitung. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dikasih mic-nya dan jawabannya adalah Unhas TV Official. Betul? betul. Alhamdulillah. Nggak sia-sia tahajud semalam ya. Dan selanjutnya pertanyaan kedua. Apa tagline atau moto dari Unhas TV? Ayo. Oke, mau buka HP lagi? 10 detik. HP Umi nih, HP Umi. Ayo. Ayo. 10 detik ya. Apa tagline atau moto dari Unhas Unhas TV? TV.
Ada di bionya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah ya, ini jawabannya. Iya, jawab nih. Ayo coba. Navigasi dunia. Tidak lengkap. Ulang. Unhas TV menavigasi dunia. Iya, benar apa benar? Benar, alhamdulillah. Dan yang terakhir. Last question. Yang terakhir. Yang paling susah. Pertanyaannya paling susah. Iya. Berapa total orang yang datang di acara ini? Canda, jangan. Nanti saya. Oke, siapa nama direktur utama Unhas TV? Ayo. Bisa di Google, ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Tetot. Ayo, apa? Gak tahu. Ya udah, kalau begitu. Batal. Ya udah kalau begitu, apa nama YouTube resmi Unhas TV? Ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 4,5. Unhas TV official, benar kah? Itu kan nama YouTube. Oke, benar. Oke. Alhamdulillah, ketiganya bawa pulang hadiah. Hadiahnya akan diserahkan langsung oleh pihak Unhas TV. Dan sebaiknya mungkin kita masih menunggu ya hadiah spesial. Oke, udah ada. Sudah ada Ya. hadiah spesial dari Unhas TV. Jadi sebelumnya semuanya mau masuk Unhas kah atau mau masuk apa? Mau masuk surga juga? Iya dong, kita semua masuk surga dong, amin. Amin. Oke. Mau masuk Unhas. Oke, ini ada hadiah spesial. Iya, abis masuk Unhas. Ya, silakan diperlihatkan ke kamera hadiah spesialnya gitu. Senyum. Oke, semuanya sudah daftar SNBP atau belum? Sudah. Oke. Oke, Senyum dokumentasi dong, terlebih dahulu. Silakan sesi dokumentasi. Ngarap kamera dalam 3, 2, 1. Oke, sekali lagi selamat buat para pemenang kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Iya, bilang dulu terima kasih Unhas TV, cepat. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Unhas TV. Iya, oke, boleh diberikan tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk 3 orang tadi. Benar. Dari SMA Islam Atira. Ya, terus kita ada lagi nih presentasi dan performance ya. Ya. Selanjutnya kita akan ada presentasi atau performance dari salah satu fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Namun sebelum itu akan kembali kita ingatkan bahwa uniknya kuota untuk Unhas Tour dinyatakan telah ditutup untuk hari ini. Jadi teman-teman terima kasih banyak yang sudah melakukan registrasi sejak tadi pagi. Betul. Dan alhamdulillah kuotanya itu sudah full hari ini. Sebelum jadwalnya loh. Wow. Jadi yang sudah ngantri nggak apa-apa, jangan berkecil hati, tetap ngantri lagi. Betul. Besok masih ada kesempatan. Iya. Terus aku mau nginfoin buat teman-teman yang ingin sholat, itu ada disediakan di gedung PKM. Ya, di sebelah kiri kalau mau dari panggung gitu. Terus, oh iya, infoin juga nih yang Reels Competition. Oke, kita buka lagi, bisa ditayangkan yang Reels Competition mungkin. Akan ada info terkait Reels Competition. Kita mungkin bisa buka IG dulu ya. Iya. Buka IG dulu, wait. Reels Competition buat teman-teman yang content creator, selebgram atau tiktokers nih, cocok banget. Kebetulan kamu kalau nggak salah selebgram juga ya sebenarnya. Jadi jangan lupa ikutin Unhas Open Day Reels Challenge dengan syarat dan ketentuan yang bisa teman-teman lihat di Instagram official dari Akademik Unhas. Betul. Di mana teman-teman itu harus upload konten Reels di Instagram pribadi masing-masing. Iya, nggak boleh di private. Kemudian nggak boleh pakai kata-kata kasar. Ya. Terus pakai hashtag Unhas Open Day 2025, hashtag Universitas Hasanuddin, dan mention akun Instagram Hasanuddin_Div dan Akademik Unhas. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek Instagram @akademikunhas. Bener banget. Dan teman-teman yang di atas udah pada capek apa gimana nih yang di atas nih yang di tribun? Iya. Udah keliling-keliling atau belum? Coba lambaikan tangan ke kamera. Iya, yang lambaikan tangannya paling tinggi lolos Unhas. Amin. 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 Semoga jadi doa. Kita doakan ya. Dan selanjutnya kita mau ngapain lagi nih?
kita bakalan dengerin lagi presentasi dan performance nih dari salah satu fakultas yang cewek-ceweknya cantik juga. Iya. Oh, fakultas yang satu ini tuh jauh-jauh mendatangkan Jungkook dan Betul. siapa? Jaehyun ya? Jaehyun. Sehun. Iya, Sehun. Sehun. Sehun, oke. Ada Jungkook dan Sehun di sana, apalagi kalau bukan fakultas MIPA. Oke, langsung aja kali ya. Oke, langsung aja kita panggilkan India fakultas MIPA untuk dapat melakukan presentasi. Oke, karena sepertinya masih perlu persiapan dan mungkin saya dengar-dengar mau didatangkan Jaehyun apa? Sehun. Sehun dan Sehun. Jungkook. Dan Kalau Jungkook. begini apa namanya? Jongkok. Oh, Jungkook. Iya. Jauh-jauh dari Korea kita masih nunggu dan kita masih briefing juga sebenarnya apakah akan ada lagi kuis. Iya, betul. Untuk Semoga ada kuis bisa lagi ya. menemani kekosongan ini teman-teman. Jadi perlu diingatkan juga bahwa acara Unhas Open Day 2025 akan berlangsung selama 2 hari. 2 hari. Di tanggal berapa aja tuh Kak? Tanggal 9, tanggal 9. Di hari ini dan besok. Di hari ini dan besok. Udah Dan gak kalau fokus misalnya saya. tanya, kah hari pertama sama hari kedua beda nggak? Sama. Sama, Iya. sebenarnya sama aja. Cuman ada beberapa rundown yang tentunya bakalan berubah Betul. juga di hari kedua. Oke, ternyata ada hadiah spesial lagi yang disiapkan oleh Direktorat Penerimaan Mahasiswa Baru untuk kuis. 2 orang tercepat 2 yang orang naik ke atas tercepat panggung. lagi. Silakan mendapatkan Ayo. hadiah. 2 orang, 2 Kalau- orang. Kalau malu 2 nggak orang, dapat. ayo. 2 orang yang belum sama sekali dapat hadiah sebelumnya. Oke. Iya, 2 orang. Lari Mi, iya Lari, lari. Alhamdulillah. Ya 2 orang. Ya 3 orang. Gimana dong? Ada aja. Coba kita home pimpa. Home pimpa aja. Home pimpa. Yang beda sendiri. Yang beda dia sendiri, turun. otomatis gugur. Gugur. Ayo, di depan sini. Ya, Silakan, biar silakan. semua orang Biar lihat. semuanya orang lihat. Iya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Home pimpa. Sabar. Home pimpa ala Yung gambreng. gambreng. Ya. Nggak apa-apa, rezeki. Next Rezekinya. time ya. Oke, next time. Bisa ke tengah sedikit dan boleh diperkenalkan. Ini Cama Baju tuh bukan cuma mahasiswa. Mahasiswa. Oh, oke. Jadi silakan diperkenalkan namanya dan juga dari SMA mana. Halo, perkenalkan nama saya Wulansari Lumban Batu, asal sekolah dari SMA Santa Lucia, Bekasi. Wow, Bekasi. Lu orang Bekasi lu? Jauh. BKT? Jauh amat. Jauh banget dari Bekasi. Galaksi. Oke, ini dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Haikal Pratama dari SMA Negeri 2 Pangkep. Kok bisa temenan? Teman organisasi Teman organisasi? Di luar sekolah. Oh, pegang aja. Oke. Pertanyaannya adalah, kan kita udah nyebutin tuh, ada fakultas pertama kali yang berdiri di Unhas. Ya. Dia udah siap jawab nih. Kayak siap. Fakultas. Sabar belum. Jawabannya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sebelah kanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, fakultas apakah itu? Ayo. Ekonomi dan Bisnis kan begini. Sebelah kanannya itu fakultas apa? Hukum. Salah. FIS. Ya. FIB. Kan kok malah. Iya, jawabannya adalah FISIP. Jadi kalau misalnya ini FEB, otomatis di sampingnya FISIP. Betul. Gak apa-apa. Next Iya, question. kita hargai keberaniannya. Coba yang kedua silakan dikasih mic-nya. Pertanyaannya adalah total fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Silakan.
Atau gini, nggak usah dihafal. Sini, kamu maju di sini. Sebutin 10 fakultas yang ada di Unhas. Ayo. 1. Nggak boleh baca. Harus hafal. Fakultas ilmu sosial dan politik, terus fakultas keperawatan, 2. fakultas teknik, 3. fakultas pertanian, 4. terus fakultas kedokteran gigi, fakultas kedokteran, fakultas kehutanan, terus vokasi, terus fakultas kesehatan masyarakat, sama fakultas MIPA. Oke. Masuk. Benar apa benar? Benar. Oke, langsung aja kita kasih hadiahnya. Boleh Kak Amel. Ya, Boleh dibantu, hadiahnya. Kak. Oh. Iya, dia udah jawab. Udah jawab. Iya. Oh, Yeay, kirain harus semangat. KTP dulu. Pinjol. Oh, jangan dong. Oke, silakan Sofi mungkin. Oke. Iya, ini hadiah spesial dari Unhas Open Day buat teman-teman. Iya, jangan lupa digantung baik-baik, terus dikasih bingkai. Iya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Siapa Terima tadi kasih namanya? banyak dan selamat. Ulan dan Haikal. Salam dari Bekasi. Iya, jauh-jauh dari Bekasi nih. Oke. Dan kita masih menunggu apakah udah ready ya dari Udah Fakultas ready. MIPA. Ya. Kita sambut lagi ya. Kita sambutnya dia Fakultas MIPA. Oke, terima kasih teman-teman MC. Sebelumnya selamat siang. Lemas. Selamat siang semua. Oke, sebelumnya saya ada pantun, jadi tolong dibantu cakepnya nah. Ilmu fisika, belajar kuantum. Cakep. Diajarnya sama Ibu Enzi. Cakep. Assalamualaikum adik-adik Genzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir Dekan Fakultas MIPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Dr. Engineer Amiruddin MSI. Terima kasih, Prof. Oke, di sini kami akan memaparkan terkait dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin seperti apa yang diharapkan semoga teman-teman mendapatkan wawasan baru dan membuka pandangan teman-teman terkait dengan apa sih Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu. Nah, nanti teman-teman akan berkenalan langsung dengan Fakultas MIPA. Di dalamnya ada banyak program studi, ada 9, termasuk diantaranya program studi terbaru kita yaitu Data Science. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Data Science. Mungkin sebagian dari teman-teman SMA yang hadir saat ini mengerjakan tugasnya menggunakan ChatGPT. 90% menggunakan ChatGPT, 10%-nya itu tidak ada kuotanya berarti. Oke, dalam pemaparan sosialisasi ini kita akan dipandu oleh Ibu Dr. Nur Haidar dari Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kepada Ibu Nur Haidar, silahkan Bu. Assalamualaikum. Suaranya mana? Assalamualaikum. Kayaknya sudah pada loyo. Ya, tapi untuk yang masih semangat sampai detik ini, Ibu doakan mudah-mudahan bisa lulus di Unhas sesuai dengan prodi dan yang diidam-idamkannya. Oke, jadi yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas MIPA, Profesor Dr. Amiruddin Master Engineering yang masih betah menemani kita pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang masih betah juga bertahan sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang sangat wow ini untuk mengikuti Unhas
Unhas Open Day 2025. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan Fakultas MIPA. Jadilah bagian dari Fakultas MIPA Unhas membangun masa depan dengan sains dan teknologi. Tepuk tangan dulu untuk MIPA. Next. Next. Mengapa kita harus masuk di Fakultas MIPA? Ya, jadi sains dan teknologi adalah masa depan. Jadi kenapa adik-adik ibu panggil, ibu ajak untuk masuk Fakultas MIPA? Kalau dulunya mungkin MIPA itu identik dengan yang serius, identik dengan rumus-rumus, identik dengan yang menakutkan, padahal itu salah besar. Nah, kenapa memilih Fakultas MIPA Unhas? Jadi Fakultas MIPA merupakan fakultas unggulan dalam pengembangan ilmu dasar dan terapan. Didukung dosen berkualitas dan fasilitas modern. Salah satu dosen yang tadi, yang jadi MC itu, ya salah satu dosen gaul. Jadi boleh berpikir yang jelimet, tapi ada saatnya untuk tampil modis, tampil sesuai dengan kekinian. Nah, kemudian jaringan kerjasama dengan industri dan universitas internasional. Kemudian banyak peluang beasiswa dan pertukaran mahasiswa. Nah, kemudian peluang karir luas di berbagai bidang. Ya, jadi silakan masuk di Fakultas MIPA. Next. Program studi di Fakultas MIPA ada 9. Ada program studi matematika, fisika, kimia, biologi, statistika, geofisika, sistem informasi, aktuaria, dan sains data. Nah, ini nih, yang newcomer. Nah, untuk adik-adik yang 2025 ini silakan. Adik-adik bisa mendaftar di sains data yang merupakan salah satu prodi yang mungkin saat ini lagi hits-hitsnya ya. Nah, adik-adik bisa memilih itu di tahun 2025 ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan lulus di situ. Next kakak. Nah, jadi dengan adanya sains data ini, selain tadi prodi yang sudah survive, yang ada 8, sains data ini, prodi ini mengubah data menjadi wawasan, mengubah wawasan menjadi keputusan. Nah, kemudian apa itu sains data? Mungkin banyak yang belum tahu apa itu sains data. Nah, sains data ini merupakan ilmu multidisiplin yang menggabungkan statistika, matematika, pemrograman, dan AI untuk analisis data. Nah, banyak ini terkait dengan ilmu baru ini banyak diterapkan utamanya di bidang bisnis, bidang kesehatan, keuangan, teknologi, industri, dan di banyak bidang-bidang lainnya. Nah, apa yang dipelajari di jurusan baru ini, di sains data ini, adik-adik bisa mempelajari machine learning ya, dan AI, kemudian ada big data dan cloud computing, ada data mining dan data visualization, ada business intelligence dan predictive analytics. Nah, ini kalau kita berbicara ini tentunya masa depannya sangat luas ke depannya. Nah, karena memang jurusan ini merupakan jurusan yang sekarang lagi boomingnya, bisa dipakai di mana saja. Nah, karir masa depannya adik-adik bisa menjadi data scientist, data engineer, machine learning engineer, bisa jadi business intelligence analyst. Ya, jadi itu tuh hanya sebagian kecil yang adik-adik bisa nanti yang disebutkan di sini. Nah, kemudian adik-adik juga nanti di next. Ya. Jadi selain sains data tadi, tidak menafikan bahwa jurusan-jurusan yang lain juga banyak hal-hal yang kita bisa lakukan di sana. Nah, keunggulan Fakultas MIPA Unhas, nah kenapa kemudian kita membuat kita berbeda dibandingkan fakultas lainnya? Nah, laboratoriumnya modern untuk penelitian dan inovasi. Kemudian kurikulumnya berbasis industri dan akademik global. Kemudian kesempatan exchange dan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu terbuka luas. Kemudian startup dan kewirausahaan berbasis sains. Kemudian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Next. Nah, adik-adik bisa menikmati banyak fasilitas. Jadi selain ruang akademik untuk perkuliahan, kita juga memiliki laboratorium. Nah, karena memang sains atau dalam hal ini MIPA itu memang identik dengan laboratoriumnya. Ada 33 laboratorium modern. Dan beberapa di antaranya sudah unggulan. Nah, unggulan ini dan beberapa juga ada yang terpadu di tiap tiap prodi dan juga ada yang sudah terakreditasi dalam hal ini lab penelitian sains terpadu LPPS yang ada di Fakultas MIPA.
Nah, ini sudah terakreditasi. Next. Ya, jadi 33 laboratorium ini tersebar di semua prodi, ya, program studi. Nah, dilengkapi dengan peralatan modern untuk riset dan eksperimen. Kemudian di sini juga bisa mendukung kolaborasi penelitian dengan industri dan akademi. Jadi bukan hanya di akademi ya, di akademis ya, tapi juga bisa di industri. Dan itu sudah diterapkan di fakultas kami. Nah, kemudian tadi yang laboratorium LPPS, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sains, telah terakreditasi kan. Jadi adik-adik untuk penelitian, riset dan sebagainya, nah silakan bergabung di laboratorium kami. Jadi di tiap prodi juga ada laboratorium, kemudian ada juga terpadu di tingkat fakultas. Next, Kak. Ya, di antaranya beberapa laboratorium unggulan, ada laboratorium kimia analitik dan instrumentasi, ada laboratorium bioteknologi, ada laboratorium geofisika dan seismologi, ada laboratorium komputasi dan data science, dan ada laboratorium material dan nanoteknologi. Nah, next, jadi itu adalah beberapa laboratorium yang modern ya. Nah, kemudian kadang berpikir mungkin mau jadi apa kalau misalnya lulusan MIPA. Nah, jadi adik-adik jangan pesimis. Jadi di sini lulusan Fakultas MIPA itu sudah ada di semua bidang. Di antaranya misalnya matematika dan statistika itu bisa jadi data scientist, bisa aktuaris, bisa analisis keuangan. Nah, kemudian fisika dan geofisika bisa jadi peneliti, bisa jadi industri energi, bisa jadi teknologi satelit. Kemudian kimia, ada yang bekerja di industri farmasi, bisa jadi peneliti material, bisa di teknologi lingkungan. Kemudian biologi, ada ahli bioteknologi, ada di lingkungan, ada di bidang kesehatan. Kemudian sistem informasi, ada software developer, ada cyber security. Nah, untuk sains data ada yang engineer, data analis, ada machine learning engineer, kemudian aktuaria, ada analis resiko, manajemen keuangan. Nah, itu hanya sebagian kecil dari prospek karir lulusan Fakultas MIPA. Next. Nah, bagaimana dengan fasilitas kehidupan kampus? Nah, jadi sedikit mungkin bukan sombong ya, tetapi MIPA merupakan fakultas yang dalam hal ini memiliki fasilitas unggulan, baik itu laboratorium, kelas nyaman dan berbasis teknologi, perpustakaan digital. Nah, ini yang kehidupan mahasiswa. Jadi adik-adik jangan khawatir. Yang ada di pikiran adik mungkin di lab saja terus. Yang ada adalah tugas-tugas yang tidak habis-habis. Nah, ternyata Fakultas MIPA 2 tahun berturut-turut memenangkan fakultas yang berprestasi di bidang kemahasiswaan urutan pertama, yang terbaik. Ya, tepuk tangan dong untuk MIPA. Ya, jadi disinilah jagonya orang-orang MIPA, bahwa dia bisa menyeimbangkan antara akademik, tapi juga prestasi lain. Bisa jago di ONMIPA, bisa jago di PKM, maupun bidang-bidang minat yang lainnya. Dan itu ternyata bisa dibuktikan dengan 2 tahun berturut-turut kita bisa menjadi fakultas terbaik di bidang kemahasiswaan. Ya, tepuk tangan sekali lagi dulu untuk Fakultas MIPA. Next, Kak. Ya, jadi terkait dengan beasiswa dan peluang studi. Nah, silakan adik-adik nanti bisa scan di barcode-nya. Sebenarnya di bot kami itu di stand kami juga ada. Adik-adik bisa nanti mencari informasi bahwa beasiswa untuk di Fakultas MIPA itu banyak. Ada tip kuliah, ada prestasi akademik dan non akademik, ada pertukaran mahasiswa dan double degree. Ya, silakan nanti bisa di scan dan di botnya juga BIPA di sana ada. Nah, next, Kak. Nah, jadi hari ini hari yang sangat istimewa ini saya mengajak adik-adik semua, siapa tahu ada adik-adiknya yang mungkin tidak sempat, ya ada adik-adiknya, ada saudaranya, keluarganya, ada tetangganya. Mari silakan bergabunglah dengan Fakultas MIPA Unhas. Nah, karena saatnya lah sekarang menjadi bagian dari generasi ilmuwan dan inovator masa depan. Nah, kalau adik-adik mau tahu atau mau lebih tahu banyak tentang MIPA dan bagaimana prodi-prodi yang ada dalamnya, silakan scan barcode. Silakan mengunjungi bot kami, ada informasi di sana, baik itu dalam bentuk brosur, di barcode bisa. Nah, ada juga beberapa kontaknya, websitenya, kemudian email, IG, dan Twitternya. Silakan berkunjung ke sana untuk lebih mengenal MIPA lebih jauh lagi. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Kakak.
Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas masih betahnya duduk sampai di jam ini. Saya kembalikan ke Kak Aswar. Ini Iya, salah satu dosen Fakultas MIPA jurusan Geofisika. Oke. Mantap kan? Terima kasih Ibu Dr. Nur Haidar. Ya, jadi itu tadi pemaparan dari Fakultas MIPA. Untuk lebih jelasnya, kira-kira teman-teman bisa mengunjungi website kami di science.unhas.ac.id atau melalui Instagram kami di fmipa.unhas. Karena di situ akan kami share keseharian dan apa saja kegiatan-kegiatan akademik maupun kemahasiswaan dari Fakultas MIPA. Jangan lupa teman-teman juga dapat berkunjung di booth kami. Nanti akan disambut dengan mahasiswa MIPA, terutama dari Jungkook dan Sewon. Teman-teman bisa berfoto bersama di sana. Kemudian ada souvenir-souvenir menarik yang menanti teman-teman. Selanjutnya, seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu Dr. Nur Haidar, bahwa tidak hanya bidang akademik saja mahasiswa MIPA itu berprestasi, tapi juga di bidang kemahasiswaan. Jadi selain akademik, skill-skill yang lain termasuk skill seni dan olahraga, kemudian skill-skill leadership akan terus dikembangkan di fakultas ini. Salah satunya adalah, salah dua. Akan menunjukkan skillnya dalam mengolah suara, yaitu dari Izatul Kulan Nisa dan Anissa Nur Aprilia akan menghibur kita dalam sesi Fakultas MIPA hari ini. Kepada adik Izatul dan Anissa, silahkan ke panggung. Ya, jadi ini adalah teman-teman dari Fakultas MIPA yang juga berprestasi di bidang seni dan bakat. Ya, langsung saja. Oh ya, setelah ini akan ada 3 hadiah menarik untuk teman-teman peserta yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Jadi 1 orang 1 pertanyaan. Yang paling cepat naik ke panggung nanti akan mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Oke, silahkan dipersiapkan dirinya sambil kita mendengarkan lagu dari Izatul Kulan Nisa dan Anissa Nur Aprilia. Silahkan. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng-bareng ya. Aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih, tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadilah kekasihku. Katakan
lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Cinta, katakan cinta, hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi, jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Jadi kekasihku saja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu dia tadi penampilan dari perwakilan mahasiswa Fakultas MIPA. Bagaimana menurut teman-teman? Bagus? Lagi-lagi? Kalau mau dengar mahasiswa MIPA menyanyi sering-sering nih main-main ke MIPA atau daftar di Fakultas MIPA. Ada 9 program studi yang menunggu teman-teman. Baik seperti yang saya janjikan di awal tadi, ada 3 orang yang akan beruntung mendapatkan hadiah utama dari Fakultas MIPA, yaitu naik haji bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu silahkan. Oke, ada 3 orang peserta yang oke. 1, 2 lagi di atas, boleh? Yang jilbab coklat di atas, cowok 1, oke. Boleh pinjam mic-nya kakak panitia? Oke, jadi ada 3 orang yang akan kita uji bagaimana kompetensi matematika, kimia, fisika, dan biologinya. Dengan siapa? Mozananda Sumardani. Mozana dari SMA 12 Makassar. 12 Makassar. Yang satu yang cowok dari mana? Dari SMA Negeri 2 Pangkep. Dari SMA Negeri 2 Pangkep. Siswanya mamaku guys. Oke, satu lagi kita tunggu tadi yang jilbab coklat dari atas. Oke, terbang Mbak, terbang. Oke, ada 3 pertanyaan. Silahkan berlomba. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menjawab itu yang akan mendapatkan hadiah. Soalnya tidak susah, terkait dengan aljabar, kemudian elektrovalensi dan hukum Newton. Oke? Siap? Oke, mana yang satu? Yang satu. Iya, sebelumnya ada yang masih takut dengan Fakultas MIPA? Ada? Setelah melihat apa yang didengar, apa yang dipaparkan oleh Ibu Haidar tadi, masih takut? Ternyata tidak sesusah itu. Ya, saya sudah alami sendiri, saya bisa selesai 4 tahun kurang dengan prestasi yang sangat memuaskan dan sekarang bisa aktif kembali mengajar di Fakultas MIPA di Departemen Geofisika. Jadi teman-teman yang berminat belajar tentang ilmu kebumian, bisa silahkan ke Departemen Geofisika. Nanti kita ketemu setiap hari. Iya, yang satu belum kenalan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Safal Marwa, bisa dipanggil Safa, dari SMA 3 Pangkep. SMA 3 Pangkep, SMA 12 Makassar, dan SMA 2 Pangkep. Oke, pertanyaan pertama. Jika diketahui, tidak guys, bercanda. Berapa jumlah program studi di Fakultas MIPA? Yang cewek tengah. 9. 9, apa saja? Kimia, biologi, fisika, matematika, aktuaria, statistika, geofisika, sistem informasi, sains data. Dan sains data. Betul Bapak WD1? Betul. Oke, pertanyaan kedua. Berarti sisa Pangkep versus Pangkep. Saya juga Pangkep. Apa nama program studi terbaru Fakultas MIPA? Silakan. Sains data. Blocking kamera. Sains data. Sains data, betul Pak? Betul. Sekarang Marwah yang terakhir. Jika diketahui kecepatan roket lepas landas, susah, ganti. Apa nama akun Instagram Fakultas MIPA Unhas?
Ayo buka HP-nya Instagram. Kalau sudah, saya mau lihat sudah follow atau belum. Kalau belum kita batalkan, kita cari peserta lain. Ayo. 5, 4, 3. MIPA UH. MIPA UH. Sudah follow? Sudah. Lo lihat HP-nya, selamat ya. Oke, semuanya benar, jadi akan mendapatkan hadiah menarik di atas sini. Oh ya, silahkan Ibu Winnie yang akan menyerahkan hadiahnya katanya. Ini bebas. Atau terserahlah yang juara. Oke, dapat payung cantik dari Fakultas MIPA. Oke, mungkin ada sesi dokumentasi, mungkin cukup. Mungkin Bapak WD1, Ibu Ana. Oke, kita foto bersama. Oke, sekian dari Fakultas MIPA. Semoga membuka wawasan dan pandangan teman-teman terkait Fakultas MIPA. Untuk lebih jelasnya silahkan mengunjungi Instagram dan alamat email kami, alamat website kami, dan bisa mengunjungi booth di sana. Ada beberapa hadiah menarik yang menanti bersama Siwon dan Jungkook. Sekian, saya Aswar Syafnur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi performance atau presentasi spesial dari Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan selanjutnya adalah Fakultas Vokasi. Iya, coba kita supaya lebih bersemangat, lebih bergairah. Mana suaranya Fakultas Vokasi? Ada ayam, ada ikan, ada kerbau. Satu-satunya fakultas yang banyak banget kampusnya. Banyak banget kampusnya. Oke. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia Fakultas Vokasi. Ayo adik-adik. Adik-adik, ayo kita tampilkan fakultas kita tercinta. Di belakang supaya kelihatan di belakang. Ya, oke. Berbaris. Geser-geser lagi sedikit. Oke, bagus sekali. Oke, Pak Firman. Iya, kita mulai Bu Mita ya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat Bu Mita Iya, ya. betul sekali. Sudah loyo sekali kayaknya ini siang-siang gini yang ya. di atas dan di bawah yang jawab salam saya doakan masuk atau lolos di Universitas Hasanuddin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya betul. Jadi perkenalkan kami dari Fakultas Vokasi yang stand booth-nya ada di nomor 1 sebelah kanan di sana. Kami ada 12 program studi. Betul sekali. Dan akan dijelaskan dulu ya. Apa sih mungkin sekarang adik-adik SMA SMK yang datang berkunjung di Unhas Open Day ini belum tahu apa sih Fakultas Vokasi. Kita akan jelaskan ya Pak Firman ya. Oke, silakan Pak Firman. Jadi Fakultas Vokasi merupakan sarjana terapan di mana prakteknya lebih banyak dibandingkan dengan teorinya. Persentase antara teori dan prakteknya, untuk praktek itu 60-70% itu praktek. Ya, betul kemudian sekali. 30-40% itu adalah teorinya. Dan juga yang perlu dicamkan atau dipahami oleh adik-adik yang datang pada hari ini bahwa
Fakultas Vokasi itu adalah yang mengedepankan untuk lulusannya bisa siap kerja Untuk dan bekerja ya, siap Bita. berwirausaha tentunya. Ya betul sekali. Bagaimana kita men-setting mahasiswa kita nantinya ketika selesai itu siap untuk bekerja. Betul Jadi sekali. teman-teman sekalian kalau mau cepat dapat kerja maka Fakultas Vokasi solusinya. Dan juga tentunya Pak Firman ya, Iya. kalau di Fakultas Vokasi itu tidak hanya didukung oleh nilai akademik, tapi tentu didukung juga oleh sertifikasi kompetensi pada bidang program studinya Betul sekali. masing-masing. Dan ini diakui ya oleh ya DNSP. betul. Jadi tidak hanya ijazah pada saat lulus, tidak hanya ijazah, tapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang siap adik-adik bawa ketika mendaftar di perusahaan. Betul sekali. Betul sekali Pak Firman. Langsung saja Bu Mita kita masuk ke program studi yang pertama. Apa nih Bu Mita? Oke, program studi yang pertama ada teknologi pakan ternak. Nah, program studi teknologi pakan ternak ini adalah program yang pengembangan pendidikan dan manajemen skill kepribadian dan komunikasi yang matang dalam mengelola peternakan yang mandiri tentunya dan berwawasan lingkungan untuk mendukung peternakan Luar nasional. biasa sekali Bu Mita. Oke, saya perkenalkan juga bahwa salah satu kita mahasiswa yang ada di program studi teknologi pakan ternak itu sudah berprestasi mengikuti program pertukaran pelajar mahasiswa di Universitas Gajah Mada tahun lalu. Luar biasa. Oke. Baik Bu Mita, kita ke program studi yang kedua. Ada program studi agribisnis peternakan, di mana agribisnis peternakan merupakan semua kegiatan peternakan yang dimulai dari subsistem penyediaan sarana produksi ternak, proses produksi budidaya ternak, penanganan pasca panen, pengolahan, dan subsistem pemasaran. Jadi teman-teman yang tertarik di bidang ini silahkan masuk di Prodi Agribisnis Peternakan. Ya, kalau suka berbisnis ya tentunya ya bisa Betul masuk sekali. di agribisnis peternakan. Nah, selanjutnya yang ketiga Apa ada itu Bu Mita? teknologi produksi ternak. Nah, di sini program studi ini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan multi entry dan multi exit, yakni perwujudan konsep pendidikan terbuka yang mengharuskan mahasiswa memiliki keahlian yang siap di dunia kerja tentunya Betul Pak Firman. sekali. Kemudian kami lanjut lagi ke program studi yang keempat. Ini banyak-banyak Bu Mita ya, karena ada 12. Iya, betul. Ada 12 program studi yang tersedia di Fakultas Vokasi. Jadi banyak pilihan tentunya. Ya, betul. Kalau adik-adik yang datang di Unhas Open Day silakan berkunjung ke stand booth kita di sana di sebelah kanan panggung ini. Lanjut Baik. Pak Firman. Program studi yang keempat, teknologi aquakultur dan pasca panen, di mana program studi ini berfokus pada pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya perikanan serta pengelolaan produk perikanan tentunya. Jadi teman-teman yang tertarik dalam dunia perikanan silahkan bergabung bersama kami di Fakultas Vokasi di Teknologi Aquakultur dan Pasca Panen. Ini kalau yang suka ikan-ikan ya gitu Betul ya ya? Pak Firman ya. Ya, betul. Lanjut ya Pak Firman ya. Kita ke program studi yang kelima, ada penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Apa itu Bu Mita? Nah, ini ada yang bawa Iya, pesawatnya, yang ada pesawatnya nih. ya. Nah, bisa lihat itu adalah salah satu mahasiswa yang ada di program studi PJSIK yang merupakan program gabungan dari 7 bidang informasi geospasial yang diharapkan dapat mendukung bidang strategis seperti perencanaan wilayah, kehutanan, pertanian, kebencanaan, kelautan, dan perikanan. Wah, kompleks sekali PJSIK ini. Jadi yang tertarik silahkan langsung bergabung bersama kami di Fakultas Vokasi. Ya, lanjut Baik. Pak Firman. Kita lanjut ke program studi yang keenam. Baru setengahnya Bu Mita ya. Ya, baru setengah. Ada teknologi produksi tanaman pangan, di mana program studi ini berorientasi pada pemanfaatan teknologi smart farming dalam budidaya dan sistem agribisnis.
Oke, betul sekali. Kemudian kita lanjut ke program studi yang ke-7, ada budidaya laut dan pantai, Ya. di mana program studi ini adalah yang berkomitmen menghasilkan lulusan yang berpola pikir aplikatif dalam bidang budidaya laut dan pantai. Betul sekali Bu Mita. Baik, kita lanjut ke program studi yang ke-8 ya. Ada agribisnis pangan, di mana merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Vokasi Unhas yang mengkombinasikan antara ilmu pertanian dan ekonomi. Bagi teman-teman yang suka ilmu ekonomi dan pertanian bisa masuk di agribisnis pangan tentunya. Ya, lanjut ke program studi yang ke-9, ada Prodi Destinasi Pariwisata. Yang suka jalan-jalan, suka berwisata, silahkan masuk di program studi Destinasi Pariwisata. Ini ada mahasiswanya 3 yang hadir pada hari ini. Betul sekali. Di mana program studi ini menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional di bidang perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi wisata di Indonesia. Betul tentunya. sekali tentunya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk ke destinasi pariwisata, silakan langsung bergabung di Fakultas Vokasi Unhas. Betul sekali. Baik, kita lanjut Bu Mita. Di program studi yang selanjutnya yang ke-10, Prodi Terapi Gigi, di mana prodi ini berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dalam asuhan terapi gigi dan mulut tentunya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung ya dikepoin Instagramnya Prodi Terapi Gigi atau bisa berkunjung ke stand kita di sisi kanan. Oke, lanjut ke program studi yang ke-11, Iya. ada paramedik Terakhir ya. veteriner. Nah, program studi ini mempelajari tentang manajemen kesehatan yang berhubungan dengan dunia hewan. Betul sekali. Tentu kalau ada yang punya hewan kesayangan, Betul. tentunya. Kucing misalnya ya. Betul sekali, bisa masuk di program studi Paramedik paramedik veteriner. Lanjut Pak Firman. Program studi yang terakhir, biasanya yang cowok-cowok ini banyak yang suka. Prodi Teknologi Metalurgi Ekstraksi, di mana merupakan cabang ilmu dari teknik yang berkaitan dengan proses pengekstrakan logam dari bijinya. Tujuan utama dari metalurgi ekstraksi adalah untuk menghasilkan logam murni dengan memisahkan komponen logam dari material alaminya seperti biji mineral atau sumber-sumber logam lainnya. Jadi bagi yang tertarik yang misalkan kerja di industri misalkan, maka pilihan yang tepat adalah teknologi metalurgi ekstraksi. Ya, tentunya kita sudah menjalin kerjasama Betul di perusahaan-perusahaan terbesar ya Pak Firman, termasuk IMIP. Itu Betul kita sekali. sudah menjalin kerjasama dan adik-adik yang bergabung nantinya di Fakultas Vokasi di program studi metalurgi akan melaksanakan magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Betul sekali. Nah, tentunya walaupun kita masih atau baru fakultas baru di Universitas Hasanuddin, baru 2 tahun Bu Baru Mita 2 ya. tahun sehingga kita dikasih julukan Fakultas Bungsu. Bungsu ya. Iya, betul Baru 2 sekali Pak tahun. Firman. Iya, betul 2 tahun. Sebelumnya ini tadi prestasi ya, prestasi dari mahasiswa Fakultas Vokasi. Bisa dilihat ada awardee ISMA yang telah melakukan program ISMA di Korea Selatan Betul tentunya ya. sekali. Ini dari Kebetulan prodi- hari ini hadir bisa Betul. maju ke depan sedikit. Nah, kecil-kecil Ya, ini ternyata dari- caburawit ya. Sudah pernah ke Korea loh. Ada yang mau Korea Selatan? Ada yang mau? Ketemu opo-opo Oh, mungkin? mau ketemu opa-opa katanya ya. Iya, Suka betul nonton sekali. Korea nih. Jadi Ade ini merupakan mahasiswa dari program studi destinasi pariwisata. Kemudian yang kedua ada tim PKM Fakultas Vokasi yang lolos pendanaan sekali. PKM 2024. Ya, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Fakultas Vokasi. Betul sekali Pak Firman. Jadi nanti adik-adik kita harapkan ya adik-adik ini bergabung di Fakultas Vokasi dan kita akan raih prestasi-prestasi lagi lainnya di Universitas Hasanuddin dan tentunya di tingkat internasional. Iya, betul sekali. Dan perlu kami informasikan bahwa Fakultas Vokasi itu sudah memiliki
lebih dari 200 perjanjian kerjasama yang terdiri Wow, dari luar pemerintah biasa, ya. daerah dan industri tentunya. Wow, luar biasa, Pak Sehingga Firman. teman-teman sekalian Betul. tidak usah pusing di mana nantinya mau magang dan sebagainya, Iya. karena sudah ada perjanjian kerjasama dengan instansi dan Iya. industri tentunya. Iya, betul sekali. Karena adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kita harapkan ketika adik-adik mahasiswa magang di perusahaan tersebut, diharapkan ketika menjadi lulusan Betul sekali. bisa terpanggil kembali untuk langsung direkrut menjadi karyawannya. Tentu langsung Contohnya bekerja kan? misalnya ya Bu Mita Iya, ya, betul. salah satu mahasiswa kita dari budidaya laut dan pantai, awalnya dia hanya magang di Jepang ya. Jepang, betul. Sekarang sudah direkrut menjadi karyawan. ya di Jepang tentunya. luar Jadi biasa. sangat menarik tentunya. Jadi silakan bergabung bersama kami di Fakultas Vokasi. Vokasi. Itu ya adik-adik. Selanjutnya nih. Ya, ini biasanya yang menjadi tagline, bukan tagline ya. Yang Ya. selalu kami sampaikan bahwa kalau teman-teman mau memiliki kompetensi, mau bekerja di dunia usaha dan industri, dunia industri atau mau menjadi entrepreneur, nah maka kuliahnya di Fakultas Vokasi. Silakan mengunjungi sosial media Fakultas Vokasi untuk mengetahui informasi-informasi lainnya. Betul sekali ya. Silakan bergabung, silakan berkunjung, dan kalaupun ada yang ingin dipertanyakan bisa lewat IG boleh, WhatsApp Iya. boleh, silakan. Baik, sebelum kami tutup nih, kami punya tagline dari Fakultas Vokasi. Nah, Fakultas Vokasi siap ya? sebelah kanan siap ya, teriak ya, suaranya slide yang besar terakhir. ya. Slide terakhir tapi. Slide terakhir. Next, slide-nya. Nah, Ya, ini tagline dari Fakultas Vokasi. Jadi mohon kerjasamanya yang di atas dan di bawah. Kalau kami bilang Fakultas Vokasi, silakan bilang menyatu, menguatkan UNHAS Indonesia Global. Kita coba Satu kali ya? coba Baik. satu kali ya. Oke. Kita tes ya. Ya. Fakultas Vokasi. Menyatu, menguatkan UNHAS Indonesia Global. Saya doakan lagi yang teriak tagline Vokasi lulus di UNHAS ya, Iya. dan lolos di Fakultas Vokasi. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Kita ulangi satu kali dan Iya, sebelah kita kanan tes siap-siap ya. ya. Besar Siap ya. suaranya. Oke, Pak Firman. 1, 2, 3. Fakultas Vokasi menyatu, menguatkan UNHAS Indonesia Global. Terima kasih banyak. Iya, baik Bu Mita. Sebelum oke. kita tutup, saya ada pantun nih untuk Nah. teman-teman yang ada di sini. Oke, mohon kerjasamanya untuk jawab Yang cakep ya. Ya, betul. Pak Firman dulu atau saya nih? Bu Mita dulu deh. Oke, tolong kerjasamanya untuk jawab cakep ya. Oke. Sore cerah di Pantai Losari. Cakep. Ombak tenang, hati berseri. Cakep. Singgah ke stan kami sebentar mari. Kenal Vokasi, sukses menanti. Saya tidak mau kalah nih dengan Ibu Mita. Saya juga punya pantun. Oke, Ke Benteng Rotterdam jalan santai. cakep, Minum es pisang hijau segelas penuh. cakep. Vokasi UNHAS tempat yang ramai. Ilmu terapan buat masa depan yang cerah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Kami pamit undur diri. Betul sekali. Silakan berkunjung ke stand kami. Kami Di menyediakan sebelah kanan door ya. prize. Betul sekali. Tentunya dengan pertanyaan. Jadi masih banyak hadiah di stand kami di sebelah kanan panggung. Silakan berkunjung adik-adik. Kami tunggu di Fakultas Vokasi Vokasi Universitas Hasanuddin. Betul sekali. Oke, kita Kami pamit. tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk Fakultas Vokasi. Ya, yang kerap disapa sebagai fakultas bungsu ya. Kebetulan Betul. saya juga anak bungsu. Oh, Iya, anak harus bungsu jadi juga vokasi. bisa. Iya, Berarti benar. vokasi juga bisa. Betul. Dan selanjutnya adalah karena kita tadi mungkin udah pada ngantuk, Betul. mungkin sekarang kita bagusnya nyanyi-nyanyi nih, Nyanyi teman-teman. lagi.
Karena tadi penampilan dari Syukron sempat terpending. Kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Iya. Tapi sepertinya masih di setting juga ya seperti tadi ya. Betul. Dan kita bakalan kembali mengingatkan bahwa acara Unhas Open Day tahun 2025 akan berlangsung selama 2 hari. Betul. Di hari ini dan juga besok. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang nonton streaming sekarang dan tidak sempat untuk ikut hari ini, bisa datang langsung saja ke Gor Unhas untuk meramaikan Unhas Open Day tahun 2025. Ya, masih ada esok hari juga. Nah, sekali lagi kami nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman untuk ikut Reels Competition Unhas Open Day 2025. Untuk ketentuannya bisa langsung dicek di Instagram @akademikunhas. Jangan sia-siakan kesempatan ini loh. Iya, dan kita juga mengingatkan bahwa besok masih ada slot yang dibuka untuk kampus tour. Ya, betul. Buat yang nggak kebagian hari ini masih ada besok. Benar banget. Gimana teman-teman, masih ngantuk atau ngantuk? Masih ngantuk atau masih ngantuk? Iya, jadi sebentar masih ada kuis lagi. Iya, masih banyak kuis. kuis. Jadi untuk teman-teman tetap aja Iya. di sini, jangan kemana-mana. Yang di atas mau selonjoran, mau duduk-duduk, terserah. Oh, Kita tetap senang kok di sini. Betul-betul. Terus teman-teman yang di atas ataupun yang di bawah itu jangan lupa jaga kebersihan ya. Karena mahasiswa Unhas itu harus peduli lingkungan. Iya, benar banget. Jadi untuk sampah-sampahnya tolong diperhatikan. Iya. Sampah kita tanggung jawab kita juga. Betul. Oleh karena itu kalau misal teman-teman bawa sampah segala macam, minta tolong untuk bisa dibuang pada tempatnya. Betul. Dan gimana Kak Syukron, apakah sudah ready? Kak? Oke. Langsung Kita sambut saja. aja ya. Ini dia Kak Syukron. Oke, selamat siang. Masih pada semangat? Tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya. Sekali lagi dong semuanya.
lagu apa lagi dong? Biar teman-teman semuanya nyanyi. Apa? Lampu kuning. Barangkali hujan lebat susah sinyalmu lagi. Ku buat 10 kemungkinan tak sampaikan pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku, hati-hati kecewa akan menunggu. Lagu lama yang aku tahu, kali ini apa lain dari yang kemarin. Ku buat 10 kemungkinan tak sampai ke pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, benar yang kata orang. Semua dong. Mengapa padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku, hati-hati kecewa akan menunggu. Lagu lama yang aku tahu. Acuh sebelum jatuh, tak jera dari dulu, kerisauan kananku. Iya ku tahu itu mengapa, padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku, hati-hati kecewa akan menunggu. Sudah tahu hanya sepihak rindu, masih coba lempar dadu peruntunganku ke gambar nomor 1, paling-paling menangis seperti dulu. Lagu lama yang aku tahu. Lupa buta atau ku batu.
bermisah. Setelah ini saya masih main lagi kok. Karena masih banyak acara setelah ini. Takutnya saya ngambil banyak durasi. Boleh langsung aja Kak. Setelah ini ya. Oke. Terima kasih. Oke, boleh kasih tepuk tangan yang meriah banget buat Kak Syukron. Wow. Wow, luar biasa sekali suaranya, merdunya. Merdu banget. Kedengaran sampai diantang itu suaranya. Iya. Iya. Waduh. Jangan tinggalin dulu karena bakalan ada lagi. Iya, nih, jadi nyanyi-nyanyinya. semuanya jangan kemana-mana. Kak Syukron bakalan ngasih closing buat Betul. acara UNAS Open Day tahun ini. Jadi jangan kemana-mana. Dan selanjutnya kita akan beralih ke fakultas apa nih? Ilmu Kelautan dan Perairan. Salah. Ilmu Kelautan dan Perikanan. Oh, perikanan. Iya. Oke, sorry. Benar, kan perikanan ada di air. Ya. Benar. Oke. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di mana ya butnya ya? Mana nih? Oh, ada di sebelah sana. Oh, biru-biru. Biru-biru. Lucu loh. Iya, apakah sudah ready dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan? Kita masih tunggu dan selanjutnya kita perlu ngasih info dulu. Oke, kita perlu ngasih info dulu kalau teman-teman bahwa kembali lagi UNAS Open Day akan dilaksanakan sampai esok hari. Betul. Jadi buat yang lagi streaming sekarang di akun UNAS TV Official, yang lagi streaming juga di akun Hasanuddin Unif, jangan lupa datang besok buat ngeramein acara UNAS Open Day tahun 2025. Karena begitu banyak hadiah lagi pertempuran, begitu banyak informasi dan juga teman-teman tentu nggak mau ketinggalan semua informasi itu kan, Sofi? Iya. Oke. Kita remind lagi ya. Oke, kita remind lagi. Iya. Jadi untuk aktiviti-aktiviti yang tersedia di UNAS Open Day sebenarnya ada 6. Apa itu? Ada di Instagramnya. Bercanda. Jadi yang pertama ada kampus tour. Kampus tour. Kampus tour apa tuh Kak Sofi? Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu bisa loh langsung jalan-jalan langsung nih di setiap fakultas sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai program studi dan jalur masuk Universitas Hasanuddin. Betul. Jadi sayang banget kalau nggak ikut UNHAS Open Day 2025. Sayang banget. Dan yang ketiga adalah informasi beasiswa. Jadi di sebelah sana, di PMB, di samping BMB itu ada informasi beasiswa yang teman-teman bisa dapetin. Kira-kira di UNAS itu bisa masuk beasiswa apa saja. Jadi kalau setahu saya bahkan satu mahasiswa di UNAS itu targetnya bisa dapat 1 beasiswa gitu. Terus yang keempat adalah akan ada informasi juga tentang bagaimana sih bisa masuk di berbagai fakultas melalui booth masing-masing yang tersedia. Ya betul banget. Tapi jangan lupa ya untuk isi barcode yang ada di setiap booth fakultasnya supaya fakultas yang diimpikan bisa jadi best booth. Iya, jadi tahun ini siapakah yang akan mendapatkan gelar booth terbaik? Iya, yang paling heboh biasanya yang terbaik gitu. Betul. Oke, kita kayaknya Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan itu bisa ditukar dulu. Oke, sepertinya perlu bersiap-siap dulu ya. Iya, betul. Dan setelah itu ada Fakultas Farmasi. Nah, farmasi. Kalau kamu sakit, Fakultas Farmasi bakalan siap nolongin kamu dengan bakalan obatnya. direcikin obat. Iya, bakalan direcikin obat. Okay. Asalkan obatnya nggak pakai merkuri. Oh. Iya. Waduh, jangan. Harus sensitif. standarisasi BPOM tentunya. Oke, Oke. Fakultas Farmasi, apakah sudah siap Fakultas Farmasi? Fakultas Kita cek dulu. Farmasi sudah siap? Oke, langsung saja ini dia Fakultas Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
Kalau saya bilang hai, bilang halo ya. Gimana? Oke, semangat, masih semangat. Ini jam-jam yang sangat genting untuk kita biasanya beristirahat ya, adik-adik semua. Oke, saya bilang hai, jawab halo ya. Hai. Halo, halo. Oke, cukup. Oke, baik. Perkenalkan, saya membantu untuk mempresentasikan seputar soal Fakultas Farmasi. Ada yang tahu di sini apa itu farmasi atau all about farmasi? Yang adik-adik tahu? Obat, ya, apa lagi? Sakit, apa lagi? Apa? Oke, itu hanya bagian luarnya saja ya. Ini seputar farmasi untuk adik-adik semua. Oke, silahkan slide-nya. Oke, Fakultas Farmasi ini bisa diakses melalui web farmasi.unhas.ac.id tentunya. Di Fakultas Farmasi ini kita bisa melihat apabila kita mengakses dari websitenya itu ada profil, ada visi dan misi dari Fakultas Farmasi itu sendiri dan beberapa event-event kegiatan yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Oke, next. Oke, ini juga yang visi misinya nanti bisa adik-adik lihat di websitenya farmasi.unhas.ac.id. Selanjutnya, next. Oke, di Fakultas Farmasi itu sendiri ada 9 laboratorium dan 8 diantaranya itu laboratorium penelitian. Sementara 1 fitofarmaka itu biasa dilakukan oleh peneliti-peneliti yang dari luar bisa dilakukan. Oke, dan ada 8 laboratorium yang dilakukan yang ada di dalam Fakultas Farmasi itu sendiri, yaitu ada laboratorium biofarmasi, laboratorium farmakologi toksikologi, laboratorium mikrobiologi farmasi, laboratorium farmasetika, laboratorium kimia klinik, laboratorium kimia farmasi, laboratorium farmakognosi dan laboratorium fitokimia. Ini adalah laboratorium farmasi klinik ya. Oke, di antara laboratorium ini semua masing-masing menghasilkan produk dan beberapa macam penelitian. Jadi adik-adik semua bisa mengakses web untuk bisa melihat lebih langsung apa saja yang ada dalam laboratorium tersebut. Ini tidak mencakup bahwa kita seorang farmasi itu nanti jadinya apa begitu. Nanti adik-adik semua untuk jadi lulusan dari sarjana farmasi itu sendiri, kemudian melanjutkan profesi. Jadi di farmasi itu bukan hanya tentang obat ataupun penyakit atau apapun ya, atau zat-zat kimia yang lainnya. Itu kita akan mengemas menjadi suatu produk di dalam program studi sarjana. Nah, di farmasi itu sendiri ada 4 program studi sarjana, profesi apoteker, magister farmasi dan juga doktoral atau S3 farmasi. Oke, selanjutnya. Oke, nah untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Farmasi itu anak S1 itu yang pernah dilalui oleh adik-adik semua kakak-kakak senior itu sudah melakukan summer course di Ton Dang Thang University Vietnam, kemudian summer course di Silpakon University Thailand dan join internship di AminoUp Ltd Japan. Ini beberapa picture gambarnya yang sudah diambil yang adik-adik semua sudah melakukan studi banding di universitas di luar negeri yang melakukan kerjasama bermitra dengan Fakultas Farmasi. Oke, selanjutnya. Oke, ini juga salah satu foto ya outbound student. Ada beberapa mahasiswa kakak-kakak itu melakukan studi banding ke Belfast University, Queen Belfast University, dan ada juga Ton Dang Thang University. Oke, selanjutnya. Nah, ini mahasiswa dari luar, dari beberapa universitas, ada dari UITM Malaysia dan juga dari Jerman itu melakukan summer course di dalam Fakultas Farmasi. Jadi mendatangkan bukan cuma mahasiswa farmasi yang keluar negeri, tetapi juga mahasiswa farmasi di universitas di luar negeri itu masuk melakukan summer course di dalam akademik dari Fakultas Farmasi itu sendiri. Oke, next. Ini juga salah satu outboundnya tadi. Ya, ini dengan Ton Dang Thang University Vietnam. Oke, selanjutnya next.
Oke, dengan Wallacea University di Sulawesi Barat. Oke, selanjutnya next. Oke, nah di farmasi itu sendiri ada beberapa, kalau ada lihat semua di stand, itu ada bisa lihat beberapa macam produk. Produk yang terpajang itu adalah hasil penelitian dari dosen-dosen dan beberapa mahasiswa yang terlibat di dalamnya membuat suatu produk. Jadi farmasi itu sendiri bukan hanya bergerak di bidang bahwa sains saja atau medikal saja, tapi dia perpaduan antara sains dan medikal, ada membentuk produk. Nah, ada zaman sekarang kan lagi happening banget tuh namanya skincare. Nah, kalau memang ada ingin menciptakan jadi membuat suatu produk, itu bisa di farmasi. Nanti ada beberapa laboratorium yang mendukung kegiatan tersebut, itu ada bisa membentuk sebuah teknologi beberapa skincare, dan itu memang eligible-nya hanya seorang farmasis itu sendiri. Nah, nanti pada saat S1 itu ada bisa melanjutkan lagi profesi apoteker, dan itu beberapa apoteker itu kemudian yang tidak hanya bekerja sebagai entrepreneurship, bisa juga jadi manajer, bisa juga bekerja di BUMN seperti Kimia Farma Group ya, terus bisa di PBF, rumah sakit, dan juga di pabrik-pabrik atau pabrik industri yang bergerak di bidang pembuatan produk ya tentunya. Jadi bisa sebagai HRD, quality assurance, supervisor, dan sebagainya. Oke, jadi ini beberapa contoh produk, itu adik-adik bisa ke standnya kami. Di sana beberapa minuman ya, tentunya ada Saraba dari jahe, kemudian Paliasa dan pandan minuman itu, dan ada juga dari bunga telang dan rosella. Jadi itu ada bisa ke sebutnya Fakultas Farmasi untuk melihat dan mencoba minuman tradisional yang sudah kami sajikan. Ini beberapa produk ya. Oke, tentunya ini yang tidak kalah pentingnya ya, apa saja achievement dari mahasiswa Fakultas Farmasi. Dan tentunya selama kemarin Fakultas Farmasi itu adik-adik semua itu ada 10 PIMNAS, alhamdulillah menyumbang juara di PIMNAS 37. Jadi alhamdulillah 10 dari penelitian PIMNAS itu yang diajukan, dan 10 semua alhamdulillah juara, dan salah satu mahasiswa bertalentanya itu dari Fakultas Farmasi. Tepuk tangan dulu dong untuk Fakultas Farmasi. Oke, seputar itu semua, sekarang kita kuis ya. Ada masih semangat nggak? Hadiahnya seru loh, ada jam dinding dari Fakultas Farmasi, ada muknya. Mau? Oke, bisa? Saya kasih 3 orang saja. Oke? Angkat tangan ya yang tahu. Mau nggak? Kalau nggak saya turun deh. Mau ya? Oke. Sini, bantu Kak sama Kak Vika. Ayo perlihatkan hadiahnya ya. Biar tertarik nih, daripada cuma disebut. Nah, hadiahnya ini. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada? Yang angkat tangan dulu deh. Oke, 1 orang naik sini. Ayo 1 orang bisa? Naik aja, naik yang pakai nyerah boleh? Boleh? Iya boleh. Oke. Oke. Minta mic-nya dong di panitianya. Kakak bisa bantu mic-nya? Oke. Itu mic. Oke. Oke. Adek? Oke, siapa namanya? Silahkan. Belum on mic-nya. Nama saya Mufid Fauzan Muhajirin. Ya, asal sekolah. Asal sekolah SMA Negeri 12 Makassar. Oke, berarti diantang ya. Oke, pertanyaannya. Semoga bisa ya. Sebutkan minimal 2 program studi yang ada di Fakultas Farmasi. Hadiahnya keren loh. Masa gampang, soalnya agak susah. Ini agak mudah loh. Yang tadi saya sudah sebutkan. Oke, apa? Ayo. Farmasi, 1 farmasi, oke, apalagi? Apalagi? Ada bantuan bisa? Ada bisa bantu? 1 lagi, program studinya, oke. Apa? Cluenya deh, cluenya, profesinya, huruf A pertamanya.
Apoteker. Oke, betul sekali. Dapat ya. Dapat ya. Oke, Kak Pika. Oke. Ya, nggak usah. Oke, siapa lagi yang mau? Merchandise-nya yang kedua adalah Tadeng apa? Muk. Ada yang mau? Oke, satu orang naik. Bisa? Ayo silakan naik aja. Ada mau? Kalau udah deh. Kalau nggak ada yang mau, ayo. Atau pertanyaan dulu deh. Oke, pertanyaannya gampang sekali. Siapakah nama dekan Fakultas Farmasi Unhas? Ayo. Oke, ayo Bu. Ayo Ibu, ayo sini Bu. Naik Bu, silakan. Oh, ada. Nama dekan Fakultas Farmasi. Oke, namanya siapa? Namanya adik siapa? Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Naila Ramadan, kerap disapa Naila. Jadi saya dari SMA 17 Makassar Ibu Tabet. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, ya, sebutkan siapa nama dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Ada tuh di Pampang. Udah ke standnya enggak? Sudah? Oh, sudah. Masa nggak lihat namanya? Oke, silakan. Jadi dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin yaitu Profesor Dr. Retnat Apoteker Marianti A. Manggau. Oke, tepuk tangan. Betul ya? Oke, siap. Ada yang tadi? Oke. Kasih ya. Oh, boleh. Mau foto? Oke, siap. Izin ya, izin panitia. Pesertanya mau foto, mau selfie. Oke, bisa. Izin ya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih mau hadiah? Masih mau? Sudah. Satu lagi ya. Saya sebut ya. Apa salah satu minuman tradisional yang Fakultas Farmasi sajikan? Oke, naik Pak. Semangat sekali Bapaknya. Ayo Pak. Boleh. Ayo Pak, silakan. Ayo Pak. Oke, siap. Ayo, bisa. Ayo, silakan. Iya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Zafira dari SMA Negeri 12 Makassar. Oke. Apa jawabannya? Minuman yang disajikan itu jahe. Jahe. Namanya apa? Saraba. Itu khas di sini. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih ya. Oke, silahkan. Terima kasih. Oke, siap. Oke, sekian dulu. Alhamdulillah adanya. Sebenarnya masih ada, cuman panitianya suruh turun. Terima kasih. Nanti besok ya kita lanjut lagi adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Boy? Iya, kembali lagi di Unhas Open Day 2025. Wow, hujan samarkan derai.
Ya bagus lah. Gak apa-apa, nanti kita minta tolong sama Kak Syukran aja buat Ya, ini sebentar betul. lagi. Masih Dan ada. selanjutnya akan ada sebuah performance spesial di hari apa nih? Hari Sabtu yang hujan ini? Sabtu, weekend. Dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Oke, sudah siap Kak FKP? Oke, sudah. Sudah siap? Sepertinya rekan saya, teman angkatan saya yang sudah hadir di sini. Oke. Iya, langsung aja ini dia Fakultas Ilmu Kelautan Kelautan dan dan Perikanan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Pak Rektor, kalau tidak menjawab salam, berarti 50%-nya itu tidak lulus keterima di Unhas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hujan, semoga lolos di Unhas. Amin. Oke, kali ini saya berdiri depan teman-teman sebagai representatif dari fakultas tercinta saya, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Tepuk tangannya dulu dong. Iya, terima kasih. Oke, bisa diputar videonya. Jadi kali ini saya tidak akan menampilkan presentasi, tetapi menjelaskan. Karena saya bangga dengan fakultas saya, maka saya mewakili sebagai mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Oke, seperti yang kita ketahui, bahwasanya dunia kita berpijak ini terbagi atas dua komponen, yaitu lautan dan daratan. Dan ketika kita lihat, luas lautannya itu jauh lebih luas dibandingkan dengan daratan, yaitu luasnya 70%, dan untuk daratan itu sekitar 30%. Dari data ini tentunya menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk para mahasiswa atau calon-calon mahasiswa Unhas untuk memijakkan hatinya memilih Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Karena di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan, terutama adik-adik ketika ingin melihat atau memilih program studi, lihat akreditasinya. Dan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan itu terdiri atas dua departemen. Departemen pertama yaitu Departemen Perikanan yang terdiri dari 5 program studi. Jadi banyak sekali teman-teman program studi yang ada di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk program studi yang pertama itu program studi saya sendiri, yaitu program studi budidaya perairan. Di mana program studi ini, nah di sana ada ibunda saya tercinta, kaprodi saya, itu terakreditasi ASIN. Jadi sudah bukan unggul, tapi dia sudah ASIN. Tepuk tangan dulu untuk FKP. Nah, untuk di program studi budidaya perairan ini, itu kita diajarkan pada aspek budidayanya. Bagaimana kita memelihara suatu organisme, khususnya yaitu ikan. Jadi hebatnya ikan adalah di air dia makan, di air dia hidup, di air dia tumbuh, dan di air dia BAB atau mengeluarkan fesesnya. Jadi saking hebatnya itu kita belajar tentang ikan. Betul. Nah, selanjutnya ada program studi pemanfaatan sumber daya perairan, di mana program studi ini itu teman-teman, dia akan tahu mempelajari, oh kalau di laut kita bisa menangkap ikan menggunakan kapal ini, penangkapan ini. Jadi kita harus tahu apa yang dibiarkan, apa yang dilegalkan, dan apa yang tidak dilegalkan. Dan plusnya adalah untuk program studi ini juga sudah terakreditasi ASIN. Jadi teman-teman, ayo buru-buru pakai KFKP karena program studinya dijamin kece-kece. Ubur-ubur ikan lele, FKP unggul le. Nah, selanjutnya untuk program studi yang ketiga itu program studi manajemen sumber daya perairan. Di sini kita akan diajar bagaimana cara kita untuk mengelola sumber daya yang ada
di area pesisir yang ada di laut. Konservasinya seperti apa? Itu akan dipelajari di sana. Jadi orang-orang manajemen ini tidak hanya ada di fakultas lain, tapi di fakultas kami juga ada. Selanjutnya ada program studi teknologi hasil perikanan. Jadi teknologi hasil perikanan ini, kalau dari teman-teman sudah berkunjung ke booth kami yang berwarna biru-biru itu yang cantik sekali, itu fakultas kami. Di sana ada produk dari hasil olahan fakultas kami. Jadi kalau teman-teman berkunjung akan dapat makanan, silahkan dicip-icip. Semua produknya hasil perikanan atau berasal dari ikan. Jadi bukan hanya daging, bukan hanya ayam, tapi kita juga bisa berdaya saing yang sangat luar biasa dalam hal pangan. Dan tidak hanya itu, kita juga akan menguji seberapa banyak kandungan nutrisinya yang sehat untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya ada dari program studi agrobisnis perikanan. Jadi di program studi ini teman-teman, kalian akan belajar bagaimana sih sosial ekonomi perikanan yang ada di wilayah pesisir, berinteraksi dengan warga lokal. Jadi semuanya itu perlu untuk kita perhatikan. Tak lupa kita juga mempelajari tentang bagaimana sih penghasilan dari para nelayan, berinteraksi. Oh, ternyata penghasilannya segini. Bahkan rata-rata orang-orang yang bergelut di usaha di sektor kelautan dan perikanan itu orang-orangnya orang kaya. Jadi ayo lagi, masuki lagi FIKP jadi orang keren dan jadi orang kaya. Tepuk tangan lagi sekali lagi dong. Nah, selanjutnya ada dari ilmu kelautan. Jadi yang di samping saya ini adalah representatif dari program studi ilmu kelautan, di mana untuk teman-teman yang suka menyelam, melihat terumbu karang, berinteraksi dengan ubur-ubur, cumi-cumi, gurita, silahkan masuk di prodi ilmu kelautan. Dijamin dari yang mau hilang menjadi healing. Oke, jadi masuk ke program studi ilmu kelautan. Nah, itu mungkin penjelasan terkait program studi. Tapi belum, Pak. Belum. Sabar, Ki. Tapi pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, kalau fakultas lain tadi saya lihat menampilkan alumninya. Toh, kalau saya lihat maki Pak Rektor karena dia dari Kelautan dan Perikanan. Jadi, kalau mau berbicara tentang alumni, tidak usah diragukan. Mahasiswanya saja tampil dengan keren. Apalagi rektornya. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Nanti yang paling keren tepuk tangannya dikasih door prize. Oke? Oke, yang pakai kacamata sebentar naik ya. Oke. Nah, lanjut. Untuk dosen-dosennya juga semua pangkatnya rata-rata sudah dominan profesor. Jadi kita enak sharingnya, enak belajarnya. Ya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Apalagi dekan fakultas saya, Profesor Safrudin itu humble sekali. Oke, mungkin itu dari penampilan atau representasi dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Untuk adik-adik yang mau masuk ke Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, silakan klik link di bawah. Nggak, kesana ke booth bertanya dulu apakah minatnya sesuai, silakan masuk, nanti kami arahkan dengan baik. Oke? Katanya gengsi, ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. FIKP unggul le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya, naik itu yang pakai kacamata karena tadi semangat sekali tawa. Ada lagi yang mau naik 2 orang? Oh iya, sekadar informasi, di boothnya kami itu ada lomba menangkap ikan. Jadi ikannya itu ikan nila merah.
tadi itu sudah banyak yang dapat dan dikasih door prize yang bisa tangkap. Jadi yang mau menangkap ya itu sana, lari ke sana. Ya, silakan ditangkap. 1 ekor 35.000. Ya, naik ke sini. Ada lagi yang mau naik? 2 orang. Ada lagi yang mau naik? Masa tidak ada mau naik dapat door prize? 2 orang dong, 2 orang dong. Kiu. Iya, naik ke sini 2 orang, 2 orang. Jadi sekali lagi semua fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin itu keren-keren. Yang sudah tidak usah katanya, oh enggak apa-apa gitu, bukan dia yang mau naik. 1 orang, udah ada lagi 1 orang. Udah ada lagi 1 orang. Iya, naik di sini. Kita kasih pertanyaan dulu sedikit. Sini dulu. Ya, oke. Pertanyaan yang bisa jawab langsung saja, nah. Bisa sebutkan program studi apa ini? Ilmu kepelautan. Tetot. Ilmu kelautan dan perikanan. Tetot. Bukan ilmu teknik kelautan. Tetot. Ada yang bisa? Ya, naik sini. Turun dulu ini, turun karena salah kasihan. Tapi ini yang pakai kacamata ya, berhenti tadi ini. 2 orang, enggak ada lagi, 1 orang. Ya. Bertanya, sama aja pertanyaannya. Iya, sama aja Pale. Ilmu kelautan. Ya, pertanyaan lain ya. Kalau saya representatif dari program studi apa? Saya sebut tadi toh, saya dari mana? Baik, perkenalkan saya Mutia Mutmaina dari SMA Negeri 10 Makassar. Jadi saya menjawab pertanyaan dari kakak. Jadi kakak itu dari program studi budidaya dan perairan. Budidaya perairan. Ya, tepuk tangan dulu Kakak Syakira. Ibu mau naik? Oke, makasih. Ubur-ubur ikan lele dapat door prize le. Makasih, iya. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Wow. Iya, seru banget ya tadi. Ubur-ubur ikan lele. Iya, ubur-ubur ikan lele. Menyala le. Menyala le. Oke, dan selanjutnya adalah akan ada performance atau persentase dari Pusat Disabilitas Unhas. Betul. Dan apakah sudah ready? Sepertinya masih menunggu dan ya salah satu bentuk kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh UNAS adalah selalu mendukung inklusivitas. Betul Jadi buat sekali. teman-teman tidak ada keterbatasan, Ya. tidak ada yang dikecualikan, semua bisa daftar UNAS, semua bisa berkuliah di UNAS. Oleh Semua karena itu, memiliki hak yang sama. Benar. Betul. makanya itu didirikanlah Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin untuk bisa menopang kebutuhan teman-teman juga. Mensupport dan memberikan hak yang sama kepada seluruh
mahasiswa Universitas Hasanuddin. Mungkin sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, Dan ini langsung saja Pusat Disabilitas Unhas. Cek. Ubur-ubur ikan lele. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini calon-calon mahasiswa. Mau masuk Unhas enggak teman-teman? Kurang-kurang. Mau masuk Unhas tidak? Semua teman-teman mau masuk Unhas, termasuk kami juga yang disabilitas. Pasti dong. Kami dari Pusat Disabilitas Unhas akan memberikan penjelasan tentang apa sih itu Pusdis dan apa sih benefit kalau teman-teman masuk Pusdis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya adalah seorang disabilitas sensorik penglihatan atau bahasa kerennya orang buta. Saya lulusan SMA Negeri 17 Makassar tahun 2022. Tepuk tangan dulu anak jubel ya. Asik. Di sini kami akan membagi presentasi kami ke dalam 3 fase. Pertama, kita akan mengenalkan sejarah dari Pusdis. Di samping saya sudah ada Bunda Ida Arianti Said selaku staf Pusdis yang akan menjelaskan tentang sejarah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa saja sih kegiatan yang ada di Pusdis, dan di akhir sesi kita akan belajar bahasa isyarat. Semua teman-teman mau belajar bahasa isyarat? Nah, dengar dulu dong presentasi dari kami. Ubur-ubur ikan lele. Pusdis nilai. Oke, jadi Pusat Disabilitas Unhas adalah organisasi struktural yang berdiri, yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis. Jadi Pusdis ini bukan UKM, tapi Pusdis ini merupakan organisasi kampus yang berada di bawah bidang WR4. Slogan Pusdis adalah No One Left Behind. Tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan, dan prinsip utama dalam campaign adalah Nothing about us without us. Tidak pernah kita berbicara soal isu disabilitas tanpa melibatkan isu disabilitas. Tanpa berlama-lama lagi, untuk sejarah dari Pusat Disabilitas akan dijelaskan oleh Bunda Ida Arianti Said. Silakan Bunda. Terima kasih Ilham, ada mic-nya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Arianti Said. Saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah Pusdis atau Pusat Disabilitas Unhas. Pusdis itu adalah singkatan dari Pusat Disabilitas Unhas yang berdiri pada tanggal 22 Juni tahun 1923, maaf. Sejak diresmikan oleh SK Rektor, itu menunjukkan bahwa Rektor Unhas, Prof. JJ di sini tidak main-main untuk menerima semua kalangan yang bisa masuk Unhas. Tidak itu adalah difabel ataupun non-difabel. Semua dia membuka peluang yang besar sekali untuk siapa saja yang mau lanjut untuk sekolah di Unhas, itu akan dibukakan pintunya. Nah, untuk itu Unhas menyediakan satu jalur masuk khusus untuk teman-teman difabel. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini semua yang calon mahasiswa Unhas, kalau bisa menginformasikan ke saudaranya atau ke temannya atau keluarganya yang ada di mana saja yang mau lanjut untuk masuk jadi masuk Unhas, walaupun dia difabel tapi dengan semangat mau lanjut, kami akan memfasilitasi mereka untuk lanjut ke Unhas. Nanti ada prosedurnya yang harus mereka penuhi untuk itu. Nah, selanjutnya, slide-nya Mbak. Halo, selanjutnya slide-nya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya, jalur penerimaan khusus untuk mahasiswa difabel. Sejak dimulai dibuka tahun 2023, itu ada 4 mahasiswa difabel yang diterima Unhas, itu dengan beragam difabel. Terus selanjutnya pada tahun 2024, kita sudah menerima 10 mahasiswa difabel. Jadi yang melalui masuk jalur khusus penerimaan mahasiswa difabel, itu ada 14 orang. Dan rencananya untuk tahun 2025 ini, Unhas akan bersedia menerima mahasiswa difabel itu sebanyak 10 orang lagi kembali. Nah, slide selanjutnya. Jenis difabel yang diterima di Unhas itu ada teman buta,
Salah satunya ada Ilham di sini, ada teman-teman tuli. Di sini ada teman tuli, bisa perkenalkan dirinya dulu. Halo semua, perkenalkan, nama saya Sabilu Rusdi. Panggilan isyarat saya seperti ini. Saya kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Hasanuddin, tepatnya jurusan administrasi, angkatan 2024. Oke, selanjutnya, halo semua, perkenalkan, nama saya Megareski, Megareski. Pendeknya MIKI, Miki, bisa dipanggil Miki. Panggilan isyaratnya seperti ini. Saya jurusan Sastra Indonesia, angkatan 2024. Selain teman-teman tuli dan buta, tadi ada Ilham, ada juga teman-teman yang fisik. Kami selama ini ada 2 teman yang berkursi roda, ada satu di Fakultas Ilmu Budaya dan satu ada di FKM. Jadi ada yang fisik, ada yang juga HOHA. Ini HOHA ada di Fakultas Pertanian. Terus intelektual ada yang mahasiswa grahita dan autis dan hiperaktif. Ada di Fakultas Ekonomi dan di Fakultas Peternakan. Gitu aja. Selanjutnya slide berikutnya. Untuk kegiatan Pusdis yang apa saja yang ada yang kami lakukan di Pusdis itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ilham dan teman-teman tuli. Cek. Halo semua. Hai. Oke, jangan bosan ya sama saya karena saya tidak kuliah, maaf. Oke, FYI di Pusdis itu udah ngelayanin sekitar 25 mahasiswa difabel yang tersebar di 6 fakultas. Nah, pasti teman-teman ada yang bertanya nih, apa aja sih kegiatan yang ada di pusat disabilitas kalau kita masuk di Pusdis? Emang ada benefitnya, pasti itu yang dicari. Kalau ditanya soal benefit, pasti ada dong. Kalau teman-teman masuk ke Pusdis, hal yang paling pertama yang akan teman-teman dapat adalah teman dan pengetahuan yang baru. Jadi teman-teman akan dapat insight yang baru dan tentang bagaimana caranya melihat dunia itu sendiri. Teman-teman pasti banyak yang bertanya, bagaimana kalau orang buta belajar? Bagaimana kalau orang buta bikin konten di TikTok? Bagaimana kalau teman-teman yang fisik itu pergi dari kos ke kampus? Nah, inilah kemudian gunanya Pusdis untuk memberikan itu. Namanya adalah pengantaran jemput atau pendampingan mobilitas. Kita namakan pendampingan mobilitas. Nah, di pendampingan ini ada 3 macam. Ada pendampingan mobilitas, pendampingan komunikasi, dan pendampingan mediasi. Kalau pendampingan komunikasi itu lebih ke kayak bagaimana kemudian mahasiswa yang sulit untuk komunikasi ke dosen agar bisa menjelaskan tentang kebutuhannya. Kayak contoh yang sedang berlangsung sekarang, di mana juru bahasa isyarat teman kami namanya Jun dan Andika, dia sedang membantu teman tuli dalam menjelaskan apa yang sedang saya jelaskan sekarang. Nah, kemudian mediasi lebih ke bagaimana kemudian kita memediasikan ke fakultas tentang bagaimana sih untuk menyiapkan fasilitas yang aksesibel. Dan alhamdulillah yang lebih hebatnya, Unhas udah sangat welcome nih terhadap disabilitas dan udah ada 14 mahasiswa yang diterima lewat jalur disabilitas. Tepuk tangan dulu untuk Unhas dong. Mantap sekali. Nah, kita juga ada kegiatan kuliah benefitnya terlalu cepat. Benefitnya itu apa? Kalau kalian ikut kegiatan pendampingan, teman-teman akan dikonversi ke dalam 2 SKS atau teman-teman bisa konversi ke dalam nilai 1 semester. Jadi teman-teman bisa sekaligus juga dapat pengetahuan baru, bisa membantu teman-teman yang difabel, dan bisa juga dapat benefit yang sangat besar, yaitu nilai untuk bisa dikonversi di semester akhir, begitu. Nah, kemudian apalagi kegiatannya Pusdis? Banyak. Kita juga mengadakan kuliah tamu. Kami pernah mengundang namanya Miss Sarah Mingkara. Beliau adalah penasehat khusus untuk disabilitas Presiden Amerika Serikat ke-45 Joe Biden. Pernah datang ke Unhas spesial untuk Pusdis. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan ya, bukan cuma itu, kita juga selalu ngerayain hari-hari spesial terkait dengan difabel. Kayak contoh hari cerebral palsy sedunia, kemudian hari bahasa isyarat, dan puncaknya nih kemarin kita ngadain
Hari Disabilitas Internasional dengan door prize dan acara yang sangat meriah, dan bahkan ada teman relawan yang dapat door prize kulkas saking meriahnya. Tepuk tangan dulu. Dan selain kuliah tamu dan berbagai kegiatan lainnya, kita juga aktif mengadakan kegiatan kelas bahasa isyarat yang kami beri nama Teman Isyarat. Kelasnya itu setiap hari Jumat bertempat di depan kantor Pusat Disabilitas Unhas. Udah nggak sabar nih praktek bahasa isyarat? Waduh, nggak ada yang dengar. Saya juga tidak kedengaran. Oke, sekarang untuk sesi akhir saya akan menjelaskan tentang di mana sih itu pusat disabilitas. Nah, jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Pusdis, teman-teman bisa langsung ke depan Hotel Unhas. Ada di situ Taman Inklusi JJ Park atau Jalanan Jiwa. Teman-teman bisa ke situ, dan di situ sudah ada berbagai fasilitas yang aksesibel, dan di depan Taman JJ Park itu ada kantor Pusat Disabilitas Unhas yang tepat di depan Hotel Unhas begitu. Nah, untuk sesi terakhir sebelum kami menutup, kita akan sama-sama praktek bahasa isyarat. Ikan hiu makan tomat. Yuk belajar bahasa isyarat yang akan dipandu oleh teman Tuli dan Junaidi dan Andika. Jadi teman-teman Tuli akan memperhatikan abjad. Mungkin teman-teman bisa ikuti gerakan tangannya. Jadi kita akan belajar abjad isyarat, abjad A sampai Z. Jadi teman-teman untuk huruf A seperti silahkan diikuti huruf A, huruf B, C, huruf D, E, huruf F, G. Jadi kedua tangannya dihentakkan. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, huruf Q, R, jentikan tangannya, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan terakhir Z. Nah, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada teman-teman yang mau perhatikan naik ke atas panggung untuk abjad huruf A sampai Z. Ayo teman-teman, siapa mau? Mungkin 3 orang. Ayo Kak. Nanti juga dibantu sama teman-teman. Ayo teman-teman, ada hadiahnya loh guys. Nah, siapa yang mau pertama? Siapa tahu bisa perkenalan pakai bahasa isyarat? Langsung introduction sampai Z saja, with a sampai sign Z saja. language. Pakai bahasa isyarat. Mungkin tahu kamera bisa sorot ya. Explain, jelaskan dulu.
Mungkin kakak bisa isyaratkan namanya kak, pakai abjad, isyaratkan namanya pakai abjad. Ada yang bisa tebak siapa namanya? Sudah betul? Oke, next. Perkenalan. Oh, sudah bisa perkenalan pakai bahasa bisa isyarat. dilihat siapa namanya. Ayo siapa? Mungkin sini saya memberikan informasi bahwa tepuk tangan yang inklusif itu jika ada teman tuli dan teman netra, satu begini dan satunya di sini, ditepuk di sikut Ilham di. Ini tepuk tangan yang inklusif. Ini itu tepuk tangan untuk teman-teman tuli. Cuman karena ada teman netra jadi kita supaya ada suara juga. Oke, selanjutnya mau perkenalan atau abjad? Silahkan. Siapa? Dari S Makassar. Oke, next. Terakhir. Saya namanya. Oh, mas saya. Ilham. Ilham, kembalikan ke kanan. Ya. Oke, teman-teman, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang berani. Wah, keren. 4 orang yang luar biasa. Gimana? Seru kan belajar bahasa isyarat? Nah, kalau seru, gabung di Pusat Disabilitas Unhas dan kita sama-sama belajar bahasa isyarat secara kelasnya. Kalau kelas-kelas yang di lain selain Unhas itu guys berbayar atau ada paid-nya. Tapi kalau di Unhas khusus untuk mahasiswa Unhas itu kelasnya free atau gratis. Kelasnya setiap hari Jumat di depan kantor Pusat Disabilitas Unhas. Saya mau teman-teman yang presentasi tadi untuk kumpul di tengah-tengah dan kita akan closing. Ayo kumpul. Nah. Oke, teman-teman semua. Saya ingin semua teman-teman, kalau saya bilang Pusat Disabilitas Unhas, kita semua di ruangan ini kompak menjawab rayakan keberagaman. Oke, siap teman-teman? Oke, kita pakai bahasa isyarat, minta tolong. Bagaimana bahasa isyaratnya, Cok? Minta tolong ditunjukkan dulu bahasa isyaratnya supaya kita bisa sama-sama praktekkan rayakan keberagaman dengan bahasa isyarat dan suara. Oke. Ayo cepat teman-teman. Kita cek. Nah, jadi teman-teman, Miki akan mengajarkan bagaimana isyarat dari kata merayakan keberagaman. Oke. Jadi teman-teman nanti di saat bisa diperhatikan teman-teman yang ada di depannya, baru kita closing. Oke.
merayakan keberagaman. Oke, bisa? Oke, bisa. Ulang lagi satu kali lagi katanya. Mungkin simulasi dulu, Ilham, simulasi. Oke, kita simulasi dulu. Oke. Pusat Disabilitas Unhas, rayakan keberagaman. Oke. Oke, teman-teman semua. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dapat menambah insight baru untuk teman-teman. Oke, kita praktek. Oke, demikianlah presentasi dari kami. Ingat selalu, no one left behind, nothing about us without us. Knowledge for disability, knowledge for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin. No one left behind. Aha, benar. Dan selanjutnya akan kami sampaikan informasi bahwa yang merasa kehilangan dompet atas nama Andi Nadine Putri Jarvisya, silakan menghubungi panitia di sebelah kiri panggung. Sekali lagi, yang merasa kehilangan dompet atas nama Andi Nadine Putri Jarvisya, alumni SMP Telkom Makassar, silakan menghubungi panitia di sebelah kiri panggung. Oke. Dan selanjutnya kita bakalan nyanyi-nyanyi lagi nih, Sofi. Iya, ayo semua berdiri dong, berdiri semua, berdiri. Semangat. Ayo, jangan mager. Berdiri. Last performance dari Kak Syukran pada hari ini. Oke, siap semua? Siap? Mari kita sambut Kak Syukran. Berat bebanku meninggalkanmu, separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Nyanyi bareng semua dong. Kasihku, bukan karena dengarkan lagu ini, melodi rintih hati ini.
lebih kenceng lagi dong. banyak. Izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Tak sanggup bila harus jujur, hidup tanpa hembusan nafasnya. Sekali lagi untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biarkan cinta ini, biarkan cinta ini hidup untuk sekali ini saja. Saya masih punya satu lagu terakhir pastinya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Unhas Day Out, Unhas Open Day. Salah ya, salah. Unhas Open Day pastinya. Terima kasih banyak udah memberikan kesempatan buat saya menghibur teman semuanya malam hari ini, siang hari ini. Udah buru-buru aja malam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada kurang-kurangnya saya. Sampai ketemu lain waktu. Alright, satu lagu terakhir kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Dari 1000 jalan di dunia, mengapa lagi pergi tanpa kata? Mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bahwa lupakan nyata mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Semua dong. Sepertinya sama, tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan sakitan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa
tapi menyangkut dia, ku tak bisa. Sepertinya sama, tatapan asmatnya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Melesat tepat di titik kelemahanku, letaknya di hati, hatiku ini. Terbaik tetap selalu ada singgah sana, tempat untuknya. Sepertinya sama, tetapi asmatnya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata siang. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi hanya dia? Malam yang hangat tapi ku terjaga, hanyalah dia si pusat kecewa. Dari semuanya hanya dia, oh dia, yang buat tidurku tak tersiar. Terima kasih and see you next time. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Kak Syukran. Wow, sangat menghibur banget. Oke. Selanjutnya kita bakal ngapain lagi nih? Masih banyak presentasi dari berbagai fakultas yang ada tentunya, dan selanjutnya fakultasnya adalah fakultas yang saya bilang tadi di samping FEB. Wow, apa tuh? Tapi fakultas sebelah kiri, kan tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kirinya FEB. Iya. Merah-merah. Coba kita cek dulu. Fakultas ini tuh biasanya bakalan jadi jaksa, jadi hakim. Wow, kira-kira apa? Kita cek dulu suaranya. Mana suaranya yang mau masuk fakultas hukum? Wow, rame ternyata, luar biasa sekali. Iya. Langsung saja, apakah sudah bersiap dan Sudah siap? apakah sudah siap fakultas hukum? Oke, sudah siap. Dan langsung saja, ini dia Fakultas Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling semangat dapat door prize sebentar. Ya, setelah kita menyelami dunianya SpongeBob dengan ubur-ubur dan ikan lele, kita kembali ke dunia manusia. Kenapa? Karena slogannya Fakultas Hukum itu adalah meskipun langit akan runtuh, keadilan akan tetap ditegakkan. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit akan dijunjung. Iya, kami akan bicara melalui video sambil kami menjelaskan. Ya. Kami dari Fakultas Hukum, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Arisa Putra. Kami menampilkan juga beberapa cosplay kami. Ya, ini video kami yang kami perlihatkan bagaimana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah fakultas hukum, salah satu fakultas hukum terbaik di Indonesia. Masuk dalam 10 besar peringkat fakultas hukum terbaik di Indonesia. Khusus di Unhas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
khususnya prodi sarjana ilmu hukum adalah prodi terfavorit untuk non eksakta. Kami tahun lalu berada pada urutan keempat terfavorit. Mudah-mudahan tahun ini masih masuk lagi dalam 5 besar terfavorit. Kami sudah unggul. Kami ada 2 prodi, prodi ilmu hukum dan prodi hukum administrasi negara. Kedua-duanya sudah direkognisi akreditasi internasional FIBA A di Jerman. Untuk prodi ilmu hukum secara nasional sudah terakreditasi unggul, sedangkan hukum administrasi negara terakreditasi B, dan insya Allah tahun 2025 kami akan meraih akreditasi unggul itu. Kalau mau kuliah di Fakultas Hukum, insya Allah tempatnya keren, spot foto ada, dosennya cakep-cakep, apalagi WD 1-nya cantik-cantik juga dosennya, WD 2 dan WD 3 nya cantik ya. Ketua prodinya juga cakep, cantik juga ya. Mahasiswanya lebih-lebih ya. Salah satunya yang akan tampil di akhir, salah satu kontestan Indonesian Idol. Kalau semua prodi fakultas tadi menampilkan artis lokal, kami tampilkan artis nasional. Iya, kalau dari segi kemahasiswaan, memang 3 tahun ini kami tidak meraih kemahasiswaan terbaik. Tetapi 2 tahun berturut-turut kami meraih terbaik. Kalau mau jadi orang kaya, silahkan masuk Fakultas Hukum. Siapa yang tidak kenal Hotman Paris? Ya, kami juga punya banyak laboratorium. Jadi selain berkuliah di dalam ruangan, kami juga melakukan kuliah-kuliah praktik. Dan yang paling penting adalah kami juga melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Salah satunya adalah International Exposure yang kami lakukan setiap tahunnya. Semua mahasiswa boleh ikut, bukan cuma kelas internasional. Oh iya, kami punya kelas internasional ya, itu di Prodi Sarjana Ilmu Hukum. Ya. Jadi berkuliah di Fakultas Hukum itu sangat menarik. Kami punya perpustakaan 3 lantai atau ruang baca 3 lantai, dan kami juga punya sport center yang mau main basket, main futsal, main tenis meja, panjat dinding, ada di Fakultas Hukum. Bukan cuma Unhas yang punya, Fakultas Hukum juga punya. Ya. Kemudian dari segi kemahasiswaan kembali, kami salah satu kemahasiswaan teraktif, penyumbang banyak medali di Universitas Hasanuddin. Ya. Nama dekannya adalah Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Kami salah satu fakultas hukum terbanyak guru besarnya. Kami punya lebih dari 70 guru besar. Ya. Itu saja mungkin sebagai perkenalan kita. Selanjutnya akan ada door prize 2. Silahkan naik 2 orang tercepat. Terutama yang dari sini nih. Nih. Terutama dari sini nih. 1 orang dari situ. Yang lebihnya tambah 2. Akan dipandu oleh Ibu Mulyana Mursalim. Silakan. Baik, terima kasih. Coba kita cek semangatnya dulu. Ada yang mau jadi hakim? Oke, banyak di tengah-tengah sana. Yang mau jadi pengacara? Oke, banyak juga 70.000 orang yang mau jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, banyak sekali. Nah, semoga nanti yang paling kencang suaranya bilang amin, diterima di Fakultas Hukum tahun ini. Oke, baik. Saya akan bagi-bagi hadiah ya. Biasanya hadiah itu doa ya. Siapa tahu berawal dari hadiah, kita akhirnya bisa masuk di Fakultas Hukum. Mau hadiah? Oke, tadi sudah disimak ya penjelasan dari Pak Putra ya, Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum. Pertanyaannya tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan Pak Putra. Oke, sudah siap? Kita akan ada hadiah ya. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu adalah sepeda motor, bukan ya. Ya kuncinya saja. Oke, ada hadiah pokoknya spesial. Oke, pertanyaan pertama mungkin bisa dibantu ya. Siapa yang duluan angkat tangan bisa langsung maju ya. Langsung lari nanti yang tahu jawabannya. Oke, pertanyaannya,
Ada berapa program studi di Fakultas Hukum? Oke, yang mana nih? Aduh. Oke. Iya, oke. Yang paling semangat ya, yang pakai baju warna pink, silahkan perkenalkan namanya, kemudian sebutkan program studi apa saja yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan, saya Andi Andini Suciamelia, akrab disapa Meli. Saya berasal dari SMK Negeri 4 Makassar. Jadi program studi Fakultas Hukum ada dua, yaitu ilmu hukum dan hukum administrasi negara. Sekian. Oke, kita konfirmasi dulu. Jadi kalau anak hukum itu apa-apa harus cek data dan fakta. Bagaimana Pak Putra? Betul jawabannya? Oke, betul. Mari kita kasih hadiahnya. Oke, mungkin diserahkan langsung sama hakim atau siapa yang mau menyerahkan? Oke, silakan diserahkan. Oke, selamat ya. Cita-citanya mau masuk Fakultas Hukum? Iya, mau hukum administrasi negara. Oke, sama dong kayak saya. Oke ya. Ada Ibu Hijrah, ketua prodinya ya. Semoga nanti kita ketemu di Prodi Hukum Administrasi Negara. Oke, terima kasih. Namanya tadi siapa? Meli, Kak. Meli. Oke, beri aplaus dulu untuk Meli. Oke, tenang. Hadiahnya masih banyak. Masih mau hadiah? Oh, masih ada ya. Sorry, ternyata ya memang saya suka melupakan. Apalagi kalau cowok. Oke, silakan maju ke tengah. Oke, baik ya. Ini tadi menyimak pertanyaannya. Oke, baik. Bukan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Putra. Oke, ini pertanyaannya mudah untuk seorang laki-laki ya. Oke. Baik. Pertanyaannya adalah Fakultas Hukum Unhas tahun lalu sudah disnatalis yaitu ke 72 tahun. Dan tahun ini OTW 73 tahun. Wah, cukup lama juga ya. Pertanyaannya adalah tahun berapa Fakultas Hukum Unhas didirikan? Tahu? Coba dihitung saja, dihitung. Iya, 73 tahun. 2X tambah 3X. Iya, ayo. Jangan grogi dong, itu banyak cewek-cewek. Oke. Kita kasih waktu 5 detik ya. Oke, ada yang mau bantu? Yakin? Tahun berapa? 1952. Betul atau betul? Betul. Kita cross check kembali karena ini jawabannya dari laki-laki. Oke, Pak Putra, bagaimana? Oke, betul. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Tadi siapa namanya? Mubdi dari SMA Negeri 5 Makassar. Ya, wow. Karena ngikut dari ayah juga. Pengacara, alhamdulillah. Lawyer, Masya Allah. Biasanya itu mau jadi seperti ini ya yang di depan ya. Oke, baik, kita kasih hadiahnya, diserahkan sama Kakak Nanda, Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi yang mau jadi lawyer, oke, boleh ya. Oke, dibuka hadiahnya, di situ adalah kunci untuk masuk Fakultas Hukum ya. Oke, baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah mendapatkan hadiah. Oke, baik, mungkin bisa maju dulu teman-teman semuanya. Iya, jadi ini gambaran, terlalu maju, astagfirullahaladzim. Sorry, memang begitu Fakultas Hukum selalu mau sekali di depan, oke ya. Oke, baik, ini mungkin adik-adik sekalian gambaran ketika kalian masuk Fakultas Hukum Unhas, kalian bisa jadi hakim, jadi pengacara, jadi jaksa, dan masih banyak profesi lainnya. Untuk itu, sebelum kita masuk pada penampilan yang sangat spesial dari salah satu mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, saya ada pantun dulu. Boleh dibantu? Boleh ya, oke, baik. Belum ya, oke. Pakai jas, jangan lupa pakai dasi. Makan palu basah, jangan lupa pakai nasi. Fakultas Hukum, fakultas bergengsi,
dengan torehan segudang prestasi. Tepuk tangan untuk kita semua dan mari kita sambut salah satu mahasiswa berprestasi tidak hanya di akademik tapi juga non-akademik. Ada, silakan maju ke depan dulu, saya spill dulu, silakan. Yang banyak diajak foto tadi di booth kami ya. Silakan. Ya silakan. Ya, kita akan menghadirkan Ardito, bukan ya? Ardito ya, oke, kita akan menghadirkan Alvin Syahputra dengan lagunya berjudul Nina. Berikan aplaus yang meriah, silakan Alvin. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Masih semangat? Ulang, masih semangat? Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman semua buat nyanyi bareng-bareng. Jadi saya butuh energinya teman-teman semua, suaranya teman-teman semua yang paling keras, yang paling top lah yang kalian bisa. Siap? Oke. Kalau bisa nyanyi bareng-bareng ya. Saat engkau tertidur dan aku pergi menghibur, beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga dan aku kan ada di sana, sempatkan bermain dan bawakan cendera mata. 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa. Segala aku upayakan untuk melindungi. Tunggu apa? Keren. Sungguh lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua, jika ku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat tegar di taman kala, maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Namun percayalah untukku, ku jual dunia. Saya butuh suaranya teman-teman semua yang kencang banget. Coba ya. Sungguh lebih baik cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Dan tertawalah saat ini selepas telah kau kata namun selamanya diriku pasti berkutat. Terus lalu jauhkanmu dari dunia yang jahat. Semuanya sungguh lebih
dewasa kau kan mengerti. Kelak kau kan saat dewasa kau kan mengerti. Kelak kau kan mengerti. Terima kasih semuanya. Terima kasih Unhas Open Day. Terima kasih. Oke, sekali lagi beri aplaus yang meriah buat Alvin. Oke. Mantap banget ya suaranya ternyata. Lagu favorit aku Kalau lagi. tadi kedengaran, kalau Kasyukron kedengaran sampai Antang, ini kedengaran sampai di goa. Oh. Nah, luar biasa sekali. Dan selanjutnya tanpa berlama-lama lagi karena udah sore juga ya, Sore kita akan banget. langsung move ke fakultas yang berwarna ungu tuh di sana tuh. Iya, warna ungu. Keren sekali itu fakultasnya. Gede banget fakultasnya. Gede jujur. banget. Iya. Keren lah. Dan apakah sudah siap teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat? Oke, Udah sudah siap. Dan- Udah siap. Iya, langsung Oke. saja. Ini Kita dia Fakultas Kesehatan Kesehatan Masyarakat. Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore adik-adik semuanya. Semoga semuanya masih semangat ya. Hari ini kita akan memperkenalkan salah satu fakultas terfavorit di Universitas Hasanuddin, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini juga hadir bersama kita ada Bapak WD1, Bapak Dr. Wahiduddin SKM MKes, yang tentunya selalu menyemangati. Dan hari ini perkenalkan kita akan juga ada kuis 3 pertanyaan. Jadi kita akan memperkenalkan, kemudian ada beberapa video dari alumni, dan terakhir ada 3 kuis bagi yang berhasil menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, next. Ini adalah gambar gedung dari depan. Kalau tadi adik-adik sudah mengikuti kampus tour yang pertama, mungkin sudah melewati. Jadi kalau nggak salah tadi urutan keempat, adik-adik sudah keliling Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan hari ini besok masih ada dua kali untuk berkunjung ke FKM langsung. Next. Nah, FKM saat ini dipimpin oleh Bapak Profesor Sukri Paluturi SKM MKes MSc PhD, dan Wakil Dekan yang bersama-sama hadir di hari ini ada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Dr. Wahiduddin SKM MKes, dan juga kami dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Prof. Dr. Aca Wahyu SKM MKes, dan juga Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Prof. Anwar Malong SKM MSc PhD. Nah, bagi adik-adik yang berencana untuk mendaftar di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada prodi apa saja ya? Di Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk sarjana, level sarjana, ada 2 program studi. Ya, ada program studi Kesehatan Masyarakat. Ini nanti kalau lulus gelarnya SKM. Dan program studi yang kedua ada ilmu gizi dengan gelar SGZ. Nah, yang menarik di kesehatan masyarakat ini di semester 4, adik-adik akan belajar beberapa peminatan sesuai dengan yang adik-adik minati untuk ilmu kesehatan masyarakat. Ada Departemen Epidemiologi,
ada keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian ada Departemen Kesehatan Lingkungan, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, kemudian ada Promosi dan Ilmu Perilaku, Manajemen Rumah Sakit, dan Departemen Biostatistik. Nah, ini adalah 2 program studi untuk level sarjana. Sebenarnya kita punya 9 program studi, yang lainnya ini di level magister dan juga S3. Next. Nah, kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam 7 tahun terakhir, ini perkembangannya cukup pesat. Ada banyak sekali yang berminat untuk berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tahun ini, tadi saya bertanya ke Pak WD1, daya tampung FKM ada berapa mahasiswa ya? Nah, tahun ini FKM ada daya tampungnya 500 mahasiswa. Insya Allah semuanya di sini ada salah satu yang berhasil untuk diterima di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Amin. Nah, dan ini semuanya dari tahun 2018 hingga 2024 cukup meningkat jumlah mahasiswanya. Next. Ini beberapa fasilitas di Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada ruang senat, ada ruang guru besar, kemudian ada ruang kuliah dan lab komputer, kemudian ada ruang baca, ruang diskusi, ya, dan tentunya masih banyak lagi fasilitas lagi. Silahkan adik-adik nanti ketika ingin melihat yang lebih detail, bisa berkunjung langsung di booth FKM yang berwarna ungu. Di situ ada poster untuk fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, tadi saya sampaikan ada 9 program studi untuk menjamin mutu Fakultas Kesehatan Masyarakat. FKM ini punya 9 prodi yang semua program studinya sudah terakreditasi unggul. Jadi salah satu Fakultas Kesehatan Masyarakat, salah satu fakultas di Unhas yang semua program studinya terakreditasi unggul. Tepuk tangan dulu dong buat FKM. Kemudian juga bukan hanya terakreditasi unggul dalam PTKes, ada beberapa program studi yang juga sudah terakreditasi internasional. Dan untuk tingkat sarjana, program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi, ini dua-duanya sudah terakreditasi internasional ASIN. Ya, dan untuk laboratorium yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat juga semuanya sudah terakreditasi. Ini beberapa kerjasama internasional di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Beberapa kerjasama ini mahasiswa punya peluang untuk bisa berkunjung ke beberapa kampus di luar negeri, bisa ada student exchange, ada juga beberapa yang hanya visit. Dan di sini ada ke Monash University, ke Okayama University, Mahidol University, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Silahkan nanti di brosur lengkap tentang FKM bisa di-scan di barcode di booth FKM ya. Next. Nah, tentunya seperti fakultas lain kita punya BEM untuk sebagai organisasi kemahasiswaan. Dan tentunya walaupun ada beberapa banyak organisasi kemahasiswaan, mahasiswa FKM itu semuanya rata-rata berprestasi loh. Silahkan boleh lihat di Instagramnya nanti di visit. Ini ada beberapa contoh prestasi mahasiswa FKM. Untuk pertama kalinya di tahun 2024, Fakultas Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu pemenang medali emas untuk PIMNAS tahun 2024. Dan tentunya masih banyak gold medal untuk Olimpiade Kesehatan Masyarakat pertama di Indonesia, dan ini ada pertukaran internasional dengan Universitas Okayama di Jepang. Jadi ada banyak banget peluang adik-adik untuk bisa berprestasi kalau join di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Next. Ini hanya beberapa dokumentasi untuk memperlihatkan apa saja kegiatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Next. Ya, next. Nah, kalau mau tahu lebih detail mengenai Fakultas Kesehatan Masyarakat, silahkan berkunjung di website fkm.unhas.ac.id.
Nah, di situ udah ada lengkap foto-foto dosennya untuk setiap departemen dan juga fasilitas-fasilitas dan juga beberapa prestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, ini apa kata alumni tentang FKM? Mari kita simak. Epidemiologi. Saat ini saya bekerja sebagai Satgas Percepatan Penurunan Stunting dari BKKBN. Selama berkuliah di FKM, banyak sekali pengetahuan dan pengalaman yang saya dapatkan tentang organisasi, tentang politik kesehatan. Yang begitu relate dengan apa yang saya kerjakan sekarang adalah terkait dengan pengorganisasian rakyat, pemberdayaan masyarakat, advokasi isu-isu kesehatan, dan juga bagaimana caranya membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Selama ini saya merasa bahwa apa yang saya dapatkan di FKM antara yang teori dan yang praktek tidak ada jarak sama sekali. Kita mendapatkannya secara utuh dan menyeluruh. Di FKM dosennya saya pikir keren-keren, yang bisa memberikan saya pengalaman mengecap pendidikan yang mantap dan membuat saya bisa berpikir secara komprehensif dan holistik dalam memandang masalah. Kemudian itu juga yang membuat saya bisa dengan mudah memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kehidupan saya. Barangkali itu yang bisa saya share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, perkenalkan, nama saya Lisha Candipi atau biasa disapa Lisha. Saya mahasiswa Universitas Hasanuddin Angkatan 2022 dari Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya selama berkuliah hingga saat ini saya akan memasuki semester yang keempat. Sejauh ini, belajar di Prodi Gizi sangat seru dengan berbagai aktivitas bersama dengan dosen-dosen yang baik dan juga teman-teman yang menyenangkan. Tentu saja saat awal masuk di Prodi Gizi, sesuai ekspektasi orang-orang ketika mendengar tentang gizi, kita belajar tentang makanan seperti zat-zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut dan hubungannya dengan kesehatan manusia seperti proses metabolisme dalam tubuh, manfaat zat-zat gizi bagi tubuh, dan lain-lain. Tapi, ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Setelah belajar di Prodi Ilmu Gizi, saya menyadari bahwa ilmu ini sangatlah luas. Kita juga mempelajari hal-hal lainnya seperti mempelajari psikologi perkembangan manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan gizi, gizi dan hubungannya dengan obat, cara berkomunikasi dan mengedukasi dari aspek gizi dan kesehatan. Bahkan kita juga membahas pangan dari sudut pandang ekonomi dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga belajar praktik secara langsung dengan menggunakan alat-alat ukur untuk melakukan penilaian terhadap status gizi seseorang. Kita juga belajar menyusun menu makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi, hingga berpraktikum di laboratorium untuk menguji berbagai jenis bahan makanan. Nantinya juga akan ada praktikum masak. Di Prodi Gizi, kita bukan hanya belajar di kampus saja, tetapi kita juga melakukan turun lapangan. Pada turun lapangan ini, kita mengambil data serta mengukur status gizi secara langsung di masyarakat, juga melakukan pengamatan di beberapa puskesmas. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pengalaman belajar secara langsung melalui melihat realita yang kita dapatkan di lapangan. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan sangatlah relevan. Assalamualaikum. Oke, untuk dua videonya silakan di skip saja. Kita masuk ke kuis ya. Jadi demikianlah tadi pengenalan mengenai FKM. Sekarang kita mau tahu seberapa FKM sih kalian. Nah, ini ada 3 pertanyaan dan kita sudah menyiapkan beberapa hadiah menarik. Pertanyaan pertama, semuanya sudah siap? Apa saja program studi yang ada di FKM? Ya, yang perempuan pakai topi.
Halo, silakan perkenalkan nama dan dari sekolah mana ya? Halo, perkenalkan nama saya Wulan Sari Lumban Batu. Saya dari SMA Santa Lucia Bekasi. Ya, jadi program studi yang ada di FKM itu ada 2. Yang pertama itu kesehatan masyarakat, kemudian ada ilmu gizi. Benar? Oke, satu hadiah sudah dibagikan. Ada pertanyaan pertama mengenai program studi. Tadi ada program studi kesehatan masyarakat dan yang kedua program studi ilmu gizi. Pertanyaan kedua, tunggu dulu ya, biar sekalian. Sebutkan 3 fasilitas yang ada di FKM. Ya, silakan. Tenang, masih ada 1 pertanyaan lagi. Perkenalan? Oke. Perkenalkan, nama saya Geza Nabila dari Sekolah SMA Negeri 16. Jawabannya itu adalah yang pertama ruang senat, kedua ruang guru besar, dan ketiga ruang diskusi. Oke, terima kasih, tepuk tangannya dong. 1 pertanyaan lagi ya, seberapa FKM sih kalian? Next. Apa warna simbol dari Fakultas Kesehatan Masyarakat? Kalau udah keliling booth hari ini, pastinya udah tahu warna simbol dari FKM Unhas. Ada yang mau naik langsung nih? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neila Fauzia dari SMA Negeri 1 Goa. Jadi warna simbol kesehatan masyarakat itu warna ungu. Purple. Oke, terima kasih semuanya. FKM banget ya. Untuk penyerahan hadiah, Pak WD 1 mau join? Oke, kita foto yuk. Ya, foto dulu. Agak maju dong. Siapa yang fotoin? Oke deh, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong untuk adik-adik yang sudah menjawab kuis. Dengan selesainya kuis tadi, demikian untuk sesi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami tunggu di FKM untuk kampus tour, masih ada 1 sesi dan besok. Dan tentunya di booth FKM itu ada games, ada beberapa hadiah. Silakan berkunjung, kami tunggu ya. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus yang meriah untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Iya, makin sore, kayaknya makin mulai bekat yang pulang ya, tapi gak apa-apa. Masih ada beberapa fakultas lagi dan selanjutnya fakultas yang ini adalah fakultas yang buat teman-teman yang udah lulus. Iya, yang mau S2, yang S3. mau S2, S3, S4, S5 semuanya. Jadi untuk fakultas ini itu beda dengan fakultas lainnya. Jadi kalau fakultas lain disebut fakultas, kalau ini sekolah. Iya, sekolah pasca sarjana. Iya, pasca sarjana udah ready. Pasca sarjana di mana? Mana nih? Oh itu udah ready. Oke. Boleh beri tepuk tangan untuk sekolah pasca sarjana. Dan langsung saja ini dia. Kita sambut sekolah pasca sarjana.
Oke, oh ternyata masih perlu persiapan tentunya. Dan Oke. selanjutnya kembali kita ingatkan bahwa acara Unhas Open Day ini akan berlangsung selama 2 hari di tanggal 8 hari ini dan juga 9 Besok. Februari besok. Oke. Dan tentunya masih banyak yang akan ditampilkan di acara hari ini dan selanjutnya kita mau ngasih info apa lagi nih tentang kampus Iya. tour mungkin? Kampus tour. Ya, kampus tour. Oh iya teman-teman, buat yang belum berkesempatan untuk datang di kampus tour hari ini, masih ada besok juga ya Kak Fahri. Benar-benar. Ya. Jadi buat yang belum berkesempatan buat keliling-keliling fakultas di hari ini masih ada besok. Ya, kesempatan terakhir nih buat Mhm. besok. Cuman kalau nggak sempat besok silahkan datang saja ke Unhas. terus Jalan-jalan kalian sendiri. keliling. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Siapa tahu datang terus dipegang gedungnya, terus disolawati Langsung lulus. supaya lulus. Nah gitu kan. Biasa Oke. kayak gitu kan. Selagi nunggu kita remind lagi ya soal Iya, benar. Reels Challenge. Benar-benar. Oke. Jadi selanjutnya adalah teman-teman jangan lupa ikuti Instagram Reels Challenge. Ya di @akademikunhas. Spesial untuk Unhas Open Day di Ya. mana syarat dan ketentuannya adalah konten video itu harus berisikan kegiatan selama Unhas Open Day. Jadi nggak boleh pas wisuda atau pas Ya, nggak PLKP nggak boleh. nggak Udah boleh. lewat. Iya. Ya, udah lewat. Oke. Kemudian selanjutnya jujur monitornya terganti. Jadi kita nggak bisa baca, tapi nggak apa-apa. Jadi selanjutnya adalah jangan lupa pakai hashtag yang Ya, udah dicantumin betul. di akun Instagram Akademik Unhas. Jangan lupa diperhatiin syaratnya yang di Instagram @akademikunhas. Kemudian akunnya Oh, iya. tidak boleh di private juga ya. Iya betul. Kalau misal belum ada yang pakai 360 itu bisa banget, masih bisa diakses sekarang buat teman-teman yang mau selfie, putar-putar, begitu. Iya, jadi buat teman-teman yang belum posting video 360, Iya. silakan bisa berada di sebelah kiri untuk melakukan sesi dokumentasi tentunya. Iya, Jadi betul. cukup berdiri aja kayak gini, ntar kameranya yang mutar. Kita nggak usah ikut mutar. Sisa ganti ekspresi aja. Ekspresi aja, nanti pusing ya jatuhnya. Terus yang perlu kami sampaikan di sini adalah booth ini akan bertahan sampai besok. Jadi tidak bakalan ada yang bertambah atau tidak bakalan ada yang berkurang tentunya Iya, Sofi. betul. Jadi buat Tetap teman-teman sama jumlahnya. benar, jangan lupa datang besok. Dan sebenarnya aku dari tadi pagi tuh salfok banget gitu. Untuk desain foto booth di sebelah kanan dan kiri tuh unik sekali Iya tahun ini, bener Sofi. banget, handmade loh. Handmade? Iya. Wah, luar biasa sekali. Digambar langsung. Di foto booth itu sebenarnya ada maknanya, Sofi. Iya, betul. Jadi di sini ada berbagai fakultas dengan ilustrasi masing-masing. Betul. Kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan itu ada Fakultas Hukum dan Ekonomi dan Bisnis tuh banyak uangnya di situ. Kalau Betul. dilihat. Pertanian bawa buah, sayuran. Iya. Dan oke sepertinya pasca sarjana sudah siap. Sudah Ini siap? dia. Oke. Iya, mari ini kita dia sambut. performance atau presentasi dari sekolah pasca sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Dekan yang masih berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Sore hari ini kami dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Teman-teman mungkin biasa mendengar sekolah, tetapi ada sekolah di Unhas yang gurunya tidak ada. Karena yang ngajar para dosen, ya. Itu disebut dengan sekolah pasca sarjana. Kalau tadi kita mendengarkan presentasi dari setiap fakultas, dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin, maka di sekolah pasca sarjana adalah sekolah yang mendidik para studentnya dari berbagai disiplin ilmu, lintas ilmu atau disebut dengan multidisiplin. Teman-teman sekalian, kami dinahkodai oleh seorang profesor yang ahli di bidang kesehatan mata, Bapak Profesor Dr. Budu, spesialis mata konsultan, PSD. Di kami ada 15 prodi untuk S2. Sementara ini yang diusulkan adalah prodi ilmu pendidikan untuk S2. Sehingga total untuk S2 ada
15 program studi. Dan untuk program studi S3 ada 3 prodi, yaitu ilmu pertanian, program studi pembangunan, dan ilmu lingkungan. Nah, kami berharap teman-teman nanti bisa menyampaikan pesan ini kepada saudara, kerabat, keluarga ya yang ingin melanjutkan pendidikan program Magister dan S3. Kami tunggu di program Pasca Sarjana. Untuk semua prodi, alhamdulillah yang berjalan semua sudah terakreditasi, beberapa terakreditasi internasional, dan semuanya yang ada adalah terakreditasi baik dari LAM PTKes maupun dari BAN PT. Untuk program studi yang ada saat ini, ya, terbanyak mahasiswanya program untuk S2 ada di program studi ilmu kebidanan dan ilmu biomedik, seperti itu. Baik, next slide. Ya, ini adalah beberapa akreditasi yang dicapai oleh prodi yang ada di Pasca Sarjana, antara lain dari agribisnis sudah memperoleh akreditasi FIBA, kemudian program studi pengelolaan lingkungan hidup juga sudah memperoleh akreditasi ASIN. Slide. Berikut. Lagi. Slide. Slide. Ya. Ya, kalau di program studi Magister ya rata-rata dosennya adalah berlatar belakang S2 dan S3 dan guru besar dengan lektor jabatan fungsionalnya. Slide. Lagi. Tadi sudah. Ya. Untuk tim percepatan pengembangan SPS itu kita ada di program kerja bidang akreditasi prodi ISK baik BAN PT atau LAM dan akreditasi internasional, kemudian rencana program kerja bidang riset, kemudian program kerja bidang pembelajaran dan hybrid learning, kemudian rencana program kerja medis dan humas, serta program kerja penguatan reputasi WCU Pasca Sarjana Unhas. Berikut. Lanjut. Nah, untuk program pembukaan prodi baru ya ada sudah dibentuk beberapa tim task force oleh dekan. Silahkan. Slide. Ya. Lanjut. Lagi. Nanti ada yang bertanya, kalau belajar di Pasca Sarjana itu apakah online, offline? Itu mengikuti peraturan rektor, ya kita melaksanakan pembelajaran secara hybrid. Jadi tolong disampaikan kepada keluarga, kerabat, dan teman-temannya bahwa pembelajaran di Pasca Sarjana itu dilaksanakan secara hybrid. Next slide. Lagi. Lagi. Ya, lagi. Lanjut. Ini adalah beberapa gambaran ya mengenai keberhasilan atau capaian kinerja yang dilakukan oleh program Pasca Sarjana. Ditampilkan aja Mbak kegiatannya. Ada ingin bertanya teman-teman sekalian? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mengundang satu peserta untuk bisa menjawab satu pertanyaan dari kami. Boleh ke atas panggung? Silakan. Ada pertanyaannya, Prof. Tenang, nanti di atas panggung saya akan berikan pertanyaannya. Monggo, silakan. Ada yang ingin ke atas panggung bersama saya? Ayo. Siapa tahu setelah sarjana masuk di program Pasca Sarjana. Amin, saya doakan. Monggo Mbak, yang baju biru, monggo.
Ayo, silakan, pertanyaannya mudah. Sangat mudah. Silakan. Ada yang ingin mendapat tantangan ini? Silakan. Dari sayap kanan, kiri, tengah. Udah bosan dapat hadiah ya? Rupanya sudah bosan dapat hadiah. Padahal hadiahnya menarik dan sangat berguna. Oke? Silakan. Ayo, naik aja, Mbak. Siapa ayo? Yang kotak-kotak, monggo. Monggo, Mbak. Iya. Nggak ada mi mau bertanya kok dong, capek mi dapat hadiah. Baik. Selamat sore Mbak, perkenalkan saya Mardiana. Ya, namanya siapa Mbak? Saya Mutia Mutmainah dari SMA Negeri 10 Makassar. Salam kenal semua. Ya. Tadi semoga menyimak ya. Sekolah pasca sarjana ada berapa prodi S2-nya? Ada 15 prodi pasca sarjana. Luar biasa, Gede. Tepuk tangan untuk mbaknya. Jadi meskipun sudah sore, konsentrasi tetap hot. Ya, boleh Ibu Mia adalah bagian dari tata usaha. Silahkan diserahkan Bu Mia. Makasih. Kita berfoto dulu. Ya, di sini Mbak, biar nanti masuk sekolah pasca sarjana. Amin. Ya, terima kasih. Ya, makasih Mbak, sukses ya. Ya, saya akhiri dengan makan nasi dan ikan lele. Mangka molek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk sekolah pasca sarjana. Luar biasa Semoga sekali. tahun ini diterima saya ya Ibu. Amin. Amin. Saya jujur sumpah suka sama pentunya karena soft spoken banget. Iya benar Makan banget. nasi pakai ikan lele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh juga. Oke, selanjutnya akan ada Oh ya, program dari fakultas kita apa? infoin dulu. Oke, Jadi silakan. adik-adik yang sudah daftar untuk sesi 2 kampus tour agar sekiranya bersiap karena akan pemberangkatan untuk sesi 2. Oke. Pemberangkatannya ke Jeddah? Oh, bukan. Beda. Amin. Amin. Dan Oke. selanjutnya benar sekali dan masih ada 17 katanya kuota tadi yang tersedia. Iya. Untuk Oh itu teman-teman. nggak jadi, udah full. Oh udah full ternyata, Ya, udah full. luar biasa sekali. Silakan. Ya oke, selanjutnya adalah presentasi dan juga performance dari Fakultas Kedokteran Gigi. Gigi kamu bersih nggak? Bersih. Iya luar biasa sekali. Harus Oke. selalu sikat gigi sehari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Oh, nanti Itu dijelasin saya. aja ya sama Iya. sama teman-teman dari FKG. Oke. Dan langsung Sudah. saja apakah sudah bersiap-siap? Sudah siap Ini dia dari FKG? Oke, sudah siap. Fakultas Kedokteran Gigi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kenapa berkurang saya lihat jumlah siswanya? ya, jadi kebetulan FKG dapat giliran sore, tapi nggak apa-apa. Kebetulan slide yang kami siapkan banyak sekali, tapi saya coba persingkat mungkin karena banyak hal yang mau ditampilkan. Jadi semoga siswa-siswa calon mahasiswa bisa antusias mengikuti. Ya, jadi belum ada. Oh ya. Oke, jadi mungkin saya perlihatkan sejarah dulu ya. Jadi FKG UNAS itu sejarahnya dari tahun 1969. Jadi kami sebelumnya itu, sebelum menjadi fakultas, kami sebelumnya itu di bawah TNI Angkatan Laut. Habis itu menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran. Lalu kami berpisah menjadi fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi hingga saat ini. Kemudian yang ingin saya perlihatkan yaitu capaian akademik dan kemahasiswaan. Jadi di FKG UNHAS itu sudah ada
7 program studi kami yang sudah terakreditasi unggul, ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian kami juga ada 6 program studi yang sudah terakreditasi internasional, yaitu ASIN. Selanjutnya yang ingin saya perlihatkan di sini ranking kami di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Jadi di tingkat Indonesia sendiri di tahun 2022 dari Skimago Institutions Rankings kita berada di peringkat ketiga. Ya, kemudian di Asian Rank yaitu 10, ranking dunia 226 dan Asia Rank 55. Dan dari World University Rankings kita masuk di 601 plus dan di Indonesia kita di urutan kelima. Selanjutnya di sini mungkin adik-adik calon mahasiswa perlu melihat kalau berminat masuk FKG Unhas ada banyak jalur penerimaan yang kami terima. Yang pertama yaitu ada seleksi nasional berbasis prestasi, kemudian ada seleksi nasional berdasarkan tes, mandiri JNS UTBK, mandiri JNS non UTBK, kemudian ada mandiri kelas internasional. Ini juga yang baru, jadi bagi ada calon mahasiswa yang adalah hafiz 30 juz, itu kami ada jalur khusus untuk calon mahasiswa. Jadi ada yang hafal Al-Quran, itu kami ada jalur PWSK. Dan ada juga mandiri S1 afirmasi kesehatan Papua. Selanjutnya untuk beasiswa ada 3 beasiswa yang dapat digunakan untuk masuk ke FKG Unhas. Ada dari Kemendikbud, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan. Dan prospek kerjanya tentu sangat luas. Setelah menjadi dokter gigi, bisa kerja di TNI, bisa kerja di Polri, bisa kerja di kementerian manapun yang membuka formasi untuk dokter gigi, dan juga bisa kerja di Pemprov maupun Pemkot di seluruh Indonesia. Selanjutnya FKG Unhas juga ada kelas internasional. Jadi kami ada kelas internasional yang sudah buka dari tahun 2019. Hingga saat ini kami masih menerima mahasiswa asing. Jadi bagi calon mahasiswa yang berminat gabung menjadi bagian dari FKG Unhas, kami ada kelas internasional yang tentunya bisa berbaur dengan mahasiswa asing yang kami terima juga. Dan di sini kami sudah ada sit-in dari berbagai universitas, ada dari Okayama University, ada dari Taipei Medical University, dan universitas lainnya yang ada di dunia. Kemudian capaian perencanaan sumber daya dan alumni. Jadi di sini tentunya fakultas kami sudah memiliki guru besar yang sangat banyak, ya, dan bertambah terus tiap tahun. Jadi tentunya kami punya SDM dosen yang berkualitas, yang tentunya bisa mendidik calon mahasiswa menjadi dokter gigi yang berkualitas ke depannya. Dan di sini saya perlihatkan sarana dan prasarana FKG Unhas. Jadi di sini ada laboratorium untuk clinical skill lab. Kemudian ini gedung kami, insya Allah akan saat ini lagi sedang renovasi. Namun ke depannya saat adik-adik menjadi mahasiswa FKG Unhas, beginilah tampilan FKG Unhas saat adik-adik masuk nanti, ya. Jadi mohon doanya, kita akan berkembang terus menjadi bangunan yang bertaraf internasional. Kemudian capaian kemitraan riset dan inovasi. Jadi di sini kami terus berkolaborasi, terus melakukan kerjasama dengan berbagai universitas yang ada di dunia, ya, dan seluruh benua, termasuk Amerika Serikat, kemudian Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Australia, dan Asia sendiri. Eropa itu seluruh universitas yang ada di seluruh benua itu sudah ada kami jalin kerjasama. Dan di sini dokumentasi perjanjian kerjasama yang telah dilakukan fakultas kami. Dan kami juga sudah sering melaksanakan kuliah dari dosen tamu luar negeri. Berikut dari asal universitas dosen tamu kami. Ada begitu banyak daftarnya. Dan kami juga sedang melakukan joint research dengan berbagai universitas yang ada di dunia. Dan kami dari 2019 itu sudah menerima mahasiswa asing. Berikut data mahasiswa kami. Ada dari berbagai negara yang ada di dunia. Dan ini dokumentasi kelas internasional kami. Jadi kalau calon mahasiswa yang ingin masuk FKG Unhas, inilah teman-teman kalian nantinya. Jadi saat kalian masuk FKG Unhas,
Bukan cuma kelas internasional, kelas reguler pun kalian bisa berbaur dengan mahasiswa asing, ya. Jadi kelas internasional, kelas reguler itu tetap bisa ada beberapa kurikulum yang kalian sama-sama belajar, ya, bisa sharing. Kemudian berikut mungkin info penting juga untuk calon mahasiswa, yaitu lama studi, ya. Jadi ada sarjana kedokteran gigi itu selama 7 semester, kemudian dokter gigi umum 4 semester, kemudian dokter gigi spesialis 6 semester, dan dokter gigi subspesialis itu 2-4 semester. Ya, jadi ini kurikulum dari fakultas kami. Selanjutnya, tentunya saat calon mahasiswa gabung ke FKG Unhas, ada berbagai banyak macam kegiatan kemahasiswaan yang ada di FKG Unhas. Seperti ada anjang sana, kemudian ada latihan kepemimpinan, kemudian ada bakti sosial yang dilakukan oleh BEM fakultas kami. Kemudian ada dental cup, jadi bagi yang suka olahraga, suka seni, itu kami ada wadahnya. Jadi bagi calon mahasiswa yang suka olahraga, suka seni, ada event dental cup yang diadakan tiap tahun. Jadi bisa bergabung. Jadi ada lomba nyanyi, ada lomba bulu tangkis dan sebagainya. Kemudian ada juga kajian Islam rutin yang dilaksanakan secara rutin. Kemudian ada bedah buku dan ada pojok sharing. Selanjutnya ada juga media publikasi, yaitu dari BEM FKG Unhas. Tentunya di sini bisa lihat sendiri. Selanjutnya, setelah calon mahasiswa telah melewati tahap sarjana, maka tentunya masuk ke tahap profesi, yaitu koas. Di koas di FKG Unhas itu dilaksanakan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas yang ada di Jalan Sunu, ya, di Jalan Kandea, ya, di Jalan Kandea, maaf. RSGMP Unhas ini sudah terakreditasi paripurna, ya, dan fasilitasnya itu begitu banyak untuk menunjang pendidikan dari adik-adik setelah masuk menjadi mahasiswa profesi di FKG Unhas. Adapun fasilitasnya ada gedung utamanya, kemudian ada ruang VVIP, ada ruang VIP, rawat inap VIP, kamar rawat inap, kemudian kamar operasi, ruangan radiologi gigi, layanan unit gawat darurat, ruang tindakan tekanan negatif aerosol, kemudian ada ruang integrasi non aerosol, kemudian ada dental laboratorium juga kami punya, dan ada ruangan terapi bicara untuk pasien yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya, ini saya mau perlihatkan betapa pentingnya peran dokter gigi dalam kehidupan masyarakat. Coba lihat, ada yang kenal ini, artis ini? Pasti kenal semua, ya. Tom Cruise, ya, Tom Cruise. Lihat gambar Tom Cruise saat giginya jelek. Kira-kira kalau dia acting banyak yang nonton nggak? Pasti enggak, tuh. Tapi begitu pentingnya peran dokter gigi sehingga Tom Cruise bisa ada di gambar kiri, ya. Begitu pentingnya peran dokter gigi. Ini selain di artis Hollywood ada juga artis Indonesia, ya. Lihat fotonya. Pasti beda, ya. Yang mana lebih menarik? Yang sebelah kiri. Itu semua ini adalah hasil kerja dari dokter gigi. Jadi saat kalian punya minat menjadi dokter gigi, inilah pasien-pasien kalian, ya. Kalian memperbaiki gigi, tentunya memperbaiki juga penampilan atau estetik. Jadi di sini saya perkenalkan berbagai departemen yang ada di FKG Unhas. Yang pertama ada Departemen Konservasi Gigi. Jadi di sini intinya dari departemen ini adalah mengajarkan bagaimana menambal gigi dan merawat saluran akar gigi. Jadi biasanya untuk kasus-kasus gigi sakit, gigi berlubang, itu semuanya dipelajari di Departemen Konservasi Gigi. Kemudian ada Departemen Prostodontia, ini lebih ke pembuatan gigi palsu. Jadi bagaimana kalian diajarkan merawat pasien yang sudah ompong atau sudah tidak memiliki gigi, itu dibuatkan gigi palsu, itu diajarkan oleh Departemen Prostodontia. Dan juga ada implan gigi dan sebagainya. Kemudian ada Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, ini lebih ke pembedahan, ya. Jadi kami di FKG Unhas juga ada bedahnya, ya, ada bedahnya, tapi dia khusus ke bedah mulut dan maksilofasial. Itu lebih ke pencabutan gigi, angkat tumor,
operasi bibir sumbing dan sebagainya, ya. Lalu ada Departemen Penyakit Mulut, itu konsentrasinya itu ke bagaimana mengobati sariawan dan deteksi dini kanker rongga mulut. Kemudian ada Departemen Kedokteran Gigi Anak. Nah, ini khusus perawatan gigi anak, ya. Jadi cabut gigi anak, edukasi pasien anak tentang kesehatan gigi mulutnya dan sebagainya. Dan ada Departemen Ortodonti. Ya, ini yang suka behel-behelan. Ini Departemen Ortodonti itu di sini diajarkan bagaimana untuk memasang kawat gigi, bagaimana merawat pasien yang giginya berantakan, giginya mungkin berjejal, bagaimana itu lurus kembali, ya, di Departemen Ortodonti. Kemudian ada periodonsia. Nah, ini untuk semua masalah gusi, ya. Jadi pembersihan karang gigi, ada masalah gusi, gigi goyang, itu semua diajarkan di Departemen Periodonsia. Lalu ada radiologi kedokteran gigi, yaitu analisa dan interpretasi gambaran radiologi gigi. Lalu ada Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Pencegahan, ini belajar ke bagaimana upaya promotif preventif atau cara mencegah adanya masalah gigi di lingkungan masyarakat. Lalu ada olarbiologi, yaitu dia diajarkan tentang ilmu kedokteran gigi dasar, ya. Jadi struktur, fungsi, dan perkembangan jaringan mulut, termasuk anatomi gigi, anatomi rongga mulut, itu semuanya diajarkan di Departemen Oral Biologi. Ya, dan ada juga kami Departemen Odontologi Forensik. Jadi mungkin di sini calon mahasiswa yang misalnya senang dengan kasus-kasus detektif, mungkin dokter gigi juga punya peran, ya. Jadi ada bisa identifikasi mayat itu melalui rekam giginya, ya. Itu dari Departemen Odontologi Forensik. Ya. Jadi tunggu apa lagi, ya? Bagi yang berminat masuk FKG UNHAS, silakan join kami. Kami tunggu di tahun ini. Ya, mungkin kita masuk ke quiz. Jadi ada 5 pertanyaan yang saya siapkan. Kebetulan ada juga wakil dekan 2 kami yang hadir di tengah kami di sini, akan memberikan hadiah pada adik-adik yang bisa menjawab soal quiz kami dengan benar. Ya, itu seputar saya presentasi tadi. Jadi soal pertama yaitu ada yang bisa jawab, bisa angkat tangan. Berapa semester masa studi untuk menjadi sarjana kedokteran gigi? Ya, yang kacamata. Ya, silakan. Ya. Kenapa 2 orang? 1 saja. Tidak apa-apa. Dan nanti masih ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, perkenalkan siapa namanya dan dari SMA mana? Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Beraton Ampun dari SMA Negeri 18 Makassar. Untuk jawabannya, selama 7 tahun untuk menjadi sarjana kedokteran gigi. Mana sudah benar? Salah? Berapa? 7 semester. Oh iya, oke, sudah benar. Ya, 7 semester, ya. 7 semester atau 3,5 tahun untuk menjadi sarjana kedokteran gigi, ya. Oke, enggak apa-apa, di sini aja terus, nanti kasih dia. Oke. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Mata yang topi, perhatikan ya. Pertanyaan kedua, ada berapa banyak departemen di FKG UNHAS? Ada yang perhatikan tadi? Siapa? Bisa? Ya, silakan. Siapa? Ya, silakan naik. Ya. Oke. Nanti kasih sama-sama ya. Silakan, ayo naik ke atas. Ya. Ada berapa banyak departemen yang dijelaskan tadi di FKG UNHAS? Perkenalkan, nama saya Giaza Nabila dari SMA Negeri 16. Berapa banyak departemen di FKG UNHAS? Itu ada 11. Sudah benar? Ya, udah benar ya. Ada 11. Oke. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ini. Tapi saya ganti aja soalnya ya. Saya ganti aja soalnya. Siapa nama lengkap Wakil Dekan 2 FKG UNHAS? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ada? Ada? Silakan, ayo. Ya. Ya, ayo, ya. Oh, ini. Bisa. Nanti pertanyaan selanjutnya bisa. Coba jawab ya. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Musyarul Aditya Putra Johari Polo dari SMA Negeri 10 Makassar.
yaitu Bapak Juni Jekti Nugroho. Ibu Juni Jekti Nugroho. Gelar SKG. Oke ya, tidak apa-apa ya, sudah benar namanya, sudah benar. Nanti dikasih hadiah langsung dari orangnya langsung ya. Oke, ya kebetulan ada di tengah-tengah kita, nanti dikasih hadiah. Selanjutnya, soal keempat. Berapa banyak jalur beasiswa untuk masuk FKG UNHAS? Ayo maju teman. Ya, perkenalkan nama, asal SMA dan jawabannya. Silakan. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Naila Aldani dari SMA Negeri 10 Makassar. Jadi ada 3 beasiswa. KIP kah? KIP bisa KIP kah? Kemenkes, apa lagi Sob? Oh, Kemendikbud sama? Hah? Itu aja Kak, biar Mi. Kementerian Keuangan ya. Jadi tiga jalur beasiswa, sudah benar ya. Oke, pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan penting ya, bisa ceritakan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Setelah melihat presentasi profil FKG UNHAS tadi, apa pesan dan kesan Anda untuk FKG UNHAS? Ada bisa? Ya, oke, silakan. Ya, ceritakan ya, tapi jangan terlalu lama juga. Kira-kira setelah melihat presentasi, apa yang pesan kesan Anda? Silakan. Perkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri Kurniawan Rahmadi dari SMA Negeri 18 Makassar. Dan untuk kesan dan pesan saya juga untuk Fakultas Kedokteran Gigi itu, saya lumayan terkesan juga sama penyampaian dari kakak tadi, yang dimana itu juga kebetulan ada alumni saya dari SMA Negeri 18 Makassar yang sudah masuk dari Fakultas Kedokteran Gigi. Namanya itu Kak Gerald Agrian G, yang dimana itu juga menginspirasi saya juga untuk masuk di UNHAS. Dan untuk masuk di UNHAS itu sangat memang memiliki persaingan ketat lah istilahnya. Kan apalagi minggu ini sudah mendaftar SNBP, yang dimana juga kita perlu tahu, perlu semangat juga untuk menjadi orang-orang yang memang hebat di kedokteran gigi. Nah tadi juga beberapa itu fasilitasnya, terus program studinya yang memang itu memang sangat menginspirasi teman-teman juga untuk menjadi orang yang hebat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa jawabannya ya. Oke, jadi kita masuk ke sesi pemberian hadiah untuk para calon mahasiswa kami. Semoga ditunggu di UNHAS ya, terutama di FKG UNHAS. Ya, silakan mungkin dari hadiahnya, silakan bisa dikasih izin dok, silakan untuk pemberian hadiahnya. Kebetulan wakil dekan 2 kami ada hadir di tengah kami, Dr. Gigi Juni Jekti Nugroho, SPKG Konsultan. Saya persilakan untuk memberikan hadiah untuk calon-calon mahasiswa hebat ini. Mungkin silakan dok. Ya, silakan. Ya. Ya, ditunggu di FKG UNHAS semua ya. Semoga lulus, belajar dengan giat. Dan juga untuk yang tidak berkesempatan naik ke atas, kami doakan kalau memang bercita-cita jadi dokter gigi, kami tunggu di FKG UNHAS insya Allah. Ya, belajar dengan giat. Ya, mungkin kita foto bersama dulu. Ya, ayo foto. Kita foto ya. Mana? Ayo foto. Kita foto bersama. Semoga wajah-wajah ini yang kita lihat di FKG UNHAS nanti ya. Amin. Ya. Ya, oh ya. Situ.
Ya, ayo, nanti saya di sini. Ya. Ayo. Iya, ke sini. Oke, ya mungkin itu saja. Terima kasih untuk partisipasinya semua. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari FKG UNHAS. Mohon maaf bila waktunya panjang. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi presentasi dan kuis spesial dari Fakultas Kedokteran Gigi. Oke, kita sudah berada di fakultas terakhir. Terakhir ini, Iya. terakhir. Fakultas ini idaman mertua. Benar banget. Ada yang bisa tebak? Fakultas yang kira-kira belum presentasi. Apa? Yang paling tinggi peminatnya biasanya. Kurang kencang, fakultas apa? Ayo, kedokteran. Iya, kedokteran mana suaranya? Yang mau jadi dokter nanti siapa? Wow, Banyak. amin. Amin, kita aminkan ya. Yap. Dan apakah sudah siap? Sudah siap, Fakultas Kedokteran sepertinya sudah siap. Oke, sudah siap. Kamu mau disuntik? Oh, no. Dan langsung saja ini dia Fakultas Kedokteran. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari Fakultas Kedokteran. Nah, sebelumnya adik-adik di sini masih semangat? Ya, ini terakhir presentasi dari Fakultas Kedokteran. Nah, Fakultas Kedokteran sebenarnya itu memiliki berbagai program studi yang berada di dalamnya, yang terdiri dari 6 program studi. Program studi pertama adalah program studi sarjana kedokteran. Jadi bagi adik-adik yang ingin masuk untuk menjadi dokter umum, harus masuk melalui ini, program studi sarjana kedokteran. Yang kedua adalah kita ada program studi psikologi. Bagi adik-adik yang ingin masuk menjadi psikolog, itu akan masuk ke dalam program studi psikologi. Yang ketiga adalah program studi kedokteran hewan. Jadi bagi adik-adik yang ingin menjadi dokter hewan akan masuk ke dalam program studi kedokteran hewan. Kita juga memiliki program studi lanjutan seperti program studi pendidikan dokter spesialis, program studi magister ilmu pendidikan kedokteran, dan program studi dokter ilmu kedokteran. Ya, jadi di sini saya mulai pertama kali dengan program studi sarjana kedokteran. Nah, di sini siapa yang kira-kira cita-citanya sejak awal itu adalah dokter? Boleh angkat tangan? Wah, banyak ya. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Begitupun saya dari kecil, saya tidak memiliki cita-cita lain selain menjadi dokter. Dan alhamdulillah sudah menjadi dokter saat ini. Nah, melalui program studi sarjana kedokteran UNHAS, kita bisa menjadi dokter yang dengan masa depan dengan belajar ilmu dasar dan ilmu klinis sehingga dapat melakukan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan. Program studi sarjana kedokteran UNHAS dan profesi dokter sudah berdiri sejak 28 Januari 1956. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak alumni dari Fakultas Kedokteran UNHAS yang telah menyelesaikan studinya di dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan sudah terakreditasi secara unggul secara nasional oleh LAMPTKes dan terakreditasi internasional oleh ASIN. Dan untuk tambahan, untuk tahun ini Fakultas Kedokteran UNHAS itu masuk ke dalam top 5 university dan fakulti yang ada dalam Indonesia. Jadi dan sampai sejauh ini memang peminat paling banyak di peringkat pertama karena memang cita-cita kita awalnya dari sejak kecil seperti itu kan. Nah, untuk menjadi seorang dokter umum, kita harus melalui 2 tahapan. Yang pertama adalah melalui program studi sarjana kedokteran, itu yakni 7 semester. Jadi kita akan melakukan pembelajaran di kampus, diajar oleh
prof dan juga dokter-dokter ahlinya melakukan skill laboratorium, melakukan problem based learning. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Setelah kita mendapatkan gelar sarjana kedokteran, kita harus melanjutkan studi lagi melalui program studi profesi dokter, yakni 4 semester. Itu akan dilakukan di rumah sakit. Itulah yang kalau kita kenal sebagai dokter koas, dokter muda, yaitu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan program studi profesi dokter. Sehingga dokter itu dikenal titelnya sebagai lifelong learner. Kenapa? Karena kita akan belajar terus. Kita masuk, kita belajar, di dalam kita belajar, keluar kita harus belajar lagi. Karena ilmu pengetahuan itu semakin berkembang. Dan kita tidak boleh stagnan menjadi dokter umum saja. Kita akan berkembang lagi. Nah, kalau kita lihat, kita masuk dari mahasiswa kedokteran tahun 2024 itu bisa lulusnya itu sekitar 5,5 tahun. Untuk menjadi dokter umum. Setelah itu harus lagi melakukan internship selama 1 tahun dan baru betul-betul menjadi dokter umum dan baru bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain. Nah, apa sih kalau bagi yang berminat untuk melanjutkan misalkan di laboratorium, berarti kita menjadi dokter ahli patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, farmakologi, kedokteran kerja, olahraga, forensik dan kedokteran keluarga. Next. Sebelumnya. Ya, jadi bukan hanya menjadi dokter spesialis, output dari dokter umum ini, tapi kita juga bisa berkembang menjadi dokter apapun yang kita mau. Misalkan kita ingin menjadi polisi, kita bisa mendaftar menjadi dokter polisi. Kita menjadi tentara, kita bisa menjadi dokter tentara. Kita ingin menjadi dosen, dokter pun bisa menjadi dosen. Kita suka penelitian, bisa menjadi dokter peneliti. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya menjadi dokter umum. Jadi sangat besar peluangnya untuk seorang dokter umum itu mengembangkan karirnya. Apalagi kalau dilihat luaran jumlah dokter lulusan Unhas itu sangat banyak, sehingga memudahkan seseorang itu lebih cepat lagi untuk bekerja karena kita memiliki koneksi, link, ikatan alumni yang sangat kuat. Nah, berikut aktivitas perkuliahan yang berada dalam Fakultas Kedokteran. Jadi dalam Fakultas Kedokteran itu kita melakukan sistem blok. Jadi di dalam blok itu misalkan blok kardiovaskular, kita melakukan proses pembelajaran anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi yang berada dalam satu blok. Mulai dari diskusi besar bersama dengan pakarnya atau dengan kelas-kelas kecil. Misalkan dalam 10 orang diajar oleh satu tentor, satu dokter untuk melatih skillnya lagi, untuk melatih problem based learningnya para dokter-dokter sekalian. Itu dilakukan selama 7 semester. Selanjutnya kita lakukan selama 4 semester di aktivitas rumah sakit. Itu masuk di program profesi dokter selama 4 semester atau sekitar 2 tahun. Setelah itu barulah kita menjadi seorang dokter umum. Nah, untuk menjadi seorang dokter tidak hanya suatu pengetahuan yang kita butuhkan, tapi juga kita harus membutuhkan skill, soft skill, bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara kita melatih manajerial. Itu harus kita latih sedini mungkin dengan melakukan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan yang berada di dalam Fakultas Kedokteran. Berikut adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di Fakultas Kedokteran. Dari Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Pengawas Mahasiswa, Tim Bantuan Medis, yang suka penelitian itu bisa masuk di Medical Youth Research Club, yang suka pers bisa di Lembaga Pers Mahasiswa. Jadi yang suka melakukan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga kita juga ada. Jadi intinya harus melakukan balancing antara soft skill kita dan juga hard skill kita sebagai dokter. Jadi biar tidak dianggap sebagai kutu buku saja, dokter ini juga harus memiliki soft skill yang cukup kompeten seperti itu. Nah, kita juga di sini melakukan kerjasama dan melakukan KKN internasional dengan luar-luaran universitas yang di luar Indonesia. Nah,
Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa mahasiswa tidak hanya aktif secara akademik, tapi juga FK mendorong mahasiswanya untuk berperan aktif dalam berbagai kompetensi kemahasiswaan, baik tingkat regional, nasional maupun internasional. Berikut adalah prestasi-prestasi kemahasiswaan kita. Jadi tunggu apa lagi? Nanti ditunggu adik-adik semua untuk masuk menjadi dokter umum melalui program studi sarjana kedokteran. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh kedokteran hewan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai program studi kedokteran hewan di bawah Fakultas Kedokteran. Jadi apa itu kedokteran hewan? Jadi kedokteran hewan merupakan salah satu bidang ilmu dan praktik kedokteran yang melakukan diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit pada hewan. Secara umumnya, semua jenis hewan dikategorikan sebagai pasien kita nantinya, baik itu hewan domestik ataupun hewan liar, atau yang biasa kita sebut satwa liar. Kemudian dokter hewan juga menangani semua jenis-jenis penyakit pada hewan. Tidak hanya itu, Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran atau Prodi Kedokteran Hewan berdiri pada tahun 2010 dengan akreditasi Lampetekes, dan profesi dokter hewan berdiri pada tahun 2016. Nah, untuk tahap pendidikan atau jenjang pendidikannya, tahap pertama adalah melalui pendidikan sarjana atau S1. Nah, di sarjananya ini akan ditempuh selama 8 semester, kemudian akan mendapat gelar sarjana kedokteran hewan, kemudian dilanjutkan dengan profesi selama 1,5 tahun atau 3 semester. Nah, kalau sudah lulus mau kerja apa sih? Nah, ini ada beberapa bidang pekerjaan di dokter hewan. Jadi kita bisa masuk di teknologi pangan, kemudian infeksi keamanan pangan, hygiene dan sanitasi, perlindungan konsumen, laboratorium, kemudian siapa tahu ada yang berminat di hukumnya, bisa mengarah ke legislasi veteriner. Ada juga di bagian bidang zoonosis, jadi ini kerjasama antara bidang kedokteran dan kedokteran hewan, di mana menangani penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, dari manusia ke hewan. Ada juga bidang budidaya hewan air, kemudian satwa liar, nutrisi, parasit, jadi kalau parasit itu kayak kutu-kutunya dipelajari juga, kutu-kutu dari hewan. Kemudian bisa jadi tenaga pengajar, peneliti, dan ekonomi di bidang kehewanan atau peternakan. Jadi bisa membuka usaha setelah jadi dokter hewan. Selanjutnya ada beberapa organisasi juga, bisa juga masuk di bagian perusahaan seperti obat-obatan ataupun perunggasan seperti ayam, kemudian penghasil telur, nah seperti itu. Nah, lulusan kedokteran hewan, lulusan yang banyak dengan waktu tunggu 0 sampai 6 bulan. Artinya apa? Bahwa lulusan kami itu tidak ada yang menganggur. Jadi dalam rentang waktu tersebut, jadi 0 sampai 6 bulan setelah lulus sudah ada kerjaan. Bahkan kerjaan itu bisa datang di kita sementara masa koas. Nah, ini salah satu gambaran perkuliahan dan praktikum. Jadi bukan saja dari skillnya, tapi teori juga diperkuat sampai teori kita lanjut ke bagian praktikum. Jadi skillnya diasah di bagian praktikum. Nah, ini juga ada kegiatan lapangan. Jadi untuk adik-adik mahasiswa itu akan turun juga di lapangan, membantu pada saat ini proses pemberian obat cacing, kemudian vaksinasi, apalagi sekarang itu ada penyakit mulut dan kuku. Nah, biasanya kami terjun langsung dan kerjasama di dinas pemerintahan. Nah, ini juga ada kegiatan lain di satwa liar. Jadi ada beberapa, itu dia gajah, kemudian ada penyu. Ini masuk lingkup dari dokter hewan juga. Nah, kemudian kami juga mempunyai rumah sakit. Rumah sakitnya kami itu terletak di Jalan Sunu, dekat Al-Markas, Masjid Al-Markas. Jadi salah satu rumah sakit ini kegunaannya adalah di mana proses belajar mengajar atau pengembangan skill itu dilakukan oleh koas. Jadi mahasiswa koas itu dilakukan di rumah sakit hewan. Nah, kemudian ada beberapa kegiatan mahasiswa.
Jadi kedokteran hewan itu memiliki himpunan mahasiswa kedokteran hewan dan ada beberapa program kerjanya juga. Salah satunya adalah sosialisasi dunia kampus, kemudian veterinary camp. Selanjutnya ada juga summer school kemarin itu diadakan di Hiroshima University. Kemudian ada kelas komunikasi medis. Jadi kita belajar bagaimana komunikasi kepada difabel juga. Kemudian kemarin juga kami mendapat beberapa bronze medal dari lomba KTI, juara 1 lomba ide bisnis. Kemudian mahasiswa kami juga tidak hanya di bidang akademik tapi olahraga juga ada, di mana meraih medali emas dalam lomba menembak. Oke, kami tunggu di kedokteran hewan Unhas. Terima kasih. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh program studi psikologi. Oke, mahasiswa, belum mahasiswa ya. Calon mahasiswa Unhas, masih semangat? Aduh, kurang semangat. Calon mahasiswa Unhas. Harus lebih semangat biar bisa masuk Unhas, karena kan Unhas warna merah ya, jadi semangat. Oke, jadi tadi kalau kakaknya dari kedokteran umum ya, jadi pendidikan dokter umum, kemudian juga pendidikan kedokteran hewan. Nah, kalau salah satu program studi yang baru di Unhas, masih sekitar 10 tahun ya, itu adalah program studi psikologi, sekarang masih berada di Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi kalau psikologi biasanya identik dengan jiwa ya, tapi itu bukan tentang jiwa aja sih sebetulnya. Oke, mari kita lihat. Nah, program studi psikologi berdiri sejak 2011 ya. Jadi kita ulang tahunnya 9 November. Jadi sudah sekitar 13 tahun ya. Kemudian kami menerima mahasiswa pertama tahun 2012. Saya termasuk mahasiswa pertama ya waktu itu. Kemudian alhamdulillah program studi psikologi meskipun merupakan program studi yang baru, tapi merupakan program studi pertama di Indonesia Timur yang memperoleh akreditasi A. Meskipun belakangan nih. Nah, kemudian ini visinya, singkat aja. Jadi kami ingin menjadi pusat pendidikan, pengembangan dan penerapan keilmuan psikologi yang mendukung terciptanya kesejahteraan sosial atau well-being ya masyarakat benua maritim. Kenapa masyarakat benua maritim? Karena kita di Unhas ini berada di Indonesia Timur ya, lautnya atau pesisirnya tuh lebih banyak dibandingkan daratannya ya. Kemudian, nah apa sih yang menjadi keunggulan dari program studi psikologi? Kalau nanti kalian masuk di program studi psikologi akan familiar dengan yang namanya experiential learning, belajar dari pengalaman. Mungkin ada mahasiswa psikologi di sini, kalian tanya-tanya apa sih yang khas? Jadi nanti kalian itu akan banyak membuat yang namanya refleksi. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa memberi kalau kita nggak punya. Jadi sebelum lulus menjadi sarjana psikologi, perlu berefleksi dulu nih apa yang perlu diperbaiki dari dalam diri. Nah, jadi nanti adik-adik akan banyak belajar tentang diri ya, menjelajahi diri. Seperti itu, namanya refleksi diri. Nah, kemudian ya ini di skip aja ya ini. Nah, banyak yang bingung apa sih kerjaannya psikologi. Tadi tuh di stand ada yang nanyain, Kak saya tidak mendapat restu masuk di psikologi karena mungkin prospek kerjanya. Nah sekarang di mana ada manusia di situ psikologi bisa masuk. Ya, karena belajar tentang ilmu perilaku ya, perilaku dan proses mental. Nah, jadi ini bidang karirnya. Yang pertama banyak sekali lulusan psikologi yang terserap di tenaga kerja di bidang sumber daya manusia. Jadi kalau teman-teman mau masuk kerja, yang mewawancarai itu biasanya ada orang psikologi gitu ya. Asesmen terkait dengan bagaimana sih apakah orang ini bisa bekerja di bidang ini, apakah orang ini tahan banting, tidak kena mental atau seterusnya gitu ya. Kemudian juga sebagai konselor
Dan tentu saja psikologi bukan hanya dikaitkan dengan konselor, tapi juga orang psikologi bisa menjadi pengembang komunitas, bekerja sama dengan disiplin ilmu lain, juga peneliti, juga pelaku usaha ya tentunya, dan asisten psikolog. Ini kurang psikolognya gitu. Nah, kalau masuk di psikologi, sejalan dengan kurikulum yang berjalan di Unhas, kalian juga punya kesempatan untuk magang ya, belajar di luar kelas tentu saja untuk memperkaya pengalaman-pengalaman. Karena prodi psikologi sendiri sudah mempunyai beberapa mitra untuk tempatnya adik-adik sekalian nanti memperkaya pengalaman di luar kelas dan tentunya bisa dikonversi menjadi SKS gitu. Nah, ini beberapa contoh kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi tentu saja selain di dalam kelas, banyak sekali aktivitas-aktivitas kemahasiswaan juga yang bisa Anda ikuti ya. Ini contohnya psikologi fair, psikologi scientific event. Nah ini ya. Dan kalau soal prestasi, alhamdulillah prodi psikologi sudah 2 kali menyumbang nih medali untuk Unhas di Pimnas 36 dan Pimnas 37 Unair yang kemarin ya gitu. Kemudian juga selalu nih bersama dengan Fakultas Kedokteran mengirimkan banyak judul untuk PKM di level universitas. PKM itu program kreativitas mahasiswa ya. Nah ini juga contoh prestasinya. Jadi kita mengirim 2 mahasiswa di program ISMA. Ini pertukaran pelajar internasional ya. Ini juga diseleksi dan ada 2 dari psikologi yang masuk di sini. Selain itu juga di psikologi pengembangan spiritualitas juga tetap ada ya. Jadi ini misalnya juara 1 Hifsil Putri tingkat Provinsi Papua. Ini contoh-contohnya gitu ya. Oke, nah silakan kami tunggu di psikologi. Ya, let's rock this work. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kita ada door prize. Siap dengan door prize-nya? Ya, jadi yang tidak fokus tadi ini kayaknya nggak bisa menjawab door prize-nya nanti. Ya, oke silakan Kak. Ya, jadi untuk kuis yang pertama bukan post-test. Karena Iya, kalau ini bukan post-test tes. itu terlalu berat bahasanya, kuis saja. Nah, untuk kuis yang pertama itu kira-kira pada tahun 2025 Fakultas Kedokteran Unhas dalam hal ini program studi sarjana kedokteran sudah berapa tahun melakukan dies natalis per tahun Januari 2025. Gini aja yang paling cepat silakan. langsung naik Kita aja baru-baru ke ulang depan. tahun atau kita baru-baru melakukan dies natalis. Yang keberapa kira-kira? Ya. Ya. Boleh silakan disebutkan namanya? Perkenalkan, nama saya Safa Almarwa, bisa dipanggil Safa dari sekolah SMA Negeri 3 Pangkep. Jadi ulang tahun yang sekarang itu 69 tahun. Ya, betul. Tahu dari sejak tahun berapa? Tanggal berapa diresmikannya? 6/20 tahunnya 1956. Ya, oke. Betul ya, betul. Dapat door prize 1. Ya, boleh di sini dulu. Kita cari lagi untuk yang kedua. Yang kedua, apakah ada yang tahu siapa nama dekan di Fakultas Kedokteran? Yang baju putih. Ya, silakan. Silakan perkenalkan namanya dan dari mana asalnya. Perkenalkan, nama saya Laude Muktabar. Saya dari SMA Negeri 3 Pangkep. Ya. Diulang pertanyaannya, jadi siapa nama dekan di Fakultas Kedokteran Unhas? Lengkap ya. Jadi, nama dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yaitu Prof. Dr. Hairani Rashid, MKes, SPGK, SPPD, KGHK, Finasim. Ya, sebenarnya perlu lebih lengkap lagi, tapi tidak apa-apa, sudah terhitung. Nah, untuk pertanyaan ketiga dari program studi
sarjana kedokteran hewan. Silahkan. Oke, pertanyaan ketiga, pada tahun berapa program studi kedokteran hewan didirikan? Yang paling cepat. Jadi langsung saja lari ke sini. Yang mau dapat door prize berarti ke sini memang nih, dekat-dekat. Jadi biar langsung naik ke atas panggung, oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkullah Zaki Rusli dari Sekolah Smas IT Al-Hikmah Manauma Maros. Jadi, tahun didirikannya Prodi Kedokteran Hewan itu tahun 2010. Oke, benar. Sudah 3, tinggal 2 orang terpilih lagi ya? Iya, sudah ditebak pertanyaannya. Pertanyaannya sama sih, tapi ini harus lebih lengkap. Kapan Prodi Psikologi didirikan? Ya udah ke depan yang mau. Kalah duluan. Ayo silakan, Ya, silakan. silakan. Tinggal 1 dekat-dekat memang nih. Ya, ada 1 lagi pertanyaan bonus. Coba sebutkan 3 profesi yang bisa dikerjakan oleh lulusan psikologi S1. Ya udah, baik. Oke, kita mau lihat-lihat dulu bagaimana pendiriannya. Perkenalkan, nama saya Giaza Nabila dari Sekolah SMA Negeri 16 Makassar. Tanggal pendiriannya itu 9 November 2011. Dihafal ya. Oke, selanjutnya atas nama siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dari SMA Negeri 3 Pangkep. Saya akan menjawab 3 profesi lulusan psikologi. Yang pertama yaitu tenaga kerja bidang sumber daya manusia, konselor, dan juga sekretaris. Ayo. Kalau kurang nanti dikurangi merchandise-nya. Iya, ada 1 yang mau sebut. Bagi 2. Nanti door prize-nya dibagi 2. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi dari SMA Negeri 3 Pangkep. Salah satu peluang kerja dari psikolog yaitu menjadi asisten. Yang pertama peneliti, tenaga konselor, dan juga tenaga kerja di bidang sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Oke, silahkan dikasih dulu. Ya. Jadi tidak dibagi 2 Ji, ini tahu kakak. Oh ini ya. Ini. Tapi nanti berarti aku kasih yang ini ya. Nanti dipilih aja yang mana. Ya, alhamdulillah. Tadi yang satunya mana? Iya. Oke. Boleh kita ke sesi foto bersama? Oh ya. Kita di mana? Di sini. Ke sebelah sana. Ya. Baik, terima kasih. Di sini saya tutup dengan pantun. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Unhas Open Day meriah sekali. Ya, terima kasih. Sambut masa depan dengan hati berseri. Cakep. Fakultas Kedokteran Unhas siap berbagi untuk calon dokter dan psikologi yang penuh dedikasi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan diberi aplaus untuk fakultas terakhir yang melakukan presentasi di hari ini, yakni Fakultas Kedokteran.
Alhamdulillah ya. Iya, kita udah almost. Iya, sudah berada di penghujung acara pada hari ini dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua booth fakultas yang telah berpartisipasi di acara UNAS Open Day 2025 di hari pertama ini. Betul. Terima kasih kepada pihak pendukung juga yang telah mensukseskan acara UNAS Open Day tahun 2025 di hari pertama ini. Betul, oke. Mungkin sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan bersama acara UNHAS Open Day tahun 2025 hari pertama dari awal hingga selesai. Jangan lupa untuk datang lagi esok hari di UNHAS Open Day 2025 hari kedua. Saya Fahri Ramadan dan rekan saya Andi Sofi Salsarani. Pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak Ibu yang ada di fakultas semuanya kita bergabung untuk foto